Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Aishefah in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is Bontang Police closes borders Didi Wal Irsyad Ar-Rahman on blood student abuse case. There is a moment when the Bontang Police closes the Darul Dakwah or Didi Ponpes in the Bontang Police Ar-Rahman as an effort to smell forces post case at the Santriwati. The Bontang Police finally closed the Didi Wal Irsyad Ar-Rahman's Grandis Islamic boarding school after setting air as a suspect illegally molested and raped this female student. We immediately temporary closing because the child enrolled Islamic boarding school was involved in the forces as a case against 18 years old female student. Bontang Police Adjutant Commissioner Police Yusuf Dwi Prasetya confirmed on Sunday 6 October 2022. Furthermore, the police will be investigating the standard procedure to Islamic boarding school because it is suspected it was allowed to move freely in the female student improvement. This is currently considered. We will present investigation to question in the suspect being for to do and with the female student. Head of the Regional Office of the Ministry and Regional of the Bontang City, Muhammad Izzat Solihin, said that the boarding school have an operating permit so far. It is some time ago, in August 2022, the board of the Islamic boarding school had applied for a permit. It is the purpose permit application filed because the verification results started and the file requirement were complete. And then the board Islamic boarding school has also not entered online registration to the Ministry of Regional. As a follow-up, the Bontang Ministry of Religion will later report and allege the Central Executive. For information, the pesantren has been operating for the last 2 years. The next news is flood victim in Denpasar and Seminyak. Heavy rains flooded over the valley, causing flooding at several points on Saturday, October 8, 2022 in the morning. The Denpasar Search and Rescue Office received requests for the assistance for the evacuation on the 2 points including in the Pura Damakian Pasar City Road and the Nakulagang by Seminyak, Badung Road. The team were dispatched in the location and immediately carried out the evacuation process with other search and rescue elements. At the joint search and rescue team had success in evacuating 90 residents from the Pulau Demakang 3 in the Denpasar City, and then around a search and rescue team again evacuated 10 residents from the Dema Island Gang di Denpasar City. Meanwhile, flooding management around in the Seminyak, Jaka, in the Nakula route, in the Galbay was complete at the 10 in the joint rescue team. Success evacuation in the 27 adult, 9 Indonesian citizens and 18 foreigners and 6 toddlers, 1 Indonesian citizen and 5 foreigners. All of the flood victims were evacuated and safe and in good condition, and the flood has begun to recede. As a head to Bali Search and Rescue Office with the conditional in the flooded area have begun to be conducive.
The search and rescue team operating and complete the combined search and rescue element including in the Bali. Di Sabma Bali Police Regional Disaster Management Agency, Senkom, Radio, Search and Rescue Potential, and the local community. Convicts of adultery in Aceh Tami were sentenced to the lesser Tamis each. The three convicts of adultery Aceh Tamianga District Aceh are served sweeping sentence. The three adultery convicts are violated at this Islamic law and the punishment with the lashes 100 times each. Of the three adultery convicts were sentenced to whipping. One as a woman, two were men. The research formats as Islamic law in the form whippings in the word crying out into each people convicted of the gambling. This evacuation the crying out in the currently of the Islamic Center Badling Karangbaru District Aceh Tamiangan on the Friday. Every three convicted that were each sentenced to the 100 lessons without reducing 1% in the trips. While confederate of the gambling various due to rescue detention period, indeed head of the Aceh Tamiangan Islamic Sharia Service Samsul Rizal, he explained that the three convicted adults were men each marked 21 years old, a resident of the Alun Sentang New Kapanya was charged with Article 34 and RY 21, a resident of Pematang Jaya Langkat Regency, North Sumatra, was declared to have violated Article 37. Meanwhile, the female convict MG 26, a resident of the Tupa Karangbaru Aceh Tamiangan, was charged with Article 37. Furthermore, any sentence for the lessons without reducing their prison term. The race said Samsul 8 people were also convicted and years involved in the gambling case. The age combined were a man Debli and the resident of Sukanji Karangbaru received the accent of the 20 lessons after being arrested 40 and the lashes. The next news is counterfeit money circulation case. 2 youth sentenced in Malinau District Court of 4 years in the prison. To defend at the case contradicting a 14,000 note in the Malinau, we are sentenced to the 4 years in the prison by the Malinau District Court. The case of the considering money began with the finding of the police and had gone viral. Street vendors in the Malinau City became the victim on the Saturday. Previously, the Malinau District Prosecutor's Office handled at the case considering 100,000 banknote which involved two youth in the Malinau, Debli Saiful, 32 years old, and Hendra, 25 years old. The head of the Malinau District Authority Office took the head intelligence Slamet Riono explained that the two perpetrators were found guilty by the Malinau District Court on Thursday. Previously reported by the TribunKaltara.com, the Malinau Police Criminal Investigation Unit identified the two as the mastermind behind the spread of the containing money in the Malinau. The spread of the court money is randomly targeting street vendors and small soup to the advised suspicion. To defend, we are sentenced 4 years and finals 1 billion. And last Sunday, the police detained of the two of them, complete with the terrains and the printing equipment, which is there is a lady used to carry out their action.
Both were guilty based on the decisions of the Malinaw District Court on Thursday. Both were sentenced in the 4 years in prison and as well as fined 1 billion subsidiary and 6 months in prison. The next news is rain accompanied by the strong wind landed striking in afternoon. Violent tree happening in dozens of points. Bad weather hit Sragen Regency on the Saturday. Since noon, the sky Sragen Regency is the key cloudy. Summers began to rain with the lake it is starting peak and afternoon, where the rain will be heavily at noon. In addition, the fall along with the current of the hurricanes in this caused the tree of AG Highwell to fall. According to information complained by the TribunSolo.com, and rain while the Sragen City Sidoarjo miring Rambol to Masarat. The possibility of rain also hit other areas in the dark cold and the late afternoon. However, it was recorded and the violent trees occurred at several points, such as the south of the elementary Tangkil 1, the east of the Makam near Rusujoyo restaurant, in Fastigate and north and other point. It is estimated and violent tree occurred dozens to the tens of points. The head of the Sragen Regency, Agus Cahyono, said the time as number violent tree could not be circulated. It is mentioned the possibility of the violent tree point being more 17 points as one new circulated. The next news is accident in the Bukit Dayang, Batam, starting with the Toyota Rush, a driver fighting a cat. Two vessels were involved in the accident at the Bukit Dayang, Batam, Saturday in the morning. There is no facility in dark accident involving a truck, it is crying in the gas cylinders and the Toyota Rush BP VR car. The flow of truck traffic in the Bukit Dayang area of the Batam also had a long traffic jam due to the accident. As a result of the accident, the Toyota Rush car badly injured for the fighting the iron driver. Likewise, a truck loaded with the LPG gas cylinders suffered damage in the front at almost entered the Mukunding reservoir. Mid and the scan took in a truck driver loaded with the LPG gas cylinder seems still a shock about the accident they had just experienced. And the present. The accident like a cloud, and because the Toyota Rush driver wanted to avoid cat crossing the road, at the time the violent driver by the Tukin passed along with the Toyota Rush. Shortly, the Toyota Rush drivers went to the left toward to the Makuning reservoir. Shocked by the situation, the Tuki also pointed his fast lane over, so this violence was passes through the road and driver and fell to the AG surf barrier. He admired the padders along with the truck and we are driving at the time almost entered a surf barrier. Average Tukin and employees a 3 kg LPG as destroyed against for the same Babuluk area. He works as a truck driver and the bus in Sakupa. At the time the incident, Tukin was not alone. He was complained by the colleague who became a coordinate Tukin in the crime LPG gas. It is a leader who had incident and slowest of the Bukit Dayang Jalan Tice, Serpo Batam, until finally the truck was driving hit a road driver almost on trees and risk were fired, while the Toyota Rush hit the round road deviator. From the Toyota Rush, driver confided attacking. There is some wears a white black card until he was desperate to swearing the video. And the last news is
Police find two CCTV video outside in the Malang Kanjuruhan Stadium that is recorded messages during a road. Police investigation found two new CCTV videos located outside in the Kanjuruhan Stadium area, Malang. The location are the Arema versus Persebaya tragedy the killed people. Polri Headquarters Inspector General Police Dedi Prasetyo said the two CCTV footage now attest the number of CCTV documents that previously been collected among 232 CCTV. The new CCTV footage was found on Friday, 7 October 2022. The former Lampung police staff emphasizes that the party was still developing investigation into the riot securing sea at the Kanjuruhan Stadium by the investigating 6 suspects, including by the investigation the route that occurred outside the Kanjuruhan Stadium area, because it the area outside the stadium was right from the masses on the track a block in the circulate violence which was transporting Persebaya Surabaya players and officials. Well, I think that's all the news for today with me, Kostola Sheva. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung YouTube for the more information. Thank you for watching and have a nice day. Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan program Live Update Tribun News Siang edisi Senin 10 Oktober 2022. Seperti biasa, sejumlah kabar peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami sajikan untuk Anda selama sekira 1,5 jam ke depan. Bersama saya Diamita dan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari berbagai daerah. Inilah Live Update Tribun News Siang selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Seorang pelajar hilang terbawa arus di saluran water intake PT Chandra Asri Petrochemical atau CAP di Ciwandan, Cilegon, Banten. Korban bernama Zaki, berusia 14 tahun, sebelumnya bersembunyi di TKP untuk menghindari kejaran sopir truk yang marah. Informasinya, sopir truk itu marah karena kendaraannya dilempar batu oleh segerombolan bocah. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Banten, ada rekan Sopian yang akan melaporkan terkait peristiwa ini. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dea, melaporkan dari kota Cilegon, Banten, di mana telah terjadi seorang pelajar yang bernama Zaki, berusia 14 tahun, hanyut terseret arus air sungai water intake yang berada di wilayah PT Chandra Asri berada di kota Cilegon. Di mana kejadian tersebut bermula dari sekelompok pelajar, Zaki dan bersama rekan temannya berjumlah 8 orang dari kota Cilegon hendak menuju wisata Anyer dengan ajakan salah satu temannya dari alun-alun kota Cilegon. Kemudian mereka sekelompok pelajar tersebut
berangkat menaiki angkot dengan bermodalkan uang 10.000, sehingga mereka berangkat. Dan ketika di TKP di jembatan berada di wilayah PT Chandra Asri tersebut, supir angkot berhenti karena mereka hanya membayar ongkos dengan harga 10.000. Seketika mereka turun di lokasi untuk mencari alternatif lain menggunakan menumpang kendaraan truk. Pada saat di lokasi, mereka bertemu dengan waktu yang sama dengan pelajar lainnya. Kurang diketahui berapa jumlah pelajar yang lainnya. Pada saat itu, salah satu pelajar yang lain memberhentikan truk dengan melempar pakai batu. Seketika supir truk tersebut turun dan mencari orang yang melempar batu tersebut. Dan para pelajar termasuk korban Zaki ikut turun ke bawah jembatan di sungai water intake berada di PT Chandra Asri tersebut. Ketika turun ke bawah, seketika korban Zaki ini terpeleset sehingga terbawa arus yang begitu kencang. Sebelumnya ada pertolongan dari rekan temannya, namun genggaman tersebut terlepas seketika. Untuk saat ini korban masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan dari Basarnas. Kemungkinan cukup melaporkan dari lokasi kejadian Kota Cilegon. Baik, Kembali ke Tribuners studio. rekan Sopian juga sudah mendapatkan keterangan dari Komandan Tim Basarnas Banten, yakni Raiza, terkait pencarian dari korban. Berikut liputannya. Pak, boleh dijelaskan Pak kronologisnya kemarin kejadian ini, Pak? Baik ya, kronologinya ini korban bersama rekan-rekannya ya dari Cilegon mau ke Anyer mencari tumpangan dari supir truk. Karena kita tumpangan dia takut karena ada supir truknya turun, ya, jadi korban bersembunyi di bawah kolong jembatan di sekitar pabrik Chandra Asri. Karena ketakutan di bawah jembatan, korban atas nama Zaki ini terpleset, sempat memegang tangan rekannya tapi nggak bisa, akhirnya terseret dengan arus sungai. Itu kejadiannya pukul berapa, Pak? Jam berapa? Untuk kejadian hari Minggu ya, tanggal 9 Oktober 2022. Sekitar pukul? Setengah 2 siang. Sekitar setengah 2-an, Pak ya? Sekitar setengah 2 siang. Upaya apa yang dilakukan Basarnas untuk saat ini, Pak, pencarian? Untuk sekarang pencarian hari kedua ya, kami dari tim SAR gabungan ada dari Polsek Ciwandan, Polairut, TNI AL, BPBD Kabupaten Serang, dan Kota Serang sedang melakukan dari Polres Cilegon sedang melakukan pencarian dengan teknik menggunakan rubber boot dari permukaan air. Jadi di sekitar water. Masih di Banten, Tribuners, gempa bumi yang berpusat di barat daya Bayah mengguncang wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Tidak hanya diguncang gempa bermagnitudo 5,5, sejumlah rumah di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak juga diterjang banjir. Data sementara, banjir merusak beberapa fasilitas dan juga infrastruktur umum, yakni jalan dan jembatan di Kecamatan Bayah. Laporan selengkapnya terkait kondisi situasi terkini di sana akan dilaporkan rekan Nurandi, reporter dari Tribun Banten yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Nurandi. Baik, terima kasih rekan Dea. Saya melaporkan dari Kabupaten Lebak. Tepatnya kemarin sore pukul 5 sore terjadi banjir dan juga gempa, di mana akibat banjir dan gempa tersebut beberapa rumah rusak. Dan untuk data terupdate dari beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Bayah dan juga Kabupaten Lebak itu ada 210 rumah yang rusak. Saat ini juga pihak PPD Lebak sedang melakukan pemantauan di lapangan untuk update terkini situasi banjir dan juga gempa.
Untuk gempa sendiri, data update sementara itu ada 4 rumah yang rusak, yaitu di 3 kecamatan, Kecamatan Bojongmani, Kecamatan Luidamar, dan juga Kecamatan Cirinten. Nah, untuk saat ini penanganan darurat juga masih dilakukan oleh BPBD Lebak, di mana Kecamatan Bayah merupakan wilayah yang terdampak banjir cukup parah, dan juga ada Kecamatan Cibeber yang juga sama, yaitu terdampak banjir. Banjir tersebut akibat intensitas hujan yang tinggi yang terjadi kemarin sore di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah dan sekitarnya, di mana akibat banjir tersebut menyebabkan luapan sungai, yang mana rumah warga memang banyak berdiri di bantaran sungai, akibatnya terdampak banjir yang cukup parah. Untuk beberapa desa juga saat ini sudah dalam penanganan BPBD Lebak, di mana sudah menurunkan perahu dan juga beberapa alat untuk membantu warga yang memang terdampak banjir. Saat ini untuk dampak gempa sendiri, untuk data terupdate sementaranya hanya 4 rumah saja yang mengalami kerusakan. Untuk fasilitas dan lainnya tidak ada. Kebanyakan untuk kerusakan sendiri itu di wilayah Kecamatan Bayah, di mana banyak jembatan yang memang rusak, dan juga beberapa fasilitas ibadah seperti majelis taklim dan juga masjid yang mengalami kerusakan akibat banjir luapan Sungai Cimadur di Kecamatan Bayah, dan juga ada luapan Sungai Cicantra di Kecamatan Cibeber yang merendam ratusan rumah juga di wilayah tersebut. Seperti itu, rekan Dea. Baik, berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Febi Rizky Pratama, selengkapnya. Situasi terkini Pak, banjir dan tanah longsor di Lebak seperti apa? Terima kasih dapat disampaikan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2022, di 4 kecamatan terjadi banjir dan longsor. 4 kecamatan itu meliputi Kecamatan Bayah, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cilograng, dan Kecamatan Cibeber. Total hasil pendataan kami hingga pukul 20.00 ini ada 11 desa yang terdampak dan juga ada 100 rumah yang terendam. Tapi data ini masih data sementara, kita akan update per 1 jam. Kita beralih ke Sulawesi Selatan, Tribuners. Tebing di sekitar Jalan Trans Sulawesi, Poros Palopo Toraja Utara mengalami longsor. Material longsor menutup sejumlah titik di sekitar kilometer 18, membuat jalan penghubung antar daerah itu tidak bisa dilewati. Untuk laporan terkait kronologi kejadian dan juga situasi di sana saat ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Calik Mawardi yang akan melaporkan. Silakan rekan. Ya, Dea. Jadi pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari terjadi hujan deras disertai angin kencang di wilayah Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan terjadinya longsor di beberapa titik di Jalan Trans Sulawesi atau poros penghubung antara Kota Palopo dengan Kabupaten Luwu Utara maupun Kabupaten Toraja Utara maupun Kabupaten Tanah Toraja. Dari informasi yang saya dapatkan, ada puluhan titik longsor, namun ada 3 titik longsor yang cukup besar, di mana material tanah dan lumpur menutupi semua badan jalan, tepatnya di kilometer 10 dan di sekitaran kilometer 18. Hingga sore kemarin, khusus di kilometer 10 Poros Palopo Toraja, tepatnya di Kelurahan Batang, Kecamatan Wara Barat, material tanah yang menutupi badan jalan akibat longsor telah dibersihkan oleh pihak otoritas terkait. Sementara 2 titik yang ada di sekitaran kilometer 18 itu belum berhasil dibersihkan. Dari informasi yang saya dapatkan bahwa pagi tadi pihak terkait masih melakukan pembersihan material, sehingga kendaraan roda 4 maupun roda 6 hingga roda 8 itu belum dapat melintas. Sementara untuk kendaraan roda 2
sudah dapat melintas di sela-sela tebing meskipun memang harus dibantu dengan manusia atau didorong dengan tenaga manusia. Jadi dia dapat saya sampaikan bahwa akses yang terputus ini merupakan akses utama penghubung antara Kota Palopo dengan Tanah Toraja. Adapun akses lainnya itu medannya sangat sulit dan sangat mustahil untuk dilalui kendaraan seperti mobil maupun truk. Jadi selain tanah longsor yang mengakibatkan jalan poros Palopo Toraja masih terputus hingga pagi tadi, hujan deras disertai angin kencang juga mengakibatkan 7 kelurahan di Kota Palopo terendam banjir pada Sabtu hingga bahkan hingga siang ini. Semua kelurahan tersebut terletak di Kecamatan Teluwanua. Khusus untuk Kelurahan Salubatang, banjir masih terjadi hingga saat ini. Bahkan saat ini warga hanya tinggal di tenda darurat. Dari informasi yang saya dapatkan dari salah satu korban bencana bahwa sampai hari ini mereka masih bertahan di tenda darurat karena air masih cukup tinggi merendam pemukiman penduduk. Bantuan dari pemerintah menurut warga belum ada hingga siang tadi, sehingga mereka sangat mengharapkan adanya bantuan terutama makanan siap saji. Sementara itu pihak Dinas Sosial Kota Palopo mengklaim telah menyalurkan bantuan melalui kelurahan, namun ia tidak mengetahui apakah bantuan yang sudah disalurkan kelurahan telah diberikan atau disalurkan kepada masyarakat atau korban banjir. Jadi di Kota Palopo selain banjir dan tanah longsor ada juga beberapa ruas jalan antar kelurahan yang terputus akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi. Demikian dia. Baik. Terima kasih rekan Calik Mawardi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Imbas hujan yang tidak kunjung berhenti di Kabupaten Belitung membuat Desa Cerucuk, Kecamatan Badau dilanda banjir. Air yang menggenangi rumah warga itu sempat mencapai betius orang dewasa. Untuk laporan terkini terkait kondisi di sana, Tribuners, akan dilaporkan rekan Disa Ariandi, reporter dari Pos Belitung. Silakan rekan Disa. Baik, betul sekali Dea dan Tribuners. Saat ini saya sedang berada di lokasi banjir dan kondisi air di kawasan banjir di RT 3 RW 2 Desa Cerucuk, Kabupaten Belitung ini sudah terjadi sejak Sabtu kemarin. Namun air tersebut sudah mulai naik ke rumah warga sejak Jumat, sehingga warga yang sudah mengetahui bahwa akan terjadi banjir ini sudah bersiap-siap untuk mengevakuasi barang mereka. Setidaknya ada sekitar 10 rumah yang terendam banjir di area ini, baik itu berada di bagian sisi kiri jalan maupun sisi kanan jalan. Bisa dilaporkan juga bahwa memang warga yang terdampak banjir di area ini sebagian sudah mengungsi ke rumah warga ataupun rumah saudaranya yang ada di sekitar area tersebut. Kemudian juga ada memang warga ataupun korban banjir yang terjadi di Desa Cerucuk ini memilih untuk tetap tinggal di rumah yang memang sudah dibuatkan oleh mereka sejak lama, yaitu rumah dengan kondisi panggung ataupun rumah tinggi. Ketinggian air dari update terbaru di area ini juga mencapai sedada orang dewasa, dan kami juga sudah mengkonfirmasi dengan Kepala BPBD Kabupaten Belitung, Agus, bahwa mereka sudah menyalurkan bantuan kepada warga ataupun warga yang terdampak banjir ini, dan juga Satpol Airut Polres Belitung juga sudah mengirimkan bantuan ke area banjir ini. Kemudian juga mereka masih terus melakukan pemantauan di area banjir ini karena belum bisa dipastikan kapan air akan surut. Kemudian juga penyebab dari banjir ini diduga kuat Dea dan Tribuners dari hujan yang tidak kunjung berhenti di Kabupaten Belitung sejak 3 hari belakangan, ditambah lagi dengan uapan Sungai Cerucuk yang tidak bisa terbendung sehingga air tersebut meluas dan
rumah warga menjadi dampak dari luapan air tersebut. Kemudian juga di Kabupaten Belitung juga dia saat ini sedang terjadi hujan yang memang tidak berhenti sampai sekarang. Dan Kepala BPBD Kabupaten Belitung Agus menghimbau agar warga berhati-hati untuk keluar rumah dan mengantisipasi adanya banjir di daerah lain. Begitu dia kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Disa Ariandi untuk laporan Anda di Kabupaten Belitung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Mobil yang ditumpangi rombongan karyawan RSUD Langsa mengalami kecelakaan di kawasan Gunung Salak, Aceh Utara. Mobil minibus Hiace ditumpangi sekira 20 orang bertabrakan dengan dump truck serta Avanza. Sopir dan sejumlah orang lainnya dikabarkan mengalami luka berat. Untuk mengetahui kondisi dari para korban dan juga bagaimana penanganannya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Zubir, reporter dari Serambi News yang akan melaporkan. Silakan rekan. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita laporkan dari wilayah Kota Langsa. Dan untuk insiden kejadian terjadi di wilayah Gunung Salak, Kecamatan Nisamantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Insiden kecelakaan yang melibatkan mobil sejenis Hiace atau minibus sekolah bertabrakan dengan satu unit dump truck serta mobil pribadi jenis Avanza. Kejadian ini terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 7 atau setelah usai salat maghrib, yang mengakibatkan satu mobil minibus yang ditumpangi rombongan dari karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Langsa yang berjumlah sekitar 20 orang mengalami luka-luka, termasuk supir dan kernet mengalami patah tangan dan kaki. Namun untuk supir dump truck dilaporkan informasi terbaru pagi tadi ini yang kita terima, supir dump truck juga meninggal dunia yang merupakan warga dari Aceh Tengah. Namun untuk temannya yaitu kernet dari dump truck itu juga mengalami luka kritis. Namun untuk korban yang di mobil Avanza belum dapat kita ketahui. Untuk update terbaru yang kita terima dari pihak manajemen Rumah Sakit Umum Langsa, bahwasannya 20 orang yang merupakan rombongan tur wisata ke Aceh Tengah atau Gayo, saat itu pulang Minggu malam pulang menuju ke Langsa, namun sampai di kilometer 35 kawasan Gunung Salak, Kecamatan Nisamantara, Aceh Utara mengalami kecelakaan tersebut. Untuk pasca insiden semalam, semua korban dilarikan ke Rumah Sakit PT Arun yang berada di Kota Lusmawe atau tidak jauh dari lokasi kejadian. Namun untuk tadi pagi, sebagian besar dari para korban untuk rombongan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Langsa ini telah dirujuk atau dibawa pulang ke Langsa untuk dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Untuk penanganan dari kejadian kecelakaan tersebut ditangani langsung oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Utara. Untuk update berikutnya akan dilaporkan oleh wartawan di wilayah tersebut. Ya, dia. Baik, terima kasih rekan Zubir untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Seorang pelajar tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Keretak, Sungai Selan, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laka lantas itu melibatkan satu unit motor Yamaha Mio Z warna silver dengan satu unit mobil Toyota Avanza warna putih. Informasinya korban meninggal berkendara motor tanpa mengenakan helm. Untuk laporan lebih detailnya terkait kronologi kejadian akan disampaikan rekan Arya Bima Mahendra, reporter dari Bangka Pos yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih rekan Dia dan pemirsa Tribuners. Perlu saya sampaikan bahwa memang 2 hari yang lalu ya, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2022, siang hari sekira pukul jam 11 siang, telah terjadi sebuah peristiwa laka lantas di salah satu ruas jalan yang berada di Desa Keretak, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah.
Nasnya peristiwa laka lantas tersebut memakan korban jiwa, di mana ada seorang pelajar SMP, kelas 2 SMP tepatnya, diketahui meninggal dunia usai menabrak mobil yang berada di depannya. Diketahui juga bahwa memang anak SMP tersebut berkendara dengan kecepatan cukup tinggi dan tidak mengenakan helm. Dan berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan, diketahui bahwa memang di sekitaran ruas jalan tersebut memang arus lalu lintasnya sedang cukup ramai, karena memang bertepatan dengan hari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga di kawasan ataupun di desa tersebut banyak masyarakat yang lalu lalang. Disampaikan oleh Kapolsek Sungai Selan, Ibtu Hafiz Febrandani, mengungkapkan bahwa peristiwa laka lantas tersebut bermula ketika satu unit motor Yamaha Mio Z warna silver dengan nomor polisi BN 6061 TD yang dikendarai oleh pelajar SMP atas nama Ridwan ini menabrak bagian depan mobil Toyota Avanza yang berada berlawanan arah dengan si pengendara motor tersebut. Kronologi tersebut bermula ketika Ridwan melaju dari arah Pangkal Pinang Sungai Selan dan hendak menyalip sebuah mobil berjenis Suzuki R3 warna putih berada di depannya. Akan tetapi saat hendak menyalip, motor yang dikendarai oleh Ridwan tersebut menyenggol sedikit bagian mobil Suzuki R3 tersebut, hingga membuatnya kemudian terjatuh tergeletak di lajur kanan jalan. Dan tiba-tiba dengan kecepatan tinggi melaju satu unit mobil berjenis Toyota Avanza dari arah berlawanan yang langsung melindas tubuh dari pengendara motor atas nama Ridwan tersebut. Dari informasi yang kami dapatkan, diketahui bahwa sebelumnya untuk saudara Irwan ini sendiri sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat ataupun di fasilitas kesehatan terdekat untuk diberikan pertolongan, akan tetapi nyawanya sudah tidak terselamatkan dan langsung dibawa di rumah duka dan langsung dikebumikan pada hari itu juga. Kapolsek Sungai Selan Ibtu Hafiz Febrandani mengatakan setelah adanya kejadian laka lantas tersebut, pihaknya langsung menghubungi dari unit laka lantas Satlantas Polres Bangka Tengah untuk melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti, salah satunya satu unit motor Yamaha Mio Z tersebut yang sebelumnya keberadaannya sempat disembunyikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi saat ini pihaknya telah mengamankan pengemudi mobil Toyota Avanza tersebut dan sedang mencari jejak-jejak keberadaan dari pengemudi Suzuki R3 yang memang diketahui langsung melarikan diri setelah adanya peristiwa laka lantas tersebut. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan. Rekan Dea kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Arya Bima melaporkan di Bangka Tengah. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya. Kecelakaan terjadi di Jalan Ring Road Malendeng, Manado, Sulawesi Utara pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Laka lantas melibatkan truk bernomor polisi DB 8147 AT bertabrakan dengan minibus berwarna putih. Dua kendaraan mengalami kerusakan cukup parah dan sopir truk dilarikan ke rumah sakit usai insiden tersebut. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Manado, ada rekan Vestel Mukuan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Kemarin telah terjadi kecelakaan di Jalan Ring Road Kota Manado, Sulawesi Utara, dari arah pintu tol Manado Bitung dan dari arah Winangun. Jadi Jalan Ring Road ini ada dua jalur dan telah terjadi insiden kecelakaan antara mobil dump truck berwarna hijau dan minibus berwarna putih. Dump truck ini dan minibus berlawanan arah. Minibus dari pintu tol menuju Winangun, sedangkan minibus dari Winangun menuju pintu tol. Namun sesuai informasi yang kami dapatkan di lapangan tempat kejadian kecelakaan, menurut warga mobil dump truck melaju dari arah pintu tol menuju Winangun, lalu terbalik dan melewati badan pembatas jalan dua jalur sehingga dia ke jalur sebelah kanan, di mana di jalur sebelah kanan saat itu ada minibus putih dari arah Winangun, sehingga dari hasil pantauan kami bagian depan minibus putih sedikit penyut, sedangkan untuk dump truck yang berwarna hijau bagian depan dan bagian sampingnya penyut akibat kecelakaan tersebut. Nah, untuk pengendara minibus seorang ibu bersama ibunya, dan ibunya shock atas insiden tersebut, sedangkan sang ibu
tidak mau memberikan keterangan terkait kecelakaan tersebut. Dan akibat kecelakaan itu dari Polresta Satlantas Polresta Manado sudah mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Kemudian untuk pengendara dump truck berwarna hijau sudah dilarikan ke rumah sakit oleh kepolisian Satlantas Polresta Manado. Dan informasi yang kami dapatkan diduga untuk dump truck dump truck berwarna hijau ini sedang membawa BBM jenis solar, dan hal itu masih sementara ditelusuri oleh kepolisian. Demikian rekan Dea. Terima kasih rekan Fistel Mukan untuk laporan Anda di Manado. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Papua. Tribuners, pelarian satu tersangka kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 warga Nduga pada tanggal 22 Agustus 2022 lalu berakhir. Tersangka Roy Howai ditangkap saat mencoba bersembunyi di atas plafon sebuah rumah kawasan Jalan Cemara, Kampung Nawaripi, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Roy Howai pun langsung digiring menuju Polres Mimika untuk dilakukan pemeriksaan. Terkait penangkapan ini, Tribuners selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Marcelinus Labulela, reporter dari Tribun Papua. Silakan rekan Marcel dengan laporan Anda. Benar Dea, dan selamat siang Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa terkait penangkapan tersangka DPO Roy di Jalan Cemara, Distrik Wania pada Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 telah berhasil ditangkap satu tersangka yang berinisial Roy, di mana saat itu Roy ditangkap di salah satu rumah, di mana saat itu juga saat ditangkap dia bersembunyi di atas plafon rumah. Saat ditangkap, Roy langsung dibawa ke Polres Mimika untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan kemarin sudah dilakukan press release terkait dengan tersangka Roy dalam kasus mutilasi 4 warga Kabupaten Nduga beberapa waktu lalu di Kabupaten Mimika. Untuk proses selanjutnya, saat ini Roy sementara menjalani proses penyelidikan lebih lanjut terkait peran dan bagaimana komunikasi Roy bersama dengan para korban sepasca mutilasi tersebut terjadi. Dikatakan sesuai dengan penjelasan Kapolres Mimika bahwa Roy memang memiliki peran penting dalam kasus mutilasi ini, di mana dari awal perencanaan hingga mutilasi ada keterlibatan Roy di dalam kasus mutilasi tersebut. Untuk diketahui dia dan Tribuners bahwa terkait dengan kasus mutilasi di Timika ini saat ini sedang ditangani Polres Mimika untuk tersangka dari oknum anggota TNI dan juga 4 warga sipil ini sudah berhasil diamankan dan setelah menjalani proses penyelidikan. Untuk kasus ini dapat diketahui dia dan Tribuners bahwa memang membutuhkan tidak begitu lama untuk melakukan pencarian terhadap tersangka Roy, di mana sebelumnya diketahui juga Roy sempat membuat video singkat terkait klarifikasi dirinya tidak terlibat dalam kasus mutilasi 4 warga Nduga tersebut. Namun berdasarkan fakta dan berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan di wilayah Kabupaten Mimika bahwa Roy mengakui seluruh perbuatannya, di mana dirinya juga terlibat dan menjadi penghubung antara korban dan Roy. Istilahnya bahwa Roy ini sebagai penghubung, sehingga 4 korban mutilasi tersebut dimutilasi. Itu diketahui dia dan Tribuners bahwa saat ini Polres Mimika terus melakukan pendalaman terkait informasi terkait keterlibatan Roy. Begitupun berdasarkan video yang beredar sebelumnya, di mana dirinya membantah bahwa tidak terlibat dalam kasus pembunuhan hingga mutilasi tersebut. Kini Roy sudah berada di Polres Mimika guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Begitu dia. Baik, Tribuners, rekan Marcel juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra terkait penangkapan tersangka kasus mutilasi ini. Selengkapnya kami tampilkan. Untuk pernyataan palsu sendiri, benar? Pernyataan palsunya si Roy itu nanti dikenakan pasal apa?
apakah ada dari keluarga? Belum. Jadi untuk hasil sementara seperti yang kemarin sudah kita rilis, yang berkaitan dengan peranan juga sudah kita sampaikan. Jadi untuk sampai saat ini belum ada fakta atau temuan baru ya. Terkait dengan adanya orang yang membantu menyembunyikan dia itu kira-kira berapa banyak? Itu akan kita gelarkan dulu. Yang berkaitan dengan nanti adanya pihak-pihak yang diduga terlibat dalam membantu persembunyian daripada saudara R. Dan nanti hasil gelar itu yang menjadi acuan kami. Sementara saudara juga mantan laporan. Saudara R. Berarti yang video yang dia buat itu di Timika ya. Untuk lokasi pembuatan videonya itu di Timika. Yang membantu mengupload ke YouTube juga sudah apakah diamankan? Belum. Nanti pihak-pihak terkait kita sampaikan tadi kita akan lakukan pemeriksaan sejauh mana keterlibatannya. Nah dari situlah baru kita akan menentukan langkah-langkah ke depannya seperti apa. Kemacetan parah terpantau terjadi di Jalan Lintas Jambi Tempino sejak Minggu 6 Oktober 2022 malam hingga Senin pagi 10 Oktober 2022. Macet paling parah terjadi dari arah ruas jalur Tempino menuju kota Jambi. Berdasarkan pantauan dari Tribun Jambi, kendaraan yang mengantre didominasi oleh kendaraan dengan muatan. Untuk mengetahui laporan lengkapnya, Tribuners akan disampaikan reporter Tribun Jambi, ada rekan Samsul Bahri di sana yang siap dengan informasinya. Silakan. Oke, rekan Dea dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa memang sejak tadi malam gitu sampai dengan saat ini, setidaknya jika diperhitungkan ada hampir 12 jam terjadi kemacetan di jalur lintas Jambi Tempino. Yang paling mendominasi kemacetan adalah dari jalur Palembang atau Tempino begitu menuju ke arah kota Jambi. Sementara untuk dari arah kota Jambi menuju ke arah Tempino itu tidak terlalu terjadi kemacetan. Kemacetan yang terjadi ini begitu telah terkonfirmasi oleh Kapolresta Kota Jambi begitu. Kapolresta Jambi maksud saya itu Kombes Eko menyebutkan bahwa kemacetan ini terjadi ada 3 sebab begitu. Yang pertama adanya perbaikan ruas jalan di lingkar selatan, kemudian ada beberapa titik di jalur lintas yang mana terdapat angkutan gitu yang mengalami kerusakan sehingga ini memperparah daripada kemacetan yang terjadi. Selain itu juga banyak atau meningkatnya volume kendaraan, baik kendaraan batubara, kemudian CPO dan kendaraan muatan begitu, sehingga menyebabkan terjadi kemacetan. Sementara itu untuk rekan Dea dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa kemacetan ini begitu didominasi oleh kendaraan dengan muatan. Ini diperparah pula dengan banyaknya kendaraan batubara yang parkir di pinggir jalan sepanjang jalur lintas Jambi Tempino. Terima kasih rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Samsul Bahri untuk laporan Anda di Jambi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Detik-detik aksi pencurian ponsel di Masjid At-Taqwa Tawangmangu Karanganyar terekam CCTV. Maling handphone di Masjid At-Taqwa tersebut mengambil ponsel milik wisatawan yang akan menunaikan ibadah sholat. Terekam seorang perempuan mengenakan baju coklat, kemudian jaket hitam dengan celana jeans di dalam masjid yang mengambil ponsel tersebut. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Solo, ada rekan Mardon Widianto yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Mardon. Ya, terima kasih rekan dia. Saya akan menyampaikan informasi terkait terjadi pencurian sebuah handphone dengan handphone milik wisatawan Tawangmangu di Masjid At-Taqwa Tawangmangu. Kejadian tersebut terjadi pada sekitar pukul 11:30. Tepatnya saat itu korban yang bernama Siti Maimunah itu sedang menunaikan ibadah salat zuhur. Sebelumnya korban sendiri akan meninggalkan handphonenya untuk mengecas daya baterai handphonenya tersebut.
Setelah itu sebelum dia menunaikan ibadah salat, dia terlebih dahulu untuk mandi sebentar di masjid tersebut dan sempat menitipkan ke temannya. Namun temannya tersebut masih berada di tempat yang berbeda sehingga dimungkinkan temannya juga menjaga namun tidak terpantau lebih jelas. Nah, pada pertama korban melihat yang pertama handphonenya masih ada. Kemudian setelah ditinggal untuk mandi di sana dan selesai mandi, dia mengecek tinggal chargernya saja, chargernya saja dan saat itu sempat panik dan memanggil temannya yang berada di situ dan sempat mencari keliling di masjid itu dan saat korban menanyakan ke tukang parkir dan menyebutkan ciri-ciri orang yang mencurigakan tersebut, dia langsung tukang parkir tersebut bilang wah itu sudah dicurigain karena sering mondar-mandir. Dan setelah dicek juga di CCTV ternyata benar sosok perempuan menggunakan jeans, celana jeans dan pakaian hijau mondar-mandir, terekam mondar-mandir di masjid dan mengambil handphone milik korban dan meninggal dan kabur dengan seorang pria yang mengendarai Vario putih. Terima kasih rekan Mardon, dan berikut Tribuners keterangan dari Siti Maimunah, korban, selengkapnya kami tampilkan. Mau ngabarin orang rumah kan ini HP-nya mati, terus tak ambil casnya, terus tak taruh cas di situ, ngecas di dalam. Terus habis itu udah bilang sama mbak-mbaknya, temen-temennya kan, iya mbak dijaga, pas dilihat itu masih, terus tak tinggal mandi kan, waktu saya mandi ya di kamar mandi, terus ini udah nggak ada, udah gelantung gitu, terus otomatis langsung hilang. Nah tadi jenengan yang nitipin orangnya ke pelakunya atau pripun? Ke teman-teman saya. Ke teman-teman. Ya, dicek terus itu selang dicek ke ama masih, dicek ke ama itu masih, terus habis itu waktu saya udah selesai mandi, udah tak cek terus juga udah nggak ada lagi. Itu sekitar jam berapa? Kalau jenengan pas sholat, sholatnya itu? Udah selesai mandi tadi, udah ceknya tadi, yang setengah 12-an. Setengah 12. Setelah tahu HP-nya hilang, terus gimana Mbak? Tadi sempat nyari ya Pak? Tanya ke bapak parkir. Kalau mau cek CCTV itu di mana? Katanya ke parkir masjid. Tapi tadi tak mau tanya, nggak ada. Terus tadi sudah dicek, terus jenengan udah tahu kalau HP-nya ternyata diambil? Iya, waktu cek di CCTV. Setelah ini nanti mau apa? Mau dilaporkan atau gimana Mbak? Ini baru ikhtiar ini baru dicek. Masih ini ya, masih ya. Ngampunan Mbak, namanya siapa Mbak? Siti Maimunah. Siti Maimunah, usia? 21. Sudah 4 bulan kawanan gajah kerap menyerbu Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Hal itu berdampak pada rusaknya kebun sawit milik masyarakat setempat. Luas kebun yang rusak diperkirakan sudah mencapai puluhan hektar. Untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan dilaporkan rekan Johannes Tanjung, reporter dari Tribun Pekanbaru yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan Johannes. Baik, terima kasih rekan Dea dan selamat siang semua Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Johannes Tanjung melaporkan dari Kabupaten Pelalawan terkait konflik gajah liar, gajah Sumatera di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam. Berdasarkan informasi yang kami himpun, Tribuners, sudah 4 bulan ini konflik antara petani sawit di Pangkalan Gondai dengan gajah liar sudah terjadi selama 4 bulan. Sebanyak
puluhan hektar sawit masyarakat sudah rusak oleh kawanan gajah yang jumlahnya diperkirakan mencapai belasan ekor, mulai dari anakan sampai indukan. Konfirmasi kami dengan petani bernama Firmansyah Tribuners, bahwasanya kawanan gajah tersebut mulai masuk ke areal perkebunan masyarakat mulai pertengahan bulan Mei lalu. Sampai bulan Oktober ini, kawanan gajah masih berkeliaran di sekitar kebun masyarakat dan juga berpindah-pindah tempat. Berdasarkan pantauan masyarakat, bahwasanya gajah tersebut beristirahat pada pagi sampai sore hari dan akan aktif mencari pakan pada malam hari hingga subuh hari. Tentu Tribuners, sawit masyarakat yang jadi sasaran yang menjadikan pakan mulai dari umur baru tanam sampai umur 6 tahun juga dirusak oleh gajah tersebut, dicabut dan bagian ujungnya dimakan oleh gajah tersebut, dan membuat petani tentunya merasa rugi karena selama ini mereka sudah menanamkan modal, mengeluarkan uang untuk membangun kebun tersebut. Para petani juga sudah melaporkan hal ini kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Riau yang sudah menurunkan timnya ke lapangan. Berdasarkan hasil mitigasi, bahwasanya gajah-gajah tersebut memang berhabitat di lokasi atau di areal perkebunan masyarakat. Berdasarkan hasilnya juga di pemantauan tim BKSDA, bahwasanya kebun yang dibangun masyarakat berada di atas hutan produksi terbatas atau HPT, artinya merupakan habitat dari gajah tersebut, namun saat ini sudah berubah menjadi kebun. Di samping itu, Tribuners, tim daripada Balai Taman Nasional Tesonado atau TNT juga sudah menurunkan tim, dan hasil analisa Balai TNT merupakan gajah yang masuk ke areal perkebunan merupakan gajah liar dan akan dilakukan penggiringan menggunakan gajah jinak dalam waktu dekat, karena proses penghalauan menggunakan cara manual tidak berhasil sampai sekarang. Tim sudah melakukan beberapa langkah seperti membunyikan suara-suara bunyi-bunyian, memasang api ataupun hal-hal lain, namun gajah tersebut belum keluar dari kebun masyarakat, belum kembali ke habitatnya. Masyarakat mengaku juga sudah pasrah, Tribuners, dan hanya menjaga kebunnya sendiri menggunakan bedil. Bedil yang dimaksud di sini, Tribuners, ya, ini petasan yang dirakit dari paralon atau pipa paralon dan buat ke dalam petasan dan membunyikan bunyi itu ketika gajah memasuki ladang mereka. Sampai saat ini memang petani berharap Pemda mengambil langkah yang tepat untuk menggiring gajah-gajah tersebut dan kembali ke hutan yang merupakan habitatnya. Demikian laporan kami, kembali ke rekan Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Johannes Tanjung untuk laporan Anda di Pelalawan Riau. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser ke Sulawesi Selatan, Tribuners. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lari bersama warga Makassar dalam event maraton pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Ratusan warga datang dan mengikuti acara tersebut dengan antusias. Event ini diketahui merupakan rangkaian dari Borobudur Marathon 2022 yang terakhir setelah berlangsung di 3 kota lainnya, yakni Semarang, Jakarta, dan Medan. Untuk laporan lebih detailnya terkait acara ini dan bagaimana kemeriahannya, Tribuners, akan disampaikan rekan Kaswadi Anwar, reporter dari Tribun Timur. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Benar, telah hadir kemarin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam event maraton di Kota Makassar yang bagian dari Borobudur Marathon yang akan dilaksanakan pada 12 dan 13 November mendatang. Ada ratusan pelari berasal dari berbagai daerah di Sulsel, bahkan ada yang pelari yang telah mengikuti 4 event di 4 kota berbeda. Ganjar Pranowo hadir di tempat start di Benteng Port Rotterdam pada pagi pukul 6:08, kemudian bersama Gubernur Sulawesi Selatan di Sudirman Sulaiman serta Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Ia melepas ratusan para pelari dengan rute 5 km start dan finish di Benteng Port Rotterdam dengan rute Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman, Haji Bau, kemudian Jalan Penghibur dan kembali ke Benteng Port Rotterdam. Dalam hasil wawancara kami bersama Ganjar Pranowo, dia mengatakan bahwa
kota yang dilaksanakan event maraton ini, Makassar menjadi kota paling ramai dan paling banyak pesertanya. Selain lari, berbagai kegiatan juga dilaksanakan di mana menjajakan makanan khas dari Jawa Tengah serta festival pakaian ataupun budaya dari Jawa Tengah itu sendiri. Sekian dia. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Nasib malang menimpa dua gadis asal kota Ternate yang diduga menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan di kota Makassar, Sulawesi Utara. Keduanya masing-masing berinisial P, masih berusia 16 tahun dan juga K 17 tahun. Bukannya diberi pekerjaan, kedua gadis yang pergi tanpa sepengetahuan orang tuanya itu malah ditelantarkan selama 2 pekan di Makassar. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Ternate, ada rekan Randi Basri yang siap dengan laporannya terkait kasus ini. Silakan rekan. Terima kasih rekan dia di studio. Memang dapat saya laporkan dari Ternate, Maluku Utara, di mana beberapa pekan kemarin ada 2 gadis asal Kelurahan Tubuh, Kecamatan Ternate Utara, masing-masing berinisial P 16 tahun dan K 17 tahun. Di mana kedua gadis ini diterlantarkan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Modusnya kedua gadis ini di mana dengan modus berangkat ke kota Makassar untuk bekerja di kota Makassar, namun begitu alhasil nasib kedua gadis tersebut di mana diterlantarkan oleh pelaku berinisial DG yang dimana tengah melantarkan kedua gadis tersebut di kota Makassar hampir sepekan di kota Makassar. Dan beruntung 2 gadis tersebut langsung mendatangi Polsek Manggala Makassar di mana melaporkan aksi tersebut. Keduanya ditelantarkan oleh pelaku berinisial DG, dan di mana pihak Polsek Manggala Makassar langsung berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis daerah melalui perlindungan perempuan dan anak PPA Polsek Manggala Makassar langsung melakukan koordinasi dengan pihak Polsek Ternate Utara, dan hal ini juga dibenarkan oleh Kapolsek Ternate Utara itu Samsul Bahari, di mana ia menyebut sudah menerima laporan terkait dengan 2 gadis asal Kelurahan Tubuh, Kecamatan Ternate Utara yang dimana diterlantarkan hampir 1 bulan di kota Makassar dengan modus keduanya dibawa oleh pelaku yang datang ke kota Ternate untuk memurusi 2 gadis tersebut, di mana untuk berangkat ke kota Makassar untuk mencari kerja. Hanya saja kedua gadis tersebut diterlantarkan di kota Makassar. Dan berdasarkan keterangan dari Kapolsek, di mana pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan PPA Polsek Ternate Utara bersama pihak keluarga untuk berkoordinasi dengan pihak Polsek Manggala Makassar untuk memulangkan kedua gadis tersebut di kota Ternate. Pihak Polsek Ternate Utara juga menyayangkan di mana pihak orang tua dengan keterangan yang dikantongi ke keluarga, di mana kedua gadis tersebut sudah keluar dari rumah sejak pulang sekolah dan sudah tidak balik lagi hingga hampir 1 bulan penuh. Keduanya sudah berangkat di kota Makassar, dan dari keterangan tersebut juga pihak Polsek Ternate Utara sangat menyayangkan kepada pihak keluarga di mana tidak melaporkan peristiwa tersebut setelah anaknya yang hampir 1 bulan belum balik ke rumah. Namun begitu Polsek berharap keduanya akan dipulangkan secepatnya, karena pihak Polsek Ternate Utara sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polsek Manggala Makassar. Seperti itu ya, saya akan berikan ke studio.
Baik, terima kasih rekan Randi Basri, reporter Tribun Ternate untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju Jakarta, Tribuners, tinggal menghitung hari diketahui sebelum Anies Baswedan lengser dari Gubernur DKI Jakarta dan menjadi capres pada Pilpres 2024. Ia mengenang saat menjadi pembina Karang Taruna di Kelurahan Cilandak hingga pembina Karang Taruna Provinsi. Cerita itu Anies bagikan saat hadir dalam peringatan hari ulang tahun ke-62 Karang Taruna tahun ini dan juga Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait bagaimana cerita dari Anies Baswedan akan disampaikan rekan Nur Indah Farah Audina, reporter dari Tribun Jakarta yang sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan rekan. Baik Dea dan rekan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa pada hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 9 Oktober 2022 kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menghadiri acara HUT Karang Taruna ke-62 yang berlangsung di Setu Babakan, Jakarta Selatan, di mana saat itu Anies datang mengenakan batik Karang Taruna dan langsung disambut oleh para anggota Karang Taruna se-DKI Jakarta. Kemudian dalam kesempatan saat itu Anies diizinkan atau diberi kesempatan untuk memberikan sambutan, di mana sambutannya ia dahulukan dengan mengenalkan bahwa Karang Taruna telah hadir di Jakarta sejak tahun 1960 silam, tepatnya di Kampung Layu, Jakarta Timur. Kemudian dalam kesempatan tersebut Anies melanjutkan ceritanya bahwa ia telah andil menjadi Karang Taruna, yakni menjabat sebagai pembina Karang Taruna yakni di tingkat provinsi, namun sebelumnya ia juga menjabat sebagai pembina Karang Taruna di Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, di mana hal ini berlangsung sejak tahun 2013 silam hingga saat ini. Dengan demikian berarti Anies telah menjabat sebagai pembina Karang Taruna Kelurahan Cilandak Barat jauh sebelum dirinya menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta tersebut. Kemudian dalam kesempatan tersebut, Anies juga menceritakan bahwa peran Karang Taruna sangat penting meskipun jarang terekspos oleh media, di mana kehadiran Karang Taruna menghadirkan inovasi dan terobosan baru melalui pemikiran yang dihadirkan oleh tiap anggotanya, yakni di mana didominasi oleh anak muda dengan berpandangan merujuk ke masa depan. Hal inilah yang membedakan pola pikir antara anak muda dan orang tua. Kemudian dalam kesempatan tersebut juga bisa saya sampaikan bahwa Anies sempat diteriaki Presiden oleh para anggota Karang Taruna se-DKI Jakarta, di mana teriakan ini berlangsung sebelum Anies memberikan sambutan atau saat Anies menuruni tribun yang ada di lokasi acara. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, rekan Farah juga sudah mendapatkan keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut liputan lengkapnya kami tampilkan untuk Anda. Saya berharap Karang Taruna makin solid dan terus makin aktif dari tiap-tiap tempat, hadir mengadakan program, mengadakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Saya sendiri kebetulan adalah pembina Karang Taruna Pasar Tunggal sejak tahun 2013. Jadi kita semua, saya sebagai pembina adalah kayak merasakan betul peran mereka, dan sekarang ketika atau di Jakarta kita juga melakukan pasangan hal yang sama di tingkat provinsi, tingkat kampung, wilayah, karena itu kami berharap dijaga terus. Mungkin mereka tidak banyak masuk berita lingkungan, mungkin mereka tidak banyak masuk diskusi, tapi bukan berarti perannya tidak banyak. Perannya besar, perannya dirasakan di tingkat mikro, dan itulah yang harus dijaga. Jadi saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Didi, Kepemimpinan Nasional akan terus berkembang di Jakarta, di bawah kepemimpinan Kabupaten Bukit Jakarta, ya. Pasca kebakaran Pasar Gembrong beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Jakarta Timur berupaya merevitalisasi kawasan tersebut. Dan kini revitalisasi hampir rampung dan dinamakan dengan Kampung Gembira Gembrong di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Beberapa sarana dan prasarana pun dibangun Pemkot, salah satunya adalah internet gratis. Untuk informasi terkait ini selengkapnya Tribuners dan juga di mana saja titik dari internet gratis tersedia akan dilaporkan rekan Randy Rutama, reporter dari Warta Kota. Silakan rekan.
Baik, terima kasih rekan Dea. Pasca revitalisasi Kampung Gembira Gembrong yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur, yakni telah dibangun berupa beberapa fasilitas, antara lain yang sangat menonjol yang sangat dibanggakan masyarakat atau penghuni rusun tersebut, yakni sarana WiFi gratis, di mana WiFi gratis tersebut telah dipasang oleh satuan jak WiFi, di mana menurut Kepala Suku Dinas Kominfotik Jakarta Timur, yakni Bapak Agung, terdapat 5 titik wilayah atau tempat 5 titik WiFi yang dipasang di sekitar wilayah Kampung Gembrong Bahagia tersebut. Yang dimana menurut Agung, kecepatan WiFi tersebut dipasang yakni diperkirakan 50 hingga 100 megabytes per second. Sarana WiFi atau fasilitas tersebut bisa digunakan lebih kurang hingga 50 pengguna atau 50 orang yang bisa terhubung secara bersamaan. Dan WiFi tersebut tampak sudah bisa digunakan seusai peresmian yang telah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta atau Bapak Anies Baswedan yang telah dilakukan pada hari Jumat lalu, yakni tepat pada tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang hari. Mana saat peresmian tersebut, Pak Anies juga menyampaikan bahwa terdapat 138 bangunan atau hunian yang sudah terbangun pasca direvitalisasi dari waktu pengerjaan lebih kurang 3 bulan. Yang dimana perlu diketahui sebelumnya, Kampung Gembira Gembrong Bahagia ini merupakan kampung yang telah direvitalisasi seusai jangka waktu 5 bulan dari pasca kebakaran yang telah terjadi di wilayah tersebut. Mungkin itu saja rekan Dea yang bisa saya sampaikan terkait pantauan revitalisasi atau pasca revitalisasi Kampung Gembrong Bahagia. Baik, terima kasih rekan untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners di Sulawesi Tenggara. Peringatan Maulid Nabi menjadi agenda terakhir Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir dan juga Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran di pemerintahan Kota Kendari. Masa jabatan Zulkarnain Kadir bersama Siska Karina diketahui sebagai Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Kendari periode 2017-2022 berakhir pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Untuk informasi terkait perayaan Maulid Nabi di sana, Tribuners akan disampaikan rekan Amelda Devi Indriani, reporter dari Tribun News Sultra yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Amelda. Ya baik, terima kasih rekan Dea. Perlu kami informasikan, tepatnya kemarin Minggu 9 Oktober 2022 merupakan hari terakhir masa kerja atau jabatan dari Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir dan Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran. Ya, di hari terakhirnya mereka berkesempatan menghadiri kegiatan peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Alam Kendari, Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan sore hari. Nah, kegiatan Maulid Nabi ini merupakan inisiasi dari BKMT Sulawesi Tenggara, TPPKK, DWP, dan juga pemerintah Kota Kendari. Dalam kesempatan tersebut juga Wali Kota Kendari mewakili pihak keluarga dan Wakil Wali Kota Kendari juga menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf kepada warga Kota Kendari, di mana dalam kesempatan itu pihaknya berpamitan dengan warga Kota Kendari. Rasa terima kasih yang disampaikan atas dukungan dan support sama 50 masa kepemimpinannya sejak 2017 lalu. Ya, untuk situasinya sendiri dia di Masjid Al-Alam, kegiatan tersebut turut diramaikan oleh Kendari tentunya, di mana sebagian merupakan ibu-ibu majelis taklim dari seluruh kegiatan Kota Kendari. Ya, pula yang dihadirkan yang dibuat oleh masing majelis taklim Kecamatan Kota Kendari serta Kendari.
Baik, terima kasih rekan Amelda Devi untuk informasi Anda terkait kegiatan ini, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir selengkapnya. Alhamdulillah kita menuntaskan seluruh tugas-tugas amanah yang dipercayakan oleh yang merasa kehilangan kacamata yang merasa alhamdulillah sekali lagi kita menuntaskan amanah yang dipercayakan masyarakat Kota Kendari ke kami di periode 2017-2022. Ini saya sangat lega karena semuanya sudah kita upayakan, dan yang lebih istimewa lagi karena kita tutup dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tentu kita berharap keteladanan dari Nabi Muhammad bisa menginspirasi kita semua bahwa kedudukan jabatan itu hanyalah peran, tetapi yang paling utama adalah apa kemanfaatan yang bisa kita. Sekali lagi mohon kerjasama kepada kami sudah memberikan maksimal yang bisa kami berikan, sehingga yang hadir sekali mohon kerjasama. Ya, jadi kami alhamdulillah bisa menuntaskan tanggung jawab dan amanah yang dipercayakan oleh masyarakat Kota Kendari, dan ini disempurnakan dengan peringatan Maulid. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah, dan saya juga mendoakan pada seluruh masyarakat Kota Kendari untuk daerah kita ini terus mendapatkan perlindungan, mendapatkan keberkahan, dan dihindarkan dari segala ujian dan cobaan. Demikian. Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria alias Ariza akan berakhir pekan depan. Anies Baswedan menyampaikan ucapan perpisahan kepada warga Jakarta saat menghadiri kegiatan apresiasi untuk dirinya di kawasan Kota Tua Jakarta Barat. Mantan Menteri Pendidikan itu juga mengklaim telah menyelesaikan janji politiknya selama memimpin Jakarta. Informasi selengkapnya Tribuners kami sudah terhubung dengan rekan Pebi Adeliana, reporter dari Tribun Jakarta. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Menjelang habis masa jabatannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri malam laporan pencapaian dan juga perpisahan yang digelar oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota atau JRMK dan juga Jaringan Muda Kampung Kota JMKK di kawasan Kota Tua Jakarta Barat pada hari Minggu malam tanggal 10 Oktober 2022 begitu Tribuners. Nah, tidak datang sendirian, namun Anies juga terlihat hadir bersama dengan sang istri Ferry Farhati Ganis sambil didampingi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bersama istrinya yaitu Elisa Sumarlin untuk mengucapkan perpisahan kepada warga Jakarta yang juga turut hadir dalam acara tersebut. Nah, untuk diketahui, Tribuners, memang menurut pantauan kami, suasana di kawasan Kota Tua sendiri cukup ramai pada hari Minggu tadi malam, begitu, di mana mereka juga antusias untuk menunggu kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara perpisahan dan juga laporan pencapaian tersebut. Adapun dalam pidatonya, Anies mengungkapkan telah menunaikan satu persatu janji politiknya selama ia memimpin kota Jakarta. Anies mengklaim bahwa program-program yang sudah ia susun telah terselesaikan oleh dirinya selama maksud kami secara bertahap begitu. Walaupun kata dia masih ada beberapa program yang memang membutuhkan waktu alias perlu proses begitu. Nah, di hadapan warga Jakarta yang hadir dalam acara perpisahan tersebut, Anies memohon pamit dari Pemprov DKI Jakarta sambil memohon maaf apabila ada kesalahan dan juga hilaf selama dirinya memimpin di kota Jakarta. Kepada warga, tentunya Anies bercerita bahwa dirinya teringat momen ketika pertama kali berencana untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta di tahun 2016 lalu, di mana kata dia dalam kala itu dirinya sempat menerima obrolan-obrolan seputar permasalahan-permasalahan yang memang banyak terjadi di kota Jakarta. Nah, menurut Anies, setiap warga Jakarta harus merasakan perlindungan yang sama, kemudian juga memiliki kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, menurutnya negara harus hadir di atas itu semua.
Nah, dalam kesempatan tersebut Anies mengaku sangat bersyukur lantaran satu persatu programnya sudah ia jalankan. Nah, ia pun turut meminta doa restu juga kepada masyarakat untuk amanah-amanah lainnya yang kemungkinan nantinya juga akan ada pada kesempatan-kesempatan selanjutnya begitu. Nah, kata Anies, apapun amanat yang nantinya akan diemban olehnya setelah rampung menjabat dari kursi Gubernur DKI Jakarta akan ia jalankan sebaik-baiknya begitu. Nah, dapat kami laporkan menurut pantauan kami di lokasi tadi malam, bahwa momen perpisahan Anies Baswedan ini juga diwarnai dengan momen salam-salaman begitu, di mana Anies bersama sang istri Ferry Farhati Gani serta Wagub DKI Jakarta Riza Patria bersama istrinya Elisa Sumarlin menyapa dan juga mengajak warga untuk bersalaman di kawasan Kota Tua tersebut. Nah, diiringi dengan lagu berjudul Kemesraan, Anies mengajak warga untuk bersalaman dari atas panggung begitu, Tribuners. Nah, ada pun warga yang hadir kala itu juga tampak bergemuruh menyambut salaman dari Anies Baswedan sebagai bentuk perpisahan mereka, di mana Anies sebentar lagi juga akan habis masa jabatannya begitu. Kembali ke studio, Dea. Baik, terima kasih rekan PB Adeliana untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Pendaftaran panitia pengawas pemilu kecamatan atau Panwascam di 12 kecamatan di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan diperpanjang. Hal ini lantaran masih kurangnya keterwakilan dari perempuan, di mana perpanjangan pendaftaran tersebut akan dilakukan hingga 8 Oktober 2022 dengan tempat, syarat, dan ketentuan yang sama pada tahap pendaftaran sebelumnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Eko Mustiawan, reporter dari Sriwijaya Post. Silakan dengan informasi terkini dari Anda. Baik rekan Dea dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwasanya memang benar hingga 28 September lalu pendaftaran panitia pengawas tingkat kecamatan atau Panwascam di Kabupaten Musirawas, tepatnya di Bawaslu Kabupaten Musirawas sudah berakhir. Namun dari 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Musirawas masih ada 12 kecamatan yang belum memenuhi keterwakilan perempuan, karena sesuai aturan bahwasanya setiap kecamatan itu harus keterwakilan perempuannya 30%. Nah, 12 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Muara Lakitan, Purwodadi, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan BTS Ulu, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut atau TPK, Kecamatan SL Ulu Trawas, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Selangit, Kecamatan Tua Negeri, Kecamatan Megang Sakti, dan Kecamatan Sukakarya. Sedangkan untuk 2 kecamatan yang tidak diperpanjang yakni Kecamatan Tugu Mulyo dan Kecamatan Jayaloka. Nah, perpanjangan ini dilakukan hingga 8 Oktober kemarin. Namun berdasarkan informasi terbaru bahwasanya dari perpanjangan itu baru ada hingga Rabu kemarin baru ada 8 pendaftar, yakni 3 diantaranya perempuan. Jadi meskipun nantinya perpanjangan pendaftaran ini belum memenuhi keterwakilan perempuan 30%, namun tahapan berikutnya akan tetap berlanjut. Jadi tidak mengganggu tahapan yang sudah ditentukan oleh Bawaslu RI. Nah, sedangkan untuk hingga 28 September lalu pendaftar di Bawaslu Kabupaten Musirawas sudah mencapai 297 pendaftar dengan rincian 242 laki-laki dan 55 pendaftar. Nah, untuk 12 kecamatan yang diperpanjang itu sendiri sebenarnya memang sudah ada keterwakilan perempuan yang mendaftar, namun secara persentase belum memenuhi 30% karena semakin banyak, karena lebih didominan oleh pendaftar laki-laki. Nah, untuk pendaftaran perpanjangan ini Bawaslu sendiri memprioritaskan untuk pendaftar perempuan karena memang yang belum terpenuhi adalah keterwakilan perempuan. Baik, begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Eko untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Mura, Oktureni Chandra Kirana selengkapnya. Melakukan melaksanakan perpanjangan di 12 kecamatan dari
total 14 kecamatan di Kabupaten Musirawas. Jadi 2 yang sudah tidak dilakukan perpanjangan itu Kecamatan Tugu Mulyo 1, 2 Kecamatan Jayaloka. 12-nya kita lakukan perpanjangan di hari kerja 5 hari ke depan sampai 5 hari ke depan. Alasannya mengapa Ya, diperpanjang? alasannya karena belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30% dari sejumlah pendaftar per kecamatan. Per kecamatan. Jadi yang belum misalkan pendaftar itu 30, nah, jadi dia harus memenuhi dalam 30 itu 30% yang daftarnya perempuan. Nah, jadi yang per kecamatan yang belum memenuhi. Jadi sebenarnya pendaftar di Musirawas ini sudah total berjumlah sebelum dilakukan perpanjangan ya, di per tanggal 27 itu di angka 297 pendaftar, 242 itu laki-laki pendaftar dan 55 perempuan yang mendaftar. Jadi sekalian di sini juga kami menyampaikan pesan-pesan putra putri terbaik Bawaslu di di Kabupaten Musirawas boleh mendaftar di Bawaslu Kabupaten Musirawas telah dilakukan perpanjangan. Silakan mendaftar, silakan datang ke Bawaslu Kabupaten Musirawas untuk ikut dalam proses perekrutan ini. Jadi sebenarnya ada lebih menekankan kami ini bersosialisasi untuk kaum perempuan. Gitu. Kalau jumlah perempuan saya yakin di Musirawas ini banyak, tetapi perempuan-perempuan ini yang merasa terduga. Jasad seorang bocah ditemukan di kolam diduga bekas galian tambang di Jalan Marsama Iswahyudi, Kelurahan Rinding, Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur. Setelah ditelusuri, jenazah itu dikonfirmasi merupakan anak yang sempat dikabarkan hilang di media sosial berinisial AB. Kepolisian pun saat ini tengah menyelidiki kasus ini dan mengumpulkan informasi di kolam tempat kejadian perkara. Untuk laporan selengkapnya terkait kronologi kejadian akan disampaikan reporter Tribun Kaltim. Kami sudah terhubung dengan rekan Renata Andini di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea di studio. Bahwa benar sekali kemarin tepatnya ditemukan jasad seorang anak berinisial AB di salah satu lokasi kolam yang diduga bekas galian tambang ilegal di Jalan Marsama Iswahyudi, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur. Informasi tersebut beredar pertama melalui gambar di grup pers Polres Berau. Dalam keterangan gambar tersebut, AB ditemukan pada pukul 10.34 WITA kemarin. Sebelumnya, AB diinformasikan hilang melalui akun Facebook Fitri yang memberikan info anak hilang sejak sore dengan baju warna abu-abu, celana warna merah, hilang setelah sholat asar dan meminta bantuan untuk mengabari nomor yang telah dicantumkan. Sementara itu, Tribun Kaltim.co juga melakukan pengecekan langsung ke TKP dan bertemu salah satu seorang saksi yang bernama Aji dan membenarkan bahwa ada peristiwa tersebut. Dirinya membenarkan informasi penemuan jenazah bocah tersebut diketahuinya pada pukul 11 WITA kemarin. Menurutnya selama ini sering melewati lokasi tersebut memang melihat banyak sekali anak-anak yang bermain di daerah sana. Bahkan sebelum kejadian dirinya sempat melarang anak-anak tersebut untuk bermain di lokasi tersebut. Pasalnya kolam tersebut cukup dalam dan berbahaya bagi anak-anak. Setelah melarang, Aji kemudian pergi dan dirinya mengatakan seharusnya bekas galian itu ditutup dengan tanah. Tidak cukup hanya dengan memagar daerah dengan seng, apalagi saat ini sengnya sudah mulai rusak. Dan ia juga menyebutkan kata koridor di mana di daerah sebutan itu familiar untuk bekas tambang galian ilegal. Lantaran sering ada kejadian geruk-mengeruk di daerah tersebut. Sementara itu hingga saat ini Kapolsek Teluk Bayur yaitu Didi Sulistyo yang dikonfirmasi melalui telepon belum bisa memberikan komentar apapun. Seperti itu Dea. Untuk informasi Anda, selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners. Aparat Polsek Nunukan berhasil mencegat belasan calon pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal. Mereka kedapatan akan masuk ke Tawau, Malaysia via Jalan Tin Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur. Polisi menyebut tidak hanya calon PMI ilegal, ternyata ada pula yang sudah sempat bekerja di Malaysia. Penangkapan dilakukan pada Jumat 7 Oktober 2022 lalu. Sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Kapolsek Nunukan melalui Kanit Reskrimnya, Ibda Erikson, mengatakan sebanyak 14 orang WNI yang diamankan mereka. Ada yang berstatus calon PMI ilegal dan ada juga yang sudah sempat bekerja di Malaysia. Mendapatkan informasi tersebut, anggota Polsek Nunukan langsung menuju Jalan Lingkar, Nunukan Timur untuk menindaklanjuti. Lantaran curiga ada indikasi penyelundupan PMI ilegal di Tawau, sopir dari mobil yang dicurigai tersebut langsung diarahkan untuk membawa 14 penumpang ke Mako Polsek Nunukan. Belakangan pun diketahui rencana penyelundupan belasan calon PMI ilegal difasilitasi oleh seorang calo berinisial FI, 32 tahun yang beralamat di Gang Kakap, RT 017, Nunukan Timur. FI diketahui ditransfer belasan juta rupiah. Erikson menyebut tersangka FI sebelumnya ditransfer uang belasan juta rupiah oleh pihak keluarga calon PMI tersebut yang berada di Malaysia. Uang itu sebagian digunakan untuk akomodasi transportasi dan sebagian lagi merupakan upah untuk tersangka yang mengurus keberangkatan calon PMI masuk ke Tawau. Barang bukti berupa uang tunai yang berhasil diamankan ke Mako Polsek Nunukan sebesar 2,1 juta rupiah, kemudian uang ringgit sebesar 1.200 atau setara 3,9 juta rupiah. Erikson juga membeberkan dalang dari penyelundupan 14 calon PMI ilegal tersebut saat ini sedang berada di luar Nunukan. Untuk mempermudah penyelundupan calon PMI ilegal itu, barang bawaan berupa koper sudah dikirim oleh FI lebih dahulu ke Tawau, Malaysia. Belasan calon PMI ilegal tersebut kini sudah diserahkan Polsek Nunukan ke BP2MI Nunukan untuk ditindaklanjuti. Terhadap FI dipersangkakan pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, subsidiar pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022 kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak.
spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Pian Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Di boikot televisi, ayah angkat Rizky Bilar yakin sang anak akan dapat rezeki lainnya. Pasca Lesti Kejora melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan atas nama Rizky Bilar langsung jadi sorotan. Sontak saja hal tersebut membuat publik ikut geram dan langsung mengecam keras tindakan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Tak cukup sampai di situ saja. Buntut dari kasus yang tengah menjeratnya itu, Rizky Bilar sampai diboikot tak boleh tampil lagi di televisi. Menanggapi hal tersebut, ayah angkat Rizky Bilar yang bernama Izhar Willendra atau yang kerap disapa Pak EN akhirnya angkat bicara. Dalam video yang diunggah ulang itu, ayah angkat Rizky Bilar mengaku sudah tahu soal berita sang anak diboikot dari televisi. Bahkan dirinya mengaku hanya tersenyum saat mendengar pengumuman tersebut. Pasalnya, ayah angkat Rizky Bilar yakin bahwa rezeki sang anak tak hanya dari televisi. Izhar Willendra juga berseloroh bahwa sang anak akan tetap mendapat rezeki lainnya. Berikut wawancara dengan anak ayah angkat dari Rizky Bilar. Sementara ini cukup kami saja yang tahu. Ayam jenguk seperti apa kondisi Lesti? Itu tadi saya bilang nanti cukup saya dulu yang tahu karena saya tidak mau mendahului pihak kepolisian, biar dulu nanti yang terlapor itu melakukan hak jawab di kepolisian. Nanti setelah itu baru boleh ditanya lagi. Saya nggak mau mendahului, itu saja, saya tidak mau mendahului. Berarti artinya mereka baik-baik aja, Pak? Insya Allah. Tapi kalau baik-baik aja kok Lesti umroh nggak bareng Bilar, Pak? Nanti pasti akan tahu kenapa. Tapi saya bilang tadi, sabar dulu adik-adik wartawan, kita husnuzon dulu. Insya Allah nanti Lesti pasti dia minta petunjuk kepada Allah, nanti pasti akan tahu dengan sendirinya atau akan dikabarkan oleh Lesti atau Bilar sendiri. Karena mereka yang punya hak prerogatif untuk menyampaikan apa yang terjadi dengan rumah tangga mereka. Jadi netizen yang di luar sana yang harus cerai, harus gini, itu hak prerogatif Lesti dan Bilar. Jadi yang di luar sana yang menginginkan ini cerai, padahal mereka belum tahu apa yang terjadi. Biasanya yang menginginkan perceraian itu adalah setan. Mudah-mudahan kita nggak menjadi setannya gitu. Kita mendoakan yang baik-baik. Apa yang kita ucapkan hari ini akan berbalik kepada kita. Baik yang kita ucapkan, baliknya baik kepada kita. Buruk yang kita ucapkan, buruk kepada kita. Insya Allah sabar aja dulu, hari Kamis Bilar pasti datang untuk menyampaikan apa isi BAP berdasarkan argumen yang dia sampaikan. Saya sayang dengan kedua-duanya. Adik-adik wartawan pasti tahu saya seperti makan buah si malakama. Saya sangat sayang dengan Lesti. Saya sangat sayang dengan Bilar. Ujat-ujat doakan yang baik-baik karena ucapan kita kembali kepada diri kita sendiri. Yakinlah, ucapan yang baik-baik akan kembali kepada diri kita. Oke? Tapi kenapa mereka nggak Bilar dan Lesti yang memutuskan tentang rumah tangga mereka. Gimana? Bukan pertemuan intensif, ya kan? Pertemuan segala macam gitu. Tapi itu tetap kalau urusan yang dilaporkan Lesti ke kepolisian, saya belum mau ikut campur. Biar nanti kepolisian yang mengungkapkannya kebenarannya. Yang dilempar bola Bilar bagaimana, Pak? Itu katanya ada videonya juga. Kata dilempar bagaimana? Itu berdasarkan laporan. Iya, misalnya simbaknya bisa mengatakan. Berita selanjutnya datang dari artis Sony Septian senang dapatkan dukungan sang istri dalam berkarir. Aktor Sony Septian tak hanya fokus berkarir di dunia seni peran. Kini ia kembali menjajal menjadi model peraga busana. Diketahui suami Fairuz Arafik itu ditunjuk fashion stylist kondang Indonesia
Caren Delano untuk mengenakan koleksi baju terbarunya. Awalnya, ayah sambung King Fahaz itu tak berniat untuk menerima tawaran menjadi model koleksi busana Caren Delano. Ia mengaku malu karena sudah lama tak berlenggak-lenggok di runway fashion show. Pria berusia 39 tahun itu merasa beruntung karena keluarga turut memberikan dukungan. Diketahui Elma Theana, Fairuz Arafik dan kedua anaknya pun ikut menyaksikannya tampil sebagai model peraga busana. Bagi Sony, kehadiran keluarga membawa atmosfer positif untuk dirinya. Berikut wawancara dengan Sony Septian dan sang istri. Langsung yang tadinya ngantuk aja langsung pada melek semuanya. Itu baru 2 anak yang datang. Kalau nambah lagi banyak yang support lagi. Mau nambah lagi ya? Tiga cukup udah. Si Jeng nggak dibawa berarti Kak? Enggak, soalnya kan baru sembuh, kemarin masuk rumah sakit. Sekarang alhamdulillah udah sembuh, jadi kata dokter baiknya tetap udah sembuh. Jadi kalau seandainya kita syuting, jaraknya di mana, itu nanti kita staycation di mana, kita taruh di situ dia nggak boleh ke tempat Zafi ikut juga sakitnya, tapi di saat abang sama kakaknya sembuh, kita sembuh, tapi kok nggak batuknya nggak hilang-hilang. Kita pas cek positif tinggi, karena itu biasanya dari infeksi itu gitu kan. Kamu sih dengarnya kayak wow gitu kan. Saya nggak bisa biasa pecicilan gitu kan, terus sama dia di hotel dilatih gini. Rahangnya, jalannya gitu kan. Saya malu banget di hotel latihan di depan anak-anak lagi, aduh. Iya. Tadi latihannya bareng sama Eja soalnya. Eja nanya, tapi Eja cuma singgah kan dia nanti besok kepikiran. Oke, dari kita juga nih. Ini tuh dari kita juga. Yang kalau pengen banget ikut karena dia tadi latihan di rumah dia. Pas dia latihan, jadinya nggak boleh latihan kalau dia duluan yang fashion show. Ini kalau misalkan anak-anak juga ikut terjun juga di dunia seperti ini bagaimana Kak? Sebagai orang tua arahan. Seperti yang kita udah pernah bilang itu sebenarnya ininya kalau kita tuh pertama landasan agama dulu, kalau agamanya udah baik, ngajinya udah baik, nanti mereka mau jadi apa aja, kita akan dukung selama itu baik dan positif, yang penting agamanya nggak akan berubah. Berita selanjutnya datang dari aktor Dimas Anggara sangat selektif memilih tawaran untuk bermain film. Aktor Dimas Anggara begitu selektif untuk menerima tawaran peran dari produser dan juga sutradara film. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh Dimas sebelum terlibat dalam sebuah produksi film. Tidak hanya peran, Dimas Anggara juga harus memilih cerita dan skenario filmnya. Bagi Dimas Anggara yang kini berusia 34 tahun, setiap peran dalam film memiliki perannya masing-masing. Peran tersebut sama-sama menghidupkan karakter dalam film. Suami Nadine Chandrawinata itu menyebutkan semua peran dalam film saling berhubungan satu sama lain. Selain peran utama sebagai Surya, Dimas Anggara menerima tawaran film Crazy Stupid Love karena kekuatan skenario film genre drama komedi itu. Menurut Dimas, cerita film Crazy Stupid Love dekat dengan kehidupan sehari-hari banyak orang. Suami Nadine Chandrawinata itu menerima peran Surya dikarenakan komposisi aktor dan artisnya cukup lengkap. Semua pemain yang terlibat di film tersebut diberikan ruang masing-masing untuk menunjukkan aktingnya supaya filmnya terlihat apik. Berikut wawancara dengan Dimas Anggara. Pertama kali kita dapat sebelum skrip kita baca sinopsisnya kan. Pas baca sinopsisnya itu menarik. Sinopsisnya tuh kayak, oh ini lucu ya, ada lucunya, ada konflik keluarganya, dan yang menurut saya menariknya itu adalah konflik keluarganya ini. Karena memang benar kita nggak bisa bohong kalau di sekitaran kita tuh pasti setiap orang tua pasti selalu menanyakan pilihan anaknya. Siapa pilihanmu? Apa soal apa nih? Pilihan apa? Pilihan hidup, jodoh, pekerjaan pun juga seperti itu. Apapun itu deh, pasti orang tua pasti akan nanya, kenapa memilih ini?
Kenapa memilih itu? Kenapa kamu nggak ini? Kenapa kamu nggak itu? Sedangkan setiap anak itu pasti punya pilihannya sendiri, punya interestnya sendiri, punya passionnya sendiri. Even ke perjodohan pun seperti itu. Dia dengan memilih pasangan hidup, dia pasti akan punya ketertarikannya sendiri gitu kan. Tapi tetap keluarga itu pasti akan nanya bebet bobotnya bagaimana? Kenapa kamu nggak sama ini aja? Kenapa kamu harus milih dia? Nah itu yang membuat saya tertarik dengan cerita film ini gitu. Ditambah lagi bumbu-bumbunya itu banyak banget situasi dan komedi, dan bagaimana dia mengejarnya itu sangat komedi. Itu sih yang saya mau. Dan peran utama tentu saja kan Surya. Iya betul. Gini Mas Dimas. Berita selanjutnya datang dari pedangdut Denny Caknan berkolaborasi dengan Melanie Subono. Meningkatnya tren lagu dangdut di masyarakat belakangan ini menjadi momentum yang tepat untuk menghadirkan inovasi di dunia dangdut. Ujung-ujungnya dangdut atau UUD adalah platform musik dangdut yang dimodernisasi dan memiliki ambisi untuk membuat naik ke kelas dunia. Dengan ambisi besar ini untuk menguatkan UUD sebagai platform musik dangdut terbaik Indonesia, Denny Caknan sengaja mengajak Melanie Subono sebagai salah satu kolaborator. Denny Caknan mengajak Melanie, musisi yang dikenal memiliki pengalaman panjang dalam dunia konser dan event musik di Indonesia dan juga internasional. Melanie Subono berharap UUD dapat mengemas musik dangdut Indonesia menjadi semakin elegan dan menembus pasar dunia. Melanie Subono juga berharap musik dangdut dikenal sebagai musik yang keren, elegan, serta mampu menjangkau masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Sebagai salah satu kolaborator, Melanie Subono menjelaskan nantinya pada konser Mega Tour ini akan dikemas layout maupun tata panggung sehingga konser ini akan elegan dan membuat dangdut naik kelas. Kolaborasi bersama Melanie Subono yang juga musisi dengan genre yang berbeda dan tentunya jam terbang yang mumpuni menjadi hal yang luar biasa karena pastinya membuat konser Mega Tour ini semakin keren. Berikut wawancara dengan Denny Caknan dan juga Melanie Subono. Mas Denny, ini kapan nih acara dilaksanakan dan artis siapa saja itu? Kalau artis nanti ada muncul line up-nya di Instagram, cuma perdananya kita ada di Banyuwangi tanggal 19 November. Kota keduanya 24 Desember. Itu yang pertama Banyuwangi, yang kedua Surabaya. Apakah akan mengundang Farel Prayoga juga Mas Denny? Tempat konser kalau muslim juga? Insya Allah. Jadi mungkin nggak di kota ini, tapi insya Allah di UD pasti ada. Karena kan UD juga rencananya kotanya banyak, jadi banyak lah buat masukin. Tunggu aja lah. Justru kenal dia. Setelah kenal Mbak Melanie, tantangan itu mungkin akan terbuka lebar lah. Jadi yang dulunya hanya sebuah mimpi-mimpi, sekarang kenal dengan Mbak Melanie, insya Allah lancar sampai ke depan. Ini awal dari perjalanan kita menyenangkan. Ya, karena cita-citanya juga besar dengan ini, banyak yang mau dikerjain. Jadi mudah-mudahan sih semua berjalan dengan lancar. Tantangan mah pasti akan ketemu lagi nanti, cuman ya dijalanin aja. Berita selanjutnya, meski bolak-balik Jakarta Singapura, Denada akui senang jalani hidupnya saat ini. Penyanyi Denada begitu senang dan bersyukur kembali bekerja setelah masa pandemi mulai reda. Meski harus bolak-balik Jakarta Singapura, Denada senang melakoni perjalanan hidupnya saat ini. Di Singapura, Denada tinggal bersama dengan Aisyah Aurum, putri sematawayangnya. Meski sesekali masih bernyanyi, Denada kini mulai fokus bekerja menjadi instruktur Zumba dan juri acara variety show di televisi. Saat pindah ke Singapura sebelum pandemi, Denada mengaku kehilangan banyak pekerjaan. Apalagi Denada butuh banyak uang untuk pengobatan putrinya yang ketika itu divonis menderita leukemia. Kini setelah pekerjaan itu mulai berdatangan, mantan istri Jerry Aurum itu mau tak mau harus sering meninggalkan Aisyah Aurum di Singapura, sementara banyak pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Berikut wawancara dengan Denada. Ya aku pun nangis apa segala macam, tapi kan semua harus dilakukan. Ini memang harus dilakukan dan disyukuri, dan ini menolong kita sekali gitu loh. Jadi karena kan selama 2 tahun nggak ada pemasukan, otomatis keuangan kami juga berhentikan kan gitu. Sampai ya teman-teman tahu lah ini ya itu yang semua tidak ada aku sesali sama sekali, cuma
inilah saatnya memang aku memberikan pengertian. Alhamdulillah anaknya udah semakin gede, jadi udah mulai bisa dikasih pengertian, dan alhamdulillah Allah izinkan dia akhirnya sudah diperbolehkan sekolah, sehingga dia sendiri sudah mulai punya kesibukan gitu. Kalau dulu zaman dia masih belum mulai sekolah, bayangin dia di rumah aja gitu, sementara aku tinggal, aduh udah nggak mungkin. Aku dulu ke supermarket aja dia nangis. Ada kondisi Aisyah. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Senin 10 Oktober 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, Desa Uma Uta di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur masuk dalam 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia Terbaik 2022. Desa wisata yang satu ini memiliki daya tarik berupa sanggar seni budaya Doka Tawatana Tribuners. Pasalnya, sanggar ini menaungi para pengrajin tenun ikat dengan beragam motif sarung tradisional. Uniknya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tenun ikat ini berasal dari alam sekitar Tribuners. Dan untuk melihat daya tarik lain yang ada di desa wisata ini, kita sudah tersambung dengan rekan Arnold Wilianto dari Tribun Flores. Silakan rekan Arnold. Ya, baik Ariska dan juga Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tribuners, memang benar salah satu desa wisata di Kabupaten Sika yaitu Desa Uma Uta yang berada di Kecamatan Bola Kabupaten Sika masuk dalam 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia Terbaik tahun 2022. Dan kemarin perwakilan dari Kementerian akan secara langsung penganugerahan kepada desa acara tersebut hadir juga Wakil Bupati Sika Romana Swoga dan juga pimpinan Forkopimda Kabupaten Sika lainnya. Dalam kedatangan Kementerian Rombongan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Desa Uma Uta disambut dengan tarian dan disambut dengan tarian khas daerah Kabupaten Sika dan disuguhkan tembakau yang merupakan simbol penerimaan bagi para tamu yang ada di yang datang di desa wisata Uma Uta sendiri. Sementara itu, Kletus Beru, salah satu penggerak desa wisata Uma Uta dan juga pemilik Sanggar Doka Tawatana mengatakan ia tetap mempertahankan nilai budaya dan tradisi pembuat tenun ikat yang menggunakan bahan alami karena merupakan warisan leluhur yang harus dipertahankan hingga anak cucu. Demikian Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Arnold Wilianto dari Tribun Flores. Tribuners, Sabtu 8 Oktober 2022 lalu, warga di Kampung Nelayan Marunda Kepu menggelar Kampung Nelayan Marunda Fest. Dalam acara ini ada berbagai rangkaian kegiatan menarik Tribuners, termasuk diskusi terkait permasalahan di Marunda Kepu, kelas fotografi hingga konvoi perahu nelayan. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Gerald Leonardo Agustino dari tribunjakarta.com. Silakan rekan Gerald. Ya, terima kasih rekan Arisa dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa pada tanggal 8 Oktober, hari Sabtu lalu memang berlangsung Kampung Nelayan Marunda Fest atau disingkat Kanada Fest di pesisir Marunda, tepatnya di wilayah RW 07 Marunda Kepu di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, di mana memang dalam prosesnya warga yang kebanyakan dinominasi oleh para kaum nelayan menggelar festival untuk tujuan utamanya, fokus utamanya adalah mengungkapkan, menyebarluaskan 10 permasalahan yang ada di Kampung Nelayan Marunda Kepu yang hingga saat ini, hingga hari ini masih mereka hadapi. Memang dalam prosesnya Ariska dan juga Tribuners, para nelayan ini melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama ialah adanya Kampung Nelayan Expo dan juga ada diskusi terkait dengan 10 masalah yang terjadi di Kampung Nelayan pesisir Marunda Kepu ini, dan juga dilanjutkan dengan adanya konvoi keliling menggunakan perahu nelayan ke pesisir Marunda Kepu di wilayah tangkap ikan sekitar pesisir Marunda. Adapun 10 permasalahan yang dihadapi nelayan atau warga Kampung Nelayan Marunda Kepu ini terdiri dari berbagai hal yang berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka. Yang paling utama adalah krisis air yang sudah 6 bulan ini, krisis air bersih dihadapi oleh warga di Marunda Kepu, di
di mana 6 bulan belakangan atau setengah tahun belakangan ini warga masih belum dapat menikmati akses layanan air bersih dari Pamjaya melalui PT AETA yang memang sudah 6 bulan terakhir ini tersendat atau terkendala di permukiman warga Kampung Nelayan Marunda Kepuh. Selain itu, nelayan juga meminta pemerintah bertindak terkait dengan masalah-masalah lainnya, seperti ketidakberadaannya dermaga yang layak untuk para perahu nelayan dan juga akses listrik serta pendidikan yang layak untuk anak-anak warga Kampung Marunda Kepuh. Adapun kegiatan Kanada Fest atau Kampung Nelayan Marunda Fest pada Sabtu 8 Oktober lalu juga didatangi atau beragendakan kunjungan dari anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Demokrat, yakni Neneng Hasanah, di mana memang Neneng juga mendengarkan keluhan-keluhan warga terutama terkait dengan akses air bersih yang sudah 6 bulan ini kesulitan. Dan Neneng Hasanah yang juga merupakan anggota Pansus Air dari DPRD DKI Jakarta atau lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa permasalahan terkait dengan air bersih yang dihadapi warga Kampung Nelayan Marunda Kepuh sudah disampaikan kepada pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan rencananya memang akses air bersih ini akan terus diupayakan untuk bisa tersalurkan secara baik di Kampung Nelayan Marunda melalui PD Pamjaya yang merupakan perusahaan BUMD penyedia layanan air bersih bagi masyarakat DKI Jakarta. Kembali ke Anda, Rizka. Baik rekan Geral Leonardo Agustino dari tribunjakarta.com, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, saat ini di Kapanewon Melati tengah berlangsung gelaran Festival Budaya Kapanewon Melati 2022. Acara ini telah digelar sejak 9 Oktober kemarin hingga 16 Oktober mendatang, Tribuners. Dalam pelaksanaannya, acara ini diawali dengan penampilan gebyar PAUD dan UMKM se-Kapanewon Melati. Sementara puncaknya nanti akan ada pelaksanaan kirab budaya yang akan berlangsung pada 16 Oktober 2022. Dan seperti apa kemeriahannya akan disampaikan oleh rekan Neti Rukmana dari Tribun Jogja. Silahkan rekan Neti. Ya, Ariska dan juga Tribuners, sebagai bentuk untuk mengangkat dari ide sederhana, Festival Budaya Kapanewon Melati 2022 itu berlangsung selama 8 hari atau pada 9 hingga 16 Oktober 2002, tepat berada di Jalan Gajah Mada, area sawah Kelurahan Tologoadi, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Tribuner, pada saat pembukaan tersebut, tepat pada kemarin, hari Minggu 9 Oktober 2022, Kapanewon Melati, yakni Bapak Arifin, telah menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk sebagai nguri-nguri kebudayaan. Dan kegiatan itu pula juga merupakan dari bagian untuk mengadakan kegiatan patehelik yang melibatkan seluruh stakeholder atau dari segi pemerintahan, karyawan swasta, pengusaha, hingga beberapa lembaga atau institusi dari berbagai sekolah hingga universitas. Dan tidak hanya itu saja Tribuners, dalam penyelenggaraannya agenda tersebut juga diawali dengan penampilan gebyar PAUD dan juga UMKM se-Kapanewon Melati. Kemudian acara pun dilanjutkan dengan beragam kegiatan lainnya, baik itu dengan pertunjukan kebudayaan berupa jatilan, pameran kris dan tosan aji, macam ketoprak, dan tidak kalah ketinggalan terdapat pentas dalang cilik. Dalam pagelaran tersebut juga terdapat sarasehan budaya, lomba soroha maksud saya, yang dimana juga terdapat pagelaran wayang. Dan pihaknya juga menyampaikan bahwa di dalam rangkaian kegiatan itu juga terdapat launching dari Bum Kalma, dan juga terdapat berbagai macam lomba kreasi anak serta dialog kebangsaan maupun tembang nostalgia Koes Plus. Dan Tribuners, acara itu juga dibarengi atau digelar dengan rangkaian pengajian sholawat kebangsaan serta kampanye dari Germas. Sebagai puncak acara, pihaknya akan melaksanakan kirab budaya pada tanggal 16 Oktober 2022. Dan acara tersebut juga dihadiri oleh Bupati Sleman, yang dimana Kustini Sri Purnomo tersebut juga membuka secara resmi pagelaran tersebut. Dan ia pun memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
Pihaknya pun sempat menuturkan bahwasanya melalui aktivitas pelestarian budaya, pihaknya berharap ke depan bisa turut serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu saja, kegiatan yang dimana menjadi wahana pelestarian seni budaya sekaligus peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Melati diharapkan bisa turut serta untuk diperkenalkan kepada beberapa anak, baik itu dari segi anak usia dini serta menggugah keinginan maupun ketertarikan dari generasi penerus yang ada di Indonesia. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio Ariska. Baik rekan Neti Rukmana dari Tribun Jogja, terima kasih atas laporan Anda. Kita beralih ke Jakarta Selatan, Tribuners. Di sana ada pengrajin batik tulis yang masih bertahan di era gempuran zaman ini. Meski awalnya sangat asing dengan membatik, namun perempuan asal Tapanuli ini bertekad untuk melestarikan warisan budaya batik. Ia juga berharap masyarakat bisa mencintai batik dan menghargai beragam produk lokal. Lantas bagaimana kisah pengrajin batik ini akan disampaikan oleh rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda. Baik Ariska dan selamat sore Tribuners. Memang betul di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di Rumah Batik Palbatu, terdapat perajin batik yang bernama Erina. Ia sudah bergabung di Rumah Batik Palbatu Jakarta Selatan sejak tahun 2015. Ia mengungkapkan bahwa pada awalnya dirinya tidak bisa menggambar atau membuat pola dan sangat asing sekali tentang menggambar ataupun membatik. Namun karena keinginannya yang begitu besar untuk ikut melestarikan warisan budaya Indonesia seperti batik ini, akhirnya ia mau belajar dan ingin dan aktif mengikuti pelatihan di rumah Batik Palbatu Jakarta Selatan. Kepada Warta Kota Live.com, ia juga menjelaskan bagaimana tahapan membuat batik tulis, di mana persiapannya itu harus dipersiapkan seperti kain yang sudah dipola atau digambar, lalu setelah digambar baru dilapisi dengan tinta malam atau dengan mencanting. Ketika dicanting, nantinya gambar yang sudah dipola itu lalu memasuki proses pewarnaan, di mana di rumah Palbatu itu sendiri menggunakan pewarna remasol atau tekstil yang nantinya setelah diberi warna baru bisa dijemur, begitu Ariska dan Tribuners. Nah, menurutnya proses membatik ini membutuhkan waktu yang beragam sesuai tingkat kesulitan motif dan besarnya ukuran kain. Erina juga melanjutkan bahwa koleksi batik di rumah Palbatu ini terdiri dari batik tulis ataupun batik cap. Ia mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia terutama memang masih cukup awam mengenai bahwa batik itu sebagai model, padahal sebenarnya batik itu merupakan sebuah proses. Adapun salah satu yang membedakan antara batik tulis dan batik print, di mana batik tulis mengeluarkan aroma malam yang cukup kuat. Selain itu juga cara mencuci batik tulis juga harus hati-hati, sebab jika salah dalam mencuci, warna batik akan cepat pudar. Erina juga menjelaskan kisaran harga yang dibanderol untuk jenis batik tulis atau batik cap itu tergantung pada motif yang dimiliki. Kedepannya perempuan asal Tapanuli ini mengatakan bahwa masyarakat Indonesia atau dirinya berharap bahwa masyarakat Indonesia bisa terlebih dahulu mencintai warisan atau produk dalam negeri seperti batik, di mana menurutnya jika sudah mencintai pasti akan merawatnya dengan baik. Begitu Ariska dan Tribuners. Baik rekan Yolanda Putri dari Warta Kota, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, Kabupaten Halmahera Barat memiliki banyak tempat wisata yang bisa Anda kunjungi saat libur tiba. Mulai dari wisata Gamtala, Pantai Lapasi, Tanjung Rapa Pelangi hingga lapangan Festival Teluk Jailolo. Masing-masing tempat wisata tersebut memiliki daya tarik yang bisa memanjakan para pengunjungnya, Tribuners. Dan seperti apa detail keindahannya akan disampaikan oleh rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Silakan rekan Faisal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat Tribuners di mana saja Anda berada. Di Halmahera Barat
merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak potensi wisatanya, sehingga banyak para pengunjung yang datang di Halmahera ingin menikmati suasana baik itu pantai maupun suasana alamnya di Halmahera Barat. Adapun beberapa tempat atau destinasi wisata yang menjadi favorit warga maupun para wisatawan yang datang di Halmahera Barat, yaitu salah satunya yaitu wisata Desa Gamtala. Nah, wisata Gamtala ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu memiliki pemandian air panas dan juga sumber air yang ada di Desa Gamtala ini tidak hanya panas, namun juga di dalam satu kolam terdapat dua sumber air, yaitu air panas dan air dingin, sehingga bisa dijadikan sebagai tempat pemandian bagi para pengunjung maupun warga di sekitar. Ada juga hutan mangrove yang masih alami dan juga beberapa habitat hewan seperti burung langka yang hidup di hutan mangrove wisata Desa Gamtala ini, sehingga para pengunjung bisa menikmatinya dan bisa melihat burung tersebut apabila pada saat-saat tertentu burung itu keluar. Selain wisata Gamtala, ada juga wisata Rapa Pelangi. Nah, wisata Rapa Pelangi ini juga salah satu tempat wisata favorit di Halmahera Barat, di mana lokasinya yang sangat indah, di mana ada tempat untuk penginapan atau cottage, sehingga para pengunjung bisa menikmati pemandangan keindahan lautnya, bisa juga menikmati bagaimana pengalaman berwisata di atas laut dan bisa menginap di cottage Rapa Pelangi. Selain itu ada juga destinasi wisata lainnya seperti Taman Festival Teluk Jailolo. Nah, lapangan Festival Teluk Jailolo ini biasanya dijadikan sebagai tempat untuk pergelaran event wisata nasional. Nah, salah satunya yaitu Festival Teluk Jailolo yang pada tahun 2022 ini sudah dilaksanakan pada bulan Juni kemarin. Nah, adapun lapangan FPG ini dijadikan sebagai warga Halmahera Barat ataupun warga yang mengunjungi Halmahera Barat dijadikan sebagai tempat untuk bersantai-santai, berfoto-foto, dan juga menikmati suasana keindahan lapangan FPG. Di lapangan FPG juga kita bisa menikmati suasananya hingga malam hari, sehingga para pengunjung bisa menikmati atau melihat keindahan Kota Jailolo pada malam hari. Dan salah satunya lagi wisata yang menjadi favorit juga, yaitu wisata Pantai Lapasi. Wisata Pantai Lapasi ini merupakan wisata dari Lako Pasir Indah, karena dilihat dari pasir dan suasananya itu cukup indah. Kita lihat dari pasirnya ini adalah pasir hitam, namun cukup halus, sehingga para pengunjung selain bisa datang untuk melihat pemandangan, juga bisa bersantai-santai dan menikmati pemandangan-pemandangan. Dan juga ada juga beberapa fasilitas seperti tempat duduk atau pondok-pondok yang disediakan oleh pengelola, sehingga pengunjung bisa menikmati. Ada juga kuliner-kuliner khas Maluku Utara ataupun Halmahera Barat yang disediakan seperti pisang mulu bebe dan juga kuliner-kuliner lainnya. Nah, untuk informasi lainnya, Pantai Lapasi ini juga pada tahun 2022 ini dianugerahkan sebagai salah satu desa peraih desa wisata atau ADI yang sempat kemarin juga dikunjungi langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno, datang dan menyaksikan langsung keindahan Pantai Lapasi. Demikian Ariska, laporan yang bisa kami laporkan dari Halmahera Barat.
Baik, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda, rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Tribuners, Desa Jauh Bela di Morotai digadang-gadang memiliki potensi wisata yang lengkap, sebab di sana terdapat wisata alam, budaya, ataupun sejarah dari sisa-sisa Perang Dunia. Oleh karena itu, rencananya desa ini akan dikembangkan lagi hingga menjadi contoh bagi desa lain, Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate. Silakan rekan Fisri. Oke, rekan Ariska, dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai bahwasanya Desa Jauh Bela yang terletak di Kecamatan Morotai Selatan ini memiliki beragam jenis potensi wisata yang ada di desa tersebut, di mana desa tersebut juga memiliki destinasi wisata alam, wisata budaya, dan juga wisata sejarah. Wisata alam sendiri saat ini desa tersebut mengembangkan potensi wisata yang dinamakan dengan wisata Balitako. Sementara wisata budaya sendiri di desa ini juga ada satu kelompok di mana kelompok ini melakukan pengrajin anyaman baik alat-alat tradisional yang dibuat dan kini sudah berkembang di Kabupaten Pulau Morotai. Selain itu juga di Desa Jauh Bela juga ada salah satu museum ini yang dimiliki oleh Mulus Eso, di mana museum ini sisa-sisa peninggalan Perang Dunia Kedua semuanya ditampung baik di museum ini milik pribadinya dan juga ditampung di rumah milik pribadinya. Sehingga menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai, Aldi Rashid, bahwasanya Desa Jauh Bela bisa menjadi contoh desa-desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, di mana desa ini juga sangat berkembang karena sudah 3 potensi yang dikembangkan. Mungkin itu dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Kami kembali ke rekan Ariska. Baik, rekan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Panitia Festival Budaya Minahasa bersama Majelis Kebudayaan Minahasa Kota Bitung ambil bagian dalam Festival Pesona Selat Lembe 2022. Di bawah koordinir Ketua Umum, Panitia Festival Budaya Minahasa menggelar berbagai kegiatan menarik, seperti makan malam bersama makanan khas Minahasa di atas daun dan minum di bambu, Tribuners. Ada pula lomba pidato bahasa Minahasa, lomba bintang vokalia lagu daerah Minahasa, hingga lomba masak makanan khas Minahasa. Dan bagaimana keseruan di sana akan disampaikan oleh rekan Christian Wayungkere dari Tribun Manado. Silakan rekan Christian. Ya, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan terkait dengan side event dari pelaksanaan Festival Pesona Selat Lembe berlangsung di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ada Festival Adat Minahasa, di mana melalui Majelis Kerukunan Minahasa melaksanakan kuman leker atau makan bersama dalam jumlah yang banyak orang. Dan menariknya, prosesi kuman leker ini dalam bahasa Minahasa dilangsungkan atau dilakukan di atas daun pisang, dan mereka minum saguer atau minuman khas Minahasa di dalam wadah atau di dalam bambu. Dan menurut Eugenia Mantiri selaku Ketua Panitia Festival Budaya Minahasa FPSL 2022, kegiatan ini merupakan bagian dari menjaga kelestarian kebiasaan adat budaya Minahasa yang ada di Kota Bitung. Dan nampak hadir juga pada leker kuman ini atau kuman leker Wali Kota Bitung Bapak Insinyur Morsi Mandiri bersama dengan pengurus Majelis Kebudayaan Minahasa, di mana sebelumnya mereka juga menggelar beberapa kegiatan yang terkait dengan budaya Minahasa. Rekan Ariska. Baik, rekan Christian Wayungkere dari Tribun Manado, terima kasih atas laporan Anda. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Bu, MKM Kota Bitung berpartisipasi di FPSL menggelar kegiatan apa saja?
Baik, terima kasih. Melalui MKM dan panitia menyerahkan kegiatan antara lain kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh MKM melalui panitia, yaitu pertama atur kampung, kedua seminar kebudayaan Minahasa, yang ketiga kami sudah selenggarakan yang kegiatan lomba pidato untuk tingkat SMA SMK dengan lomba bintang vokalia antar SMP, dan yang terakhir sudah ada perayaan ucapan syukur dari panitia melalui MKM dengan kegiatan yang kita laksanakan, yaitu kegiatan ucapan syukur melalui makan di daun yang sudah diselenggarakan. Terima kasih. Bu, makan di daun pisang itu apakah merupakan tradisi suku adat Minahasa yang ada di Kota Bitung? Iya, merupakan adat yang Minahasa yang ada di Kota Bitung. Kami mengikuti tradisi pada saat zaman di Minahasa bahwa ucapan syukur melalui makan di daun. Setelah sempat ditutup karena pencarian kelompok teroris MIT Poso dan pandemi COVID-19, objek wisata Danau Tambing Lore Lindu kembali dibuka untuk umum. Sontak saja warga yang sudah merasa rindu berkemah langsung memadati Danau Tambling Tribuners. Danau Tambling ini merupakan suatu daerah destinasi wisata favorit warga Poso, Sigi, dan juga Kota Palu Tribuners. Sebab lokasinya yang strategis dan pemandangannya yang masih asri. Dan bagaimana detail keindahan wisata ini akan disampaikan oleh rekan Alan Syahriar dari Tribun Palu. Silakan rekan Alan. Baik, Tribuners, benar sekali bahwa pasca pandemi COVID-19 dan berakhirnya jaringan terorisme Mujahidin Indonesia Timur yang berhasil ditumpas oleh pasukan Operasi Managoraya baru-baru ini membuat Danau Tambing atau dalam bahasa Pamona suku yang mendiami wilayah tersebut menyebutnya Rano Kalimpaa atau Rano Tambing kembali ramai oleh wisatawan lokal. Danau Tambing merupakan sebuah danau yang terletak di Desa Sidoa, Lore Utara, Kabupaten Poso. Danau ini terletak pada ketinggian sekitar 1.700 meter dari permukaan laut. Dan Danau Tambing merupakan salah satu bagian dari wilayah Taman Nasional Lore Lindu, serta danau ini dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dan juga pemerintah Kabupaten Poso. Setiap tahunnya pengunjung atau wisatawan yang datang ke objek wisata Danau Tambing selalu bertambah hingga Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 10 Oktober 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan. Sore ini akan kami tampilkan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Sirait, inilah live update selengkapnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini akan menerima berkas dakwaan para tersangka kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dari Kejaksaan Agung. Adapun para tersangka yang dimaksud yakni mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto memastikan sejauh ini pihaknya sudah siap menerima pelimpahan berkas dakwaan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Benar pada hari Senin hari ini 10 Oktober 2022
Tadi tepatnya sekitar pukul 15:05, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akhirnya melimpahkan berkas persidangan sekaligus surat dakwaan atas para terdakwa, maksud saya tersangka, dari tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni ada 2 perkara, yakni terkait dengan pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice atau penghalangan penyidikan. Tadi terpantau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perwakilan para Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tadi menyerahkan setidaknya ada 11 bandel atau ada 11 tumpukan berkas perkara yang diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelahnya tadi Kejaksaan langsung menyerahkan ke dalam PTSP atau pelayanan satu pintu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diserahkan secara simbolis. Tadi ditemui di Pengadilan Jakarta Selatan Ketua PN Jakarta Selatan, yakni Bapak Saud Maruli, maksud saya. Dia menyatakan kalau nantinya berkas tersebut akan diperiksa kembali untuk nantinya diserahkan kepada majelis hakim atau seluruh hakim yang menyidangkan perkara ini. Kendati demikian, tadi Saud menyatakan kalau untuk susunan majelis hakim belum dapat ditentukan pada hari ini dan paling tidak baru akan dilakukan pada esok hari. Kendati untuk jadwal sidang terhadap para tersangka Ferdi Sambo CS ini baru akan ditetapkan pada nanti malam di website dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni di Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.go.id. Selain itu, Mei dan juga Tribuners, sejauh ini Saud Maruli menyatakan kalau pihaknya sudah siap gitu untuk menggelar persidangan yang memang diketahui menyita perhatian publik sejak lama ini atas tewasnya Brigadir J. Saud juga belum bisa memastikan akan adanya pemindahan lokasi persidangan. Dengan begitu, maka sejauh ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lah yang akan menjadi lokasi sidang untuk Ferdi Sambo CS. Kendati demikian, tadi Saud juga menyatakan kalau pihaknya sudah melakukan koordinasi dan juga komunikasi dengan pihak aparat keamanan setempat, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, terkait dengan kondisi pengamanan dan juga bagaimana nanti mekanisme pengamanan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pihak pengadilan. Untuk informasi Mei dan juga Tribuners, sidang ini nantinya akan dilakukan secara terbuka dan kemungkinan bakal digelar pada Senin pekan depan dengan pihak pengadilan menyediakan TV pool atau layanan streaming yang bisa ditonton oleh seluruh masyarakat secara luas. Mungkin itu, Mei, yang bisa disampaikan terkait dengan pelimpahan berkas perkara sekaligus surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari server kita yang di dalam sama yang keluar. Jadi Bapak Ibu akan tahu pada malam hari. Bapak hari ini ada 11 orang terdakwa yang apakah 5 orang nanti dalam satu hari sidang atau nanti karena belum dilimpahkan, saya belum bisa menyampaikan hal seperti itu. Itu nanti kewenangan majelis hakim sepenuhnya. Apakah mereka menentukan jadwal bersamaan atau ada hari yang berbeda, sepenuhnya kewenangan majelis hakim. Pak, berapa lama setelah dilimpahkan Pak persidangan Pak, proses persidangan? 11 perkara, tapi ada 11 perkara. Rencananya kan ada 11 perkara katanya, informasinya. Tetapi apakah pada setelah kan kami belum terima. Setelah kami terima nanti baru kami tentukan berapa orang majelis hakimnya, berapa majelis yang akan menyidangkan. Ini kan masih informasi sementara ya, berapa pastinya kan, setelah pastinya baru bisa kita tentukan. Kita tidak bisa mengandai-andai kan. Jadi paling lama kapan Pak? Kalau memang hari ini dilimpahkan, itu hari Senin depan itu sudah bisa persidangan. Nanti lihat aja di SIPP web kami kapan persidangan. Ada apa perkara ini, ada apa perkara ini. Lokasinya disiapkan di mana? Lokasi persidangan. Lokasi persidangan di Pengadilan Jakarta Selatan. Di sini tempat ini. Di ruang sidang utama Pak? Di ruang sidang utama. Berarti dipastikan nggak ada pemindahan ya Pak, ataupun? Sampai saat ini kita belum punya rencana untuk ada pemindahan. Pak, mungkin boleh dari Pak Awan.
Dugaan kasus kekerasan seksual sesama jenis menggemparkan dunia akademik. Pasalnya, kasus ini dilakukan oleh Presiden BEM salah satu fakultas di Universitas Negeri 11 Maret. Ketua Satgas PPKS UNS Ismi Dwi Astuti Nurhaini menilai menyebarluaskan kasus semacam ini melalui akun media sosial bukan pilihan terbaik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ahmad. Ya, benar rekan Mei dan Tribuners bahwa sampai saat ini belum ada laporan resmi dari pihak korban yang merasa menjadi korban pelecehan seksual oleh terduga pelaku gitu. Dan pihak Satgas PPKS pun juga mengkonfirmasi hal ini. Jadi sampai saat ini juga belum ada laporan. Maka ia pun meminta jika memang kasus ini benar terjadi, ia meminta pihak korban untuk bisa segera melapor dan bisa ditindaklanjuti. Dan pelaporan pun tidak harus korban sendiri, bisa didampingi, dan itulah tugas dari Satgas PPKS untuk melindungi korban dan tetap korban itu dalam disembunyikan identitasnya agar dia bisa memperoleh keadilan. Selain itu juga nanti akan bisa difasilitasi ketika ada misalnya trauma yang dialami oleh korban, begitu akan difasilitasi psikolog agar bisa melakukan pemulihan. Sampai sekarang kasus ini bergulir hanya dari tweet yang itu kemudian cukup menggemparkan dan dikabarkan juga pihak BEM saat ini sedang menuntut ke Presiden BEM ini untuk bisa dicopot dari jabatannya. Baik, terima kasih rekan Ahmad atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik dalam waktu dekat akan membentuk tim untuk mengevaluasi kinerja seluruh pimpinan SKPD. Hal tersebut disampaikan Bupati saat memimpin apel gabungan seluruh ASN di halaman kantor Bupati pada Senin 10 Oktober. Dalam kesempatan itu, Bupati Usman Sidik secara tegas menyebutkan bahwa salah satu SKPD yang kinerjanya buruk adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau BKPPD. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Nur Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hidayat. Ya, rekan Mei di studio, terkait dengan rencana Bupati Halmahera Selatan bakal mengevaluasi sejumlah pimpinan SKPD. Ini disampaikan langsung saat gelar apel gabungan pada pagi tadi di halaman kantor Bupati Halmahera Selatan. Ketegasan orang nomor satu di lingkup Pemkab Halmahera Selatan ini karena sejumlah SKPD dianggap tidak disiplin dalam bekerja dan juga pelayanan publik. Salah satunya yang menjadi sorotan Bupati adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau BKPPD. Oleh sebab itu, Bupati juga berjanji dalam waktu dekat ini atau di dalam minggu ini juga melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap seluruh pimpinan SKPD. Itu terhadap seluruh pimpinan SKPD. Ketegasan Bupati sendiri yang pertama adalah persoalan kedisiplinan kerja. Kemudian yang kedua, seluruh pimpinan SKPD dinilai tidak mampu tidak mampu merespon terkait dengan turunnya inflasi, turunnya dana alokasi khusus atau DAK Halmahera Selatan secara nasional yang turun 17% pada tahun ini. Menurut Bupati, pimpinan SKPD tidak merespon atau bergerak berupaya untuk melihat hal itu. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya terkait dengan evaluasi ini, Bupati juga meminta kepada seluruh jajarannya, terutama di SKPD, Satuan Perangkat Kerja Daerah,
agar tidak kembali lagi mengulangi persoalan-persoalan yang sebelumnya dilakukan, yang oleh Bupati sendiri menganggap bahwa itu merupakan sebuah kelalaian atau kegagalan dalam bekerja melaksanakan program yang tercantum dalam RPJMD Bupati itu sendiri. Sehingga dalam kesempatan tadi di apel gabungan itu, Bupati berjanji dalam minggu ini akan melakukan evaluasi secara keseluruhan terutama pada BKPPD. Demikian laporan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Nur Hidayat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terdakwa kasus korupsi proyek tempat pemakaman umum Sangowo, Kabupaten Pulau Morotai, mengembalikan kerugian negara ke Kejaksaan Negeri Kejari sebesar 346 juta rupiah. TPU Sangowo itu berada di Kecamatan Morotai Timur yang dibangun pada tahun 2018 dan mangkrak. Kasus korupsi TPU Sangowo melibatkan 3 orang tersangka berinisial YM, BG, dan FA dan saat ini sudah ditahan di Rutan Ternate. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Fizri Nurdin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fizri. Halo rekan Fizri. Wartawan kami belum dapat tergabung karena kendala koneksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2022-2027, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono X dan KGPAA Pakualam 10. Setelah melantik Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Presiden kemudian melantik Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Prosesi pelantikan diawali dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya. Setelah itu, pembacaan keputusan Presiden mengenai pengangkatan Kepala LKPP. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Taufik Ismail yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Taufik. Rekan Mei, Presiden Joko Widodo pada Senin pagi tadi masih sejumlah pejabat di Istana Negara Jakarta. Mereka yang dilantik diantaranya yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Pakualam X, serta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pusat Hendrar Prihadi yang sebelumnya menjabat Wali Kota Semarang. Pelantikan berlangsung dengan hikmat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Usai pelantikan, Presiden menyampaikan sejumlah pesan kepada para pejabat yang dilantik tersebut. Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Presiden berpesan agar fokus terhadap 2 permasalahan, yakni masalah inflasi serta masalah harga pangan. Pasalnya kedua masalah tersebut merupakan momok bagi semua negara di dunia sekarang ini. Sementara itu, kepada Kepala LKPP, Presiden berpesan agar fokus menampung produk-produk UMKM. Presiden berharap adanya peningkatan dalam pengadaan barang dan jasa milik pemerintah pusat. Menurut Presiden, dengan ditampungnya produk-produk UMKM ke dalam e-katalog, maka banyak produk UMKM yang akan banyak terserap. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Taufik Ismail atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terdakwa kasus korupsi proyek tempat pemakaman umum atau TPU Sangowo, Kabupaten Pulau Morotai, mengembalikan kerugian negara ke Kejaksaan Negeri sebesar 346 juta rupiah. TPU Sangowo itu berada di Kecamatan Morotai Timur dan dibangun pada tahun 2018 dan mangkrak. Kasus korupsi TPU Sangowo melibatkan 3 orang tersangka berinisial YM, BG, dan FA dan saat ini sudah ditahan di Rutan Ternate. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung
langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Fizri Nurdin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fizri. Oke, rekan Mei, dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai bahwasanya Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai mendakwakan 3 orang tersangka atas kasus korupsi tempat pekuburan di Sangowo, Kecamatan Morotai Timur. Proyek tersebut dikerjakan pada tahun 2018, di mana oknum YM selaku PPK, sementara BG sebagai kontraktor dan FA juga sebagai kontraktor. Proyek tersebut dianggap mangkrak karena pekerjaannya tidak sesuai dengan anggaran yang telah dikucurkan. Sehingga selain menetapkan 3 orang tersangka yang kini sudah ditahan di rutan Ternate itu, juga para pelaku ini mengembalikan kerugian negara kurang lebih 346 juta, yang dimana sebelumnya dikembalikan 140 juta dan tadi telah dikembalikan kurang lebih 260 juta sekian. Hal ini juga disampaikan oleh Kejaksaan Kejari Kepulauan Morotai. Sobeng Suraran mengatakan bahwa belum lama ini pihak penuntut dalam perkara pembangunan TPU Sangowo Kabupaten Pulau Morotai sudah dalam persidangan dan memasuki tahap penuntut umum yang direncanakan besok. Sobeng juga menjelaskan temuan perkara proyek temuan TPU Sangowo ini hasil temuan dari Kejari Morotai murni, kemudian temuan dilakukan tahap penyelidikan hingga kasus tersebut dapat diungkap sampai pada penahanan tersangka. Sobeng juga menjelaskan bahwa ketiga tersangka ini akan diancam hukuman minimal 4 tahun penjara hingga 15 tahun penjara, di mana di 3 orang tersangka ini juga ada salah satu oknum ASN juga ikut terlibat yang berperan sebagai PPK pada proyek tersebut. Mungkin itu dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Kami kembalikan. Terima kasih rekan Fizri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kejari Morotai. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalian apa Pak soal karen ini? Baik, terima kasih ya. Dalam kesempatan ini kami dari pihak Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pembangunan tempat pemakaman umum di Desa Sangowo, Kabupaten Pulau Morotai, akan menyampaikan bahwa perkara dimaksud saat ini sudah dalam persidangan dan akan memasuki tahap penuntutan, direncanakan pada tanggal 11 Oktober hari Selasa besok. Nah, dalam perkara ini seminggu yang lalu para terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar 140 juta dan ditambah hari ini sebesar 206.685.469 rupiah, sehingga total keseluruhan kerugian negara sebesar 346.685.469 rupiah. Aliran Sungai Sail, Kota Pekanbaru ternyata mengalami pendangkalan dan penyempitan. Ada juga banyak sampah yang mengapung hingga muara menuju Sungai Siak. Pendangkalan dan penyempitan menjadi satu penyebab banjir masih melanda di pinggiran sungai. Masyarakat sekitar pinggiran sungai pun masih dihantui banjir saat hujan deras mengguyur kota. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Mei di studio dan juga kepada Tribuners. Selamat sore Tribuners semua. Dan kemarin Tribuners, PJ Wali Kota Pekanbaru bersama tim dari Bappenas RI Tribuners melakukan penyusuran di aliran Sungai Sail Tribuners. Mereka memulai proses penyusuran dengan menggunakan perahu fiber milik BPBD Kota Pekanbaru Tribuners. Mereka menyusuri sungai atau aliran Sungai Sail dari jembatan Sungai Batak Tribuners
kemudian berlanjut ke sejumlah titik aliran sungai, yakni di kawasan Jondul, kemudian di kawasan Kuantan Dagensi, hingga berakhir di muara Sungai Sail. Kemudian tim melanjutkan penyusuran hingga ke aliran Sungai Siak, Tribunas. Dan ternyata tim di lapangan mendapati, Tribunas, bahwa memang cukup banyak titik pendangkalan, karena terdapat cukup banyak pulau-pulau baru yang berada di posisi tengah sungai, Tribunas, akibat pendangkalan lantaran sungai tersebut sudah tidak dilakukan normalisasi sejak tahun 1995, Tribunas. Karena dari informasi yang diperoleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, proses normalisasi terhadap sungai itu terakhir dilakukan pada tahun 1995 silam. Artinya sudah puluhan tahun aliran sungai itu tidak dilakukan normalisasi, sehingga memang wajar kondisinya terjadi pendangkalan, cukup banyak endapan-endapan yang mengendap di sekitar aliran sungai tersebut, dan juga cukup banyak sampah ditemukan oleh tim saat melakukan proses penelusuran, Tribunas. Dan selain itu ada juga penyempitan di beberapa titik karena seiring pembangunan di pinggiran aliran sungai tersebut, Tribunas. Dan pihak Bappenas sendiri usai melakukan penelusuran dan penyisiran sungai tersebut bersama PJ Wali Kota Pekanbaru dan juga tim dari BPBD, dan mereka menyampaikan bahwa pihak Bappenas sendiri mengaku bakal mendukung nantinya, Tribunas, upaya proses penanggulangan banjir khususnya dalam normalisasi sungai, dan mereka berjanji nantinya bakal berkoordinasi dan melakukan komunikasi langsung dengan pihak Kementerian PUPR dalam upaya melakukan normalisasi terhadap sungai tersebut, karena memang sungai tersebut mengalami pendangkalan dan juga proses penyempitan, Tribunas. Sedangkan pihak pemerintah kota sendiri mengaku saat ini mengalami keterbatasan anggaran, sehingga proses normalisasi di kawasan itu tidak bisa dilakukan secara optimal. Mereka hanya bisa melakukan pengerukan di beberapa titik saja, dan juga di beberapa titik drainase, Tribunas. Karena memang di kawasan tersebut pada awal pekan kemarin sempat terjadi banjir, dan pemukiman di sejumlah titik di aliran Sungai Sail juga terendam banjir, dan cukup banyak masyarakat yang terdampak, sehingga pemerintah kota mengambil langkah untuk melakukan upaya normalisasi dalam waktu dalam waktu dekat ini, Tribunas, maksudnya. Dan pihak pemerintah kota sendiri bakal melakukan upaya lebih optimal pada tahun 2023 mendatang, karena memang untuk saat ini di tahun 2022 pada anggaran APBD perubahan di tahun 2022 ini memang anggaran cukup terbatas, Tribunas, sehingga tidak bisa dilakukan proses normalisasi. Namun di tahun 2023 pemerintah kota berjanji untuk melakukan proses normalisasi terhadap sungai-sungai yang ada di Kota Pekanbaru, khususnya Sungai Sail, karena memang kondisi Sungai Sail tersebut memang mengalami pendangkalan yang cukup luar biasa, dan ia berharap masyarakat juga nantinya tetap waspada juga untuk mengantisipasi terjadinya banjir di sekitar pinggiran sungai tersebut. Dan juga ia mengimbau agar tetap menjaga kebersihan di sekitar pinggiran sungai tersebut, Tribunas, agar tidak ada tumpukan sampah di sekitar pinggiran Sungai Sail tersebut. Begitu, Tribuners. Baik, terima kasih rekan Fernando atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PJ Wali Kota Pekanbaru. Berikut tayangan ini untuk Anda. Hari ini, alhamdulillah hari ini kami langsung ke lapangan, kita pantau memang kondisi sungai itu memang luar biasa. Memang dari Pak Kadis BPR sendiri menyatakan bahwa terakhir kemarin di sungai, yang kondisi sungai ini tahun 95. Hari ini tahun 2022, udah kurang lebih udah 27 tahun sejak pernah disentuh. Ya, jadi ini kami diskusi dengan tadi sama Bang Erwin dari Bappenas, Pak Pomi. Mungkin ke depan kita dari Pemko juga ingin mengadakan alat, ya, prioritas. Kita butuhan PB yang harus kita segerakan, karena mau tidak mau suka kita memang punya sungai yang harus kita bersihkan. Yang kedua, tadi kami juga melihat ada potensi lain, ya. Mungkin kalau Bang Erwin
cerita tadi, mungkin ada ini potensi jangka pendek yang kita kerjakan, mungkin minimal kita minta support dari Bappenas bisa menyiapkan anggaran di OP ya, OP untuk pemenahan sungai, khususnya di Kota Pekanbaru. Ya, kebanyakan kami juga melihat tadi ada potensi lain ya, potensi sini bagaimana kalau ciptakan itu mungkin sungai ini layak jadikan semacam kita lihat Thailand ya, itu waterfront city ya, kita kasih turap besoknya, kita boleh coba sampel dulu. Artinya ada transportasi lain selain mobil mungkin ya bisa nanti. Masalah infrastruktur terutama jalan pada beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Pasir masih menjadi PR yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah. Seperti halnya infrastruktur jalan lintas yang sering dikeluhkan oleh masyarakat yang menghubungkan Desa Mengkudu dan Pengguren Jaya, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur pada Minggu 9 Oktober. Tak jarang masyarakat setempat bahu-membahu ketika ada kendaraan yang amblas karena terjebak di kubangan berlumpur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Syaifullah Ibrahim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Syaiful. Ya, terima kasih rekan Mei. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu kepala sekolah Seman 2 Kecamatan Batu Engau, di mana pada jalan lintas tersebut mengalami kerusakan dan sulit dilalui oleh warga setempat. Diungkapkan juga bahwa semenjak ia bertugas pada 2016 sampai sekarang belum ada perbaikan dari pemerintah. Ia juga mengharapkan agar pemerintah Kabupaten Pasir dapat memberi perhatian kepada warganya dengan cara memperbaiki akses jalan yang sangat sulit dilalui oleh masyarakat. Nah, untuk melalui jalur ke Pengguren Jaya menuju ke Mengkudu itu sangat butuh pengorbanan. Dan kondisi terparahnya saat terjadi hujan, ada kubangan lumpur dan juga jalan yang sangat licin untuk dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Ya, keluhan dari masyarakat yang lainnya mengenai jalan lintas tersebut tak kunjung ada perbaikan dari pemerintah, sehingga masyarakat mengharap agar pemerintah Kabupaten Pasir dapat peduli dan bisa segera melakukan perbaikan di jalan tersebut. Sekian rekan. Terima kasih rekan Syaiful atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi, terdapat 2 rumah warga rusak akibat tanah longsor yang terjadi di Desa Batu Ampar, RT 38 RW 11, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat pada hari Sabtu 8 Oktober 2022. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Teddy Yahya yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Teddy. Ya baik, terima kasih rekan Mei. Kami melaporkan langsung dari Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ya. Memang pada hari Sabtu kemarin, tanggal 8 Oktober 2022, telah terjadi tanah longsor ya yang diakibatkan akibat daripada curah hujan yang cukup tinggi atau cuaca ekstrim, sahabat Trimas. Dan diketahui juga longsor tersebut itu terjadi di Pulau Dusun Teluk Air, RT 038, RW 11, Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dan kemarin juga sempat kami konfirmasi kejadian tersebut kepada Kapolsek Batu Ampar, Ibda Freddy Surya Purnama, yang membenarkan bahwa memang telah terjadi dan ada kejadian insiden tersebut ya, Mas. Dan untuk itu ia menyampaikan dalam insiden tersebut setidaknya terdapat 2 buah rumah yang mengalami kerusakan, sahabat Mas. Ya, diketahui juga 1 buah rumah itu milik Edi dengan ukuran 4x6 yang mengalami kerusakan sedang. Kemudian 1 buah rumah milik Bapak Kartono dengan ukuran 6x12 yang mengalami kerusakan cukup berat yang milik Bapak Kartono itu di bagian dapur ya, sahabat. Dan proses evakuasi juga sudah dilakukan oleh pihak terkait bersama masyarakat dan warga sekitar ya.
Diketahui juga bahwasannya dalam insiden tanah longsor tersebut tidak adanya memakan korban jiwa atau tidak merenggut korban jiwa. Namun dari kejadian tersebut juga terdapat 7 orang keluarga dari Bapak Kartono terpaksa harus mengungsi, sahabat Tribuners. Dan ia juga terpaksa harus mengungsi di rumah saudaranya, yaitu bernama Pengki, yang berada tidak jauh dari lokasi kediaman saat itu, Tribuners. Dan sementara itu juga dari BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Badan Daerah Kabupaten Kuburaya juga sudah mengeluarkan SK tanggap darurat yang sudah ditandatangani juga oleh Bupati Kuburaya Bapak Mahendrawan. Ya, dikonfirmasi juga oleh PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuburaya Ardiansyah. Ya, dia juga mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau keadaan sekitar yang dimana guna mengantisipasi longsor susulan, sahabat Tribuners. Dan selain itu juga kemarin juga sempat dikonfirmasi oleh Bapak Bupati sendiri, yaitu Bapak Muda Mahendrawan, yang memastikan bahwasannya ia memastikan bantuan perbaikan rumah korban itu juga nantinya akan diberikan langsung oleh Bapak Bupati. Demikian rekan Mei yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Teddy Yahya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Insiden kecelakaan kembali terjadi di Tugu Trikora Sirimau, Kota Ambon pada Minggu 9 Oktober sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Sebuah mobil Suzuki R3 bernomor polisi DE1031AF menabrak Tugu Trikora. Kecelakaan ini masih diselidiki karena sopir hingga saat ini belum dapat dimintai keterangan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Alvin Risanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alvin. Ya, baik, terima kasih rekan Mei. Jadi insiden kecelakaan yang kembali terjadi di Tugu Trikora Sirimau, Kota Ambon pada hari Minggu waktu pukul 5:30 waktu Indonesia Timur, itu adalah sebuah mobil Suzuki R3 yang berplat nomor polisi 1031 AF itu menabrak Tugu Trikora. Tugu Trikora sendiri merupakan salah satu tugu bersejarah di Kota Ambon dan merupakan titik nol kota Ambon sendiri. Dan setelah diinformasikan dari pihak Kasat Lantas bahwa mobil yang dikendarai pengemudi roda 4 R3 ini dia melaju dari arah Jalan Urim Beseng akan menuju ke Jalan Dr. Sitanala, namun pada saat di persimpangan jalan di Tugu Trikora pengemudi ini sempat mengantuk dan akhirnya hilang kendali dan menabrak Tugu Trikora hingga merusakkan pagar pembatas di Tugu Trikora sendiri. Dan dari kejadian itu pengemudi sempat langsung pulang ke rumah meninggalkan mobilnya, dan setelah diselidiki pihak kepolisian, pengemudi akhirnya diketahui tinggal di Tantui, Kota Ambon, dan langsung dipanggil untuk diperiksa terkait dengan insiden yang terjadi pada minggu kemarin. Dan atas kejadian ini juga tidak ada korban jiwa ya, cuma para pengemudi mengalami luka-luka. Dan untuk juga diketahui bagi Tribuners bahwa Tugu Trikora ini bukan kali pertama ditabrak oleh mobil ya. Hal serupa juga terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 juga ya, terjadi ketabrakan juga di Tugu Trikora dengan semuanya itu penyebabnya adalah kelalaian dan mengantuk. Yang itu yang disampaikan dari Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon, Kompol Senjaya Pertama. Begitu rekan Mei. Terima kasih rekan Alvin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pencuri menggasak motor pegawai butik di Bandar Lampung dalam hitungan menit. Pencurian motor pegawai butik ini sempat rekam kamera CCTV. Pelaku pencuri motor pegawai butik di Bandar Lampung tersebut diperkirakan berjumlah 2 orang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Bayu. Selamat sore rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada.
benar kemarin terjadi pencurian kendaraan bermotor milik pegawai butik di daerah JA Pagar di Jalan JA Pagar Alam Bandar. Pelaku menggasak kendaraan pegawai butik tersebut dengan cepat dengan hitungan menit. Kemudian dalam kejadian tersebut juga menurut keterangan korban Dina Oktaviani, dia menceritakan bahwasannya pada saat itu dirinya berada di dalam butik untuk membersihkan pakaian-pakaian yang ada di dalam, dan termasuk juga dia saat itu berada di toilet. Di dalam butik tersebut, dirinya tidak menyangka ada pelaku yang sudah mengincar lebih dulu kendaraan yang diparkirkan depan butik tersebut. Kejadian tersebut sekitar pukul 18.15 atau menjelang maghrib. Pelaku dengan sigap menggasak kendaraan motor Beat warna biru putih dengan berplat BE 5333 OR yang digasak oleh pelaku. Nah, pada saat itu juga saksi yang berada di lokasi, yakni penjual nasi goreng, sempat memergoki kedua pelaku tersebut. Namun pelaku tersebut melarikan diri dan sempat dilemparkan oleh saksi itu kursi terhadap pelaku. Namun tidak sempat ditangkap, pelaku langsung kabur. Dengan kejadian tersebut, korban mengalami kerugian cukup besar, yakni sekitar 12 juta. Begitu rekan media dan Tribun dimanapun berada. Saya Bayu Saputra dari Bandar Lampung melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Bayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran membuka pelatihan dasar keselamatan atau Basic Safety Training kapal layar motor untuk para nelayan pesisir Jakarta pada Senin 10 Oktober. Pelatihan itu digelar oleh Direktorat Polairut Polda Metro Jaya bersama stakeholder lain di kantor Aula Perikanan Jakarta Nizam Zahman Muara Baru, Jakarta Utara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Abdi Rianda Sakti, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Abdi. Terima kasih rekan Mei, selamat sore untuk Tribuners dimanapun berada. Benar sekali, saya laporkan pagi tadi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran secara resmi membuka pelatihan dasar keselamatan atau Basic Safety Training kapal layar motor untuk para nelayan yang berada di pesisir Jakarta, bertempat di kantor Aula Perikanan Jakarta Nizam Zahman Muara Baru, Jakarta Utara. Pelatihan ini diinisiasi oleh Direktorat Polisi Air dan Udara atau Polairut Polda Metro Jaya bersama stakeholder terkait yang akan digelar selama 3 hari ke depan yang dimulai sejak hari ini. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 200 nelayan dari pesisir Cilincing, Marunda, Pamjaya, Muara Baru, Muara Angke, dan Kepulauan Seribu akan mengikuti pelatihan yang digelar oleh Polda Metro Jaya ini. Kapolda menuturkan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para nelayan, khususnya di pesisir Jakarta, tentang tahapan-tahapan keselamatan saat berlayar. Dia juga menyebut masih banyak nelayan yang abai dengan tindakan dan dengan tidak menggunakan standar operasional prosedur atau SOP saat berlayar, sehingga mereka perlu diberikan pelatihan. Para nelayan ini juga nantinya diberikan pemahaman tentang pentingnya standar keamanan kerja sehingga dapat meminimalisir nilai kerugian saat terjadi kecelakaan kerja, baik kerugian material maupun jiwa. Lebih jauh, mantan Kapolda Jawa Timur ini berharap ke depan para nelayan bisa mendapatkan ilmu baru sehingga bisa berkompeten dalam mengatasi hambatan saat melaut. Demikian laporan saya, rekan Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Abdi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Metro Jaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Basic training untuk safety, ya, BST, Basic Safety Training.
kepada nelayan pesisir. Tidak lain agar keselamatan menjadi yang utama. Ini kerjasama antara Polair Polda Metro Jaya dengan Politeknik Pelayaran Banten. Masyarakat akan diajari bagaimana SOP keselamatan mulai dari kapal, persiapan di laut kalau ada emergensi dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat sehingga keselamatan para nelayan kita menjadi lebih baik. Kepada rekan-rekan yang turut berpartisipasi seperti pengusaha, pemilik kapal dan pengolahan ikan di wilayah Muara Baru ini, saya ucapkan terima kasih atas. Fenomena buih atau busa terjadi di Dusun Lelo, Desa Beruangin, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Minggu 9 Oktober. Busa tebal berwarna putih muncul di sepanjang aliran sungai kecil, tepatnya di belakang rumah warga Beruangin. Belum diketahui penyebab munculnya busa, namun fenomena ini menjadi perhatian warga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Hasan Basri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Basri. Ya, makasih rekan Mei. Benar sekali bahwa pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin ini memang kemunculan buih atau busa yang berukuran besar ini menggemparkan warga setempat. Busa itu mengairi sepanjang aliran sungai yang berada di Dusun Lelo, Desa Beruangin, Kecamatan Mapili, yang jaraknya sekitar kurang lebih setengah jam dari Jalan Poros Trans Sulawesi Barat. Hingga saat ini memang belum diketahui penyebab kemunculan busa tersebut, namun ini sempat menjadi perhatian warga. Bahkan sebagian warga rata-rata ke sana karena penasaran untuk mengamadikan momen tersebut, melihat buih. Dia mengadikan gambar di lokasi kejadian. Dan hingga saat ini buih tersebut memang sudah tidak nampak lagi pada saat daerah itu diguyur hujan deras. Begitu rekan Mei. Terima kasih rekan Basri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Dia kan dari bapak tadi di tetangga tuh, cuma sekitar jam 9 baru saya ini tahu, karena di rumah, depan rumah sudah ramai orang, kemudian mandi busa tuh. Dan saya heran bilang, kenapa ada busa banyak dari arus sungai tuh, tiba-tiba baru kali ini ada, dia sebelumnya tidak ada. Hanya bilang, oh mungkin fenomena alam atau apa. Pas itu busanya dipegang, dia kayak halus tapi tidak mudah meleleh, sehingga kadang bilang ini busa atau apa sebenarnya tuh. Bahkan ada yang menganggap bahwa ini salju tadinya tuh, tapi persoalannya tidak dingin busanya. Ini tadi subuh sampai sekitar jam 11 sebelum deras hujan. Tapi ini tadi penuh dari sini, dari atas sampai ke bawah ini. sekitar berapa meter? Ratusan meter. Paroki Santo Gabriel Wayoti resmi berdiri pada Minggu 9 Oktober 2022. Peresmian Paroki Santo Gabriel Wayoti berlangsung di Gereja Katolik Santo Gabriel Wayoti yang terletak di wilayah Kelurahan Wayoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika. Paroki Santo Gabriel Wayoti diresmikan oleh Uskup Keuskupan Maumere, Monsinyur Edwaldus Martinus Edo, sebagai konselebran utama bersama puluhan imam yang lain dalam misa syukur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Nofri Fuka, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nofri. Baik, selamat sore rekan Mei. Dapat kami laporkan dari Maumere, Kabupaten Sika, bahwa kemarin hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, gereja atau paroki Santo Gabriel Wayoti diresmikan oleh Monsinyur Edwaldus Martinus Edo sebagai Uskup Keuskupan Maumere. Peresmian tersebut berlangsung di Gereja Paroki Santo Gabriel Wayoti yang terletak di Kelurahan Wayoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika. Dalam momen itu, ribuan umat Katolik yang berada di Paroki Wayoti sendiri dan juga di paroki di beberapa tempat di Kota Maumere juga menghadiri
perayaan misa tersebut. Adapun juga perayaan misa tersebut juga diikuti oleh imam-imam lainnya yang tergabung dalam konselebran, dan paroki tersebut merupakan bagian dari wilayah Keuskupan Maumere dan merupakan paroki yang didirikan, dan juga selain itu diinformasikan bahwa pastor paroki dari paroki itu sendiri adalah Romo Lorenz Noi. Adapun untuk sementara tugas dari Romo Lorenz belum diemban sepenuhnya karena beliau masih bertugas di parokinya saat ini, yakni paroki San Thomas Morus Maumere. Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih rekan Nofri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memaparkan cara provinsinya menangani stunting di Sulawesi Barat. Sambil memaparkan, Ganjar menggunakan selendang Sakbe Mandar yang merupakan produk lokal Sulawesi Barat. Menurutnya, upaya penurunan angka stunting perlunya edukasi kepada remaja, paling tidak untuk terus mensosialisasikan bahaya pernikahan dini dan paling penting melibatkan mereka dalam menurunkan stunting. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Habludin Hambali, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Habludin. Ya, betul sekali rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Mamuju, di mana kunjungan ini merupakan kunjungan balasan setelah PJ Gubernur Akmal Malik melakukan kunjungan di Jawa Tengah untuk melihat langsung bagaimana penanganan stunting di Jawa Tengah. Dan hari ini Ganjar Pranowo datang langsung ke Sulbar untuk memberikan apa kiat-kiat yang sudah dilakukan Jawa Tengah penurunan stunting ini, karena mengingat di Provinsi Sulawesi Barat itu sendiri saat ini masih berada di urutan kedua tertinggi seluruh Indonesia, yang pertama itu ditempati oleh NTT itu sendiri. Dan Tribuners bahwa Ganjar tadi pada saat tiba di Bandara Tapapadang Mamuju dikenakan pasapu yang merupakan UMKM ataupun produk UMKM lokal, dan sekaligus juga ada selendang Sabe Mandar, dan ada juga selendang Sukomandi yang dipakaikan oleh kepada Ganjar Pranowo ini. Dan berbagai kegiatan yang dilakukan Ganjar selama di Sulawesi Barat ini, salah satunya tadi menghadiri lokakarya yang dilaksanakan Pemprov Sulawesi Barat di gedung PKK-nya di Jalan Abdul Malik Patanenden, Kecamatan Semboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, tadi Gubernur Gubernur Jawa Tengah ini memberikan pemaparan bahwa dalam penanganan stunting selama ini yang dilakukan itu paling penting itu di penguatan sosialisasi edukasi kepada para remaja yang nantinya akan melakukan pencegahan pernikahan dini dan melibatkan para remaja, anak sekolah dan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam penanganan stunting ini, sehingga banyak edukasi ataupun banyak pemahaman yang diberikan kepada mahasiswa maupun anak sekolah ini, sehingga merasa takut untuk melakukan pernikahan dini di usia yang masih muda ini. Nah, setelah itu Pak Ganjar juga akan melakukan pelantikan pengurus keluarga alumni Kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat malam nanti, dan setelah itu balik lagi ke Jawa Tengah. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Hablu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Puncak acara pelaksanaan Festival Irau Tenggayu 11 tahun 2022 diselenggarakan pada Sabtu 8 Oktober 2022. Ribuan masyarakat Tarakan antusias hadir dan berkumpul di kawasan wisata Pantai Ratu Intan Amal, Kota Tarakan untuk menyaksikan Festival Irau Tenggayu Kota Tarakan kemarin yang dibuka dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan puncak pelarungan pada 7 Dulung pukul 15.40 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Andi.
Ya, baik rekan Mei, selamat petang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, puncak acara pelaksanaan festival atau Pesta Irau Tengkayu ke-11 tahun 2022 ini diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 kemarin. Ribuan masyarakat, bahkan mungkin diperkirakan puluhan ribu masyarakat memadati lokasi kawasan wisata Pantai Ratu Intan yang ada di lokasi Pantai Amal di Kota Tarakan untuk menyaksikan langsung bagaimana prosesi pelarungan Padau Tujuh Dulung dan juga kegiatan tari kolosal yang diikuti oleh sekitar 150 penari dari seluruh SMA dan SMK, dari pelajar SMA dan SMK di Kota Tarakan. Dikatakan Wali Kota Tarakan, kegiatan dirangkai dengan adanya pameran dari pelaku UMKM yang mempamerkan produknya di lokasi. Adapun kegiatan dimulai dari pembukaan, selanjutnya dirangkai dengan kegiatan pagelaran tari kolosal oleh Sanggar Budaya Paguntaka dan menampilkan 3 tarian, ya. Ini pertama ada tari Ilu Pagulugan, kemudian Indung-Indung, dan selanjutnya ada tari Ampuanku. Puncaknya sekitar pukul 15.40 WITA, kegiatan pelarungan Padau Tujuh Dulung dilakukan bersama tokoh adat dan tokoh budaya, dan Wali Kota Tarakan. Disaksikan juga para tamu undangan yang ikut hadir di acara Irau Tengkayu ini. Dikatakan Wali Kota Tarakan, diharapkan tahun depan Tarakan bisa konsisten untuk mengadakan kembali kegiatan Irau ini, dan tidak hanya targetnya tamu undangan tidak hanya dari lokal dan luar Kaltara, tapi juga sampai ke level internasional dan level ASEAN. Dan ia juga berharap saat ini Irau yang sudah masuk dalam 100 event kalender nasional dan dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi dan Kreatif, juga diharapkan bisa masuk dalam top 10 atau 10 besar. Sementara itu saya juga sudah mewawancarai Datu Norbek, budayawan yang ikut hadir dalam kegiatan Irau Tengkayu pada hari Sabtu kemarin. Dikatakan Datu Norbek, Irau Tengkayu ini sendiri sebenarnya adalah sebelum dimekarkannya Tarakan menjadi kota Madia, Irau Tengkayu sudah ada di tahun 1817. Artinya ini sudah ada sejak di abad ke-16 dan sampai abad 17 pada saat itu. Irau ini sendiri adapun pelarungan Padau Tujuh Dulung ini sebagai upaya mengenang masa kejayaan di masa kerajaan di saat itu, di mana ada perahu kebesaran raja yang disebut Padau Tujuh Dulung. Secara terminologi kata sendiri, Padau Tujuh Dulung itu, Padau berarti perahu, tujuh artinya 7, dan dulung artinya haluan. Jadi ada perahu 7 haluan. Namun secara keseluruhan, Irau Padau Tujuh Dulung ini dengan berkaitan erat dengan Irau ini adalah rangkaian yang dilaksanakan oleh suku Tidung, suku khas asli dari Kota Tarakan, dalam rangka menyampaikan rasa syukur dengan bentuk melarungkan perahu ke laut, dan sebagai wujud rasa syukur atas hasil laut dari zaman nenek moyang mereka, di mana memang berrata bekerja sebagai nelayan. Dan dilanjutkan Datu Norbek sendiri untuk kegiatan Irau ini sendiri memang sebenarnya sudah ada di zaman kerajaan, di mana Irau dilaksanakan setiap menjelang hari ulang tahun Tarakan. Dan jika dibandingkan dengan di kerajaan di zaman terdahulu, memang biasanya Irau dilaksanakan menjelang pelantikan para raja-raja. Kemudian saya juga sempat mewawancarai Kepala Perwakilan Konsulat RI di Tawau, Malaysia, Ibu Heni Hamidah, yang juga ikut hadir meramaikan Festival Irau Tengkayu kemarin. Ia mengatakan sebenarnya kegiatan Irau ini adalah salah satu wujud untuk
bisa mempromosikan wisata di mana memperkenalkan budaya khas dari salah satunya dari Kaltara, yakni dari Kota Tarakan ada suku Tidung, di mana memang di Tawau itu di Malaysia juga sebenarnya ada banyak masyarakat bersuku Tidung yang mendiami di Tawau di Malaysia yang tersebar di wilayah Borneo, sehingga ini juga bisa menjadi ajang silaturahmi, saling merekatkan diri, dan tentu berdampak pada dua negara ini bisa saling bekerja sama. Ia juga siap untuk melakukan promosi dengan adanya kegiatan Pesta Irau Tengkayu di Tarakan. Saya juga mewawancarai Bapak Fajar Utomo, mewakili Kementerian Pariwisata dan Ekonomi dan Kreatif Kemenparekraf. Bapak Fajar Utomo adalah staf ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf RI yang mewakili langsung Bapak Sandiaga Uno, di mana sebelumnya Sandiaga Uno dijadwalkan hadir dalam kegiatan IRAU, namun karena agenda Sandiaga Uno sangat padat pada saat itu sehingga diwakili oleh Bapak Fajar Utomo. Dikatakan Fajar Utomo dari kementerian sendiri sudah berkomitmen untuk mendata, kemudian mempromosikan berbagai event-event daerah yang tentunya memenuhi 4 pilar. Dan juga dikatakan Bapak Fajar Utomo, komitmen kementerian dalam hal ini salah satunya yakni melalui program Karisma Nusantara, di mana Tarakan yakni salah satunya budaya Irau, pesta Irau yang selalu dilaksanakan setiap tahun sudah masuk di dalam kalender 10 event, 100 event kalender yang dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata. Demikian rekan Dea. Rekan Baik, terima kasih rekan Andi Pausiah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Tarakan, Budayawan Tarakan, Kepala Perwakilan Konsulat RI di Tawau, Malaysia, serta staf ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf RI. Berikut tayangannya untuk Anda. Menyatakan bahwa dia akan berkunjung tapi bukan dalam konteks. Saya kira ke depan tentu ada waktu 1 tahun ini. 1 tahun untuk mempersiapkan, dan itu saya sudah minta dengan Dinas Pariwisata agar kita kemas lagi dengan baik Festival Irau Tengkayu yang ke-12 tahun depan. Tentu dengan kemasan yang lebih kolosal begitu, dan pesertanya mungkin tidak hanya kita di sini Tarakan, Kalimantan Borneo, ya Borneo itu termasuk se-Kalimantan Utara, termasuk juga dari Brunei, Malaysia, ya Sabah dan Sarawak, termasuk misalnya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Kejayaan kerajaan Tarakan, masa kejayaan itu abad 16-17 gitu. Nah, konon pada masa itu ada perahu kebesaran raja yang disebut pada waktu itu dulu. Setelah masa kejayaan berlalu, mereka mengadakan acara untuk mengenang itu dengan membuat tiruan pada waktu itu dulu. Bahwa setelah 2 atau 3 tahun kita terhenti karena adanya pandemi, kita juga bersemangat bahwa ke depan potensi Kaltara sebagai etalase, sebagai showroom ujung tombak Indonesia terdepan, terluar, dan insya Allah termaju untuk bisa, saya tidak ingin bicara mengalahkan dalam arti kompetisi, yang kita harus lakukan adalah kolaborasi. Irau ini sangat baik sekali untuk memperkenalkan budaya bangsa kita, dan saya kira suku Tidung ini tidak saja terdapat di Kaltara, tetapi di Tawau juga ada, dan ini bisa juga kedua belah pihak bersama-sama mempromosikan seni dan budaya masing-masing dan meningkatkan hubungan kedua negara. Bu, terhadap tadi permintaan Pak Wali Kota sendiri, Bu, minta untuk dipromosikan seperti apa, Bu? Ya, ini tentunya akan kita laksanakan, tidak saja promosi seni dan budaya, tapi juga pariwisata dan ekonomi Kaltara di Malaysia, karena Kaltara menjadi wilayah di Indonesia yang berdekatan langsung dengan Malaysia.
Politik identitas menjadi isu yang sangat krusial dalam setiap pemilihan umum. Dengan adanya politik identitas dapat memecahkan serta mengadu domba masyarakat. Untuk mengantisipasi yang dapat ditimbulkan dengan adanya politik identitas, KPU Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi di UIN Dato Karama Palu. Sosialisasi tersebut mengangkat tema pemilu 2024, politik identitas dan moderasi beragama pada Senin 10 Oktober. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Palu, Jolinda Goldi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Jolinda. Baik rekan Mei dan juga Tribuners, benar sekali politik identitas merupakan penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politiknya. Politik identitas ini lahir dari sebuah kelompok sosial yang hanya menekankan kelompoknya saja. Politik identitas kerap muncul dalam proses kampanye. Politik identitas ini menjadi isu yang krusial dalam proses pemilihan umum. Politik identitas dapat memecah belah kesatuan bangsa dengan beberapa isu yang dilontarkan serta dapat mengadu domba masyarakat. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah memberikan edukasi mengenai politik identitas kepada mahasiswa UIN Dato Karama Palu. Pada sosialisasi ini diselenggarakan pada hari ini, pada 10 Oktober tahun 2022 di Aula UIN Dato Karama Palu. Nisbah sebagai Ketua KPU Sulteng berharap melalui sosialisasi ini, mahasiswa menjadi tidak mudah terprovokasi dan terpecah terhadap perbedaan pilihan mereka. Hal itu dapat memperlancar pesta demokrasi rakyat pada 2024 mendatang. Mahasiswa menjadi sadar akan proses demokrasi dan tidak mudah terprovokasi dengan isu yang dilontarkan oleh pasangan calon yang akan bertarung pada pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Edukasi melalui sosialisasi ini sangat penting untuk diadakan, mengingat Indonesia dengan berbagai keragaman yang ada dan identitas majemuk, sehingga politik identitas dapat menjadi isu krusial yang dapat memecahkan bangsa ketika itu tidak tersosialisasikan atau teredukasikan oleh masyarakat dengan baik. Anggota KPU Sulteng, Sahran Raden, juga menitipkan pesan kepada mahasiswa agar menjadi sadar akan proses demokrasi yang akan sedang berlangsung ini dan juga tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang mungkin saja pasangan calon akan lontarkan pada masa kampanye mendatang. Kembali rekan Mei. Terima kasih rekan Jolinda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kantor Kelurahan Reo di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai terbakar api pada Sabtu 8 Oktober siang. Ketua RT 17 Lingkungan Nanga Kelurahan Reo yang juga sebagai Wakil Ketua Sibat Kelurahan Reo, Taufik Hidayat, mengatakan kebakaran kantor kelurahan itu diperkirakan sekitar pukul 14:04 waktu Indonesia Tengah. Taufik mengatakan dalam peristiwa kebakaran itu hanya 1 unit laptop dan 1 unit mesin printer yang bisa diselamatkan, sedangkan lainnya yang ada di dalam kantor tersebut hangus terbakar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Robert Tropo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Robert. Baik, selamat sore rekan Mei dan sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada sore hari ini, di mana dapat saya laporkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2022 terjadi kebakaran hebat di kantor Kelurahan Reo di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, di mana peristiwa kebakaran itu diperkirakan terjadi pada pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah atau pada siang hari, dan kebakaran itu di mana menurut penyampaian dari Taufik Hidayat, salah satu warga
setempat yang juga merupakan ketua RT di salah satu lingkungan RT di kelurahan tersebut bahwa dalam kejadian kebakaran itu tidak merambat ke rumah-rumah penduduk atau bangunan-bangunan lain karena cepat diantisipasi atau cepat dilakukan pemadaman oleh warga yang kebetulan saat itu sedang melakukan atau sedang menonton pertandingan sepak bola lokal yang ada di belakang, tepatnya di belakang kantor lurah itu. Dan di mana dalam kejadian itu meskipun ada dilakukan bahu-membahu secara manual untuk memadamkan kobaran api, namun dalam peristiwa tersebut sebagian bangunan ludes terbakar dan juga semua isinya. Yang dapat diselamatkan hanya satu buah laptop dan juga satu buah alat printer. Dan Taufik juga menyatakan bahwa kejadian kebakaran ini diduga disebabkan oleh korsleting listrik atau hubungan arus pendek listrik PLN, dan sumber apinya diduga berasal dari ruangan kosong yang tidak digunakan selama ini akibat badai seroja yang melanda sejumlah wilayah NTT termasuk Riau pada beberapa tahun yang lalu. Dan dapat saya laporkan bahwa hasil wawancara Tribun News dengan Sekda Manggarai bahwa untuk sementara kegiatan atau aktivitas perkantoran di Kelurahan Riau ditempatkan di kantor TP PKK Kecamatan Riau yang ada di Kelurahan Riau. Dan di mana berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga bahwa hari ini warga masyarakat bersama dengan RT RW dan juga Lurah Riau sudah membersihkan lingkungan di sekretariat kantor PKK untuk menjadikan kantor tersebut sebagai kantor sementara untuk aktivitas perkantoran kelurahan. Dan di mana masyarakat sangat berharap agar pemerintah bisa membangun kembali kantor kelurahan yang baru. Demikian Mei dan sahabat Tribuners. Terima kasih rekan Robert atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. 10 hari berlalu, tragedi Kanjuruhan yang terjadi selepas laga Arema FC versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober masih menyisakan duka. Spanduk provokatif muncul di tengah-tengah suasana duka tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan Aremania. Spanduk provokatif tersebut ditemukan tim gabungan Aremania. Diduga spanduk itu dipasang untuk memecahkan fokus tujuan usut tuntas tragedi Stadion Kanjuruhan. Ditambah lagi, Aremania menyampaikan beberapa fakta penting soal tragedi Kanjuruhan yang berhasil dikumpulkan. Pertama, soal adanya aksi pembiaran, tembakan gas air mata di luar stadion, hingga tanggung jawab penanganan terhadap para korban yang mengalami luka-luka. Diketahui tragedi Stadion Kanjuruhan terjadi selepas laga Arema FC versus Persebaya pada pekan 11 Liga 1 2022 pada Sabtu 1 Oktober. Anggota tim gabungan Aremania, Anwar, menjelaskan secara detail terkait spanduk provokatif tersebut. Anwar menjelaskan spanduk tersebut bertuliskan usut tuntas, yang bukan Aremania jangan ikut-ikut. Mereka pun meyakini bahwa spanduk tersebut bukan dari pihak Aremania dan warga Malang. Pihaknya menduga spanduk itu dipasang oleh sejumlah orang atau oknum yang ingin membangun persepsi dan memecah fokus tujuan usut tuntas. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan adanya tulisan, spanduk, gambar, ataupun mural yang bernada provokatif, serta jauh dari koridor usut tuntas untuk segera melapor ke tim gabungan Aremania.
Sementara itu, hingga kini, tim hukum gabungan Aremania terus mengumpulkan data terkait tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan Aremania. Dari pengumpulan data tersebut, pihaknya menemukan 3 fakta yang jarang diketahui publik terkait tragedi yang meletus selepas laga Arema FC versus Persebaya pada 1 Oktober. Salah satu anggota tim hukum gabungan Aremania, Ahmad Agus Muin, mengatakan tim hukum itu terdiri dari PBH Peradi Kota Malang dan beberapa advokat secara individual. Yang pertama, terkait adanya pembiaran yang dilakukan pihak keamanan saat tragedi itu terjadi, seperti saat evakuasi di mana banyak orang meminta tolong, tetapi tidak ada yang dilakukan pihak keamanan. Kedua, adanya penembakan gas air mata di luar stadion. Menurut beberapa keterangan dari saksi, mereka sudah ingin pulang dari stadion, tetapi justru ditembaki gas air mata. Ketiga, tanggung jawab penanganan terhadap para korban yang mengalami luka-luka. Pasalnya ada korban yang tidak bisa berobat, padahal bagian tubuhnya mengalami luka dan sakit. Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF sementara menyimpulkan fakta jika Stadion Kanjuruhan dinilai tidak layak menggelar pertandingan dengan resiko tinggi. Simpulan itu ditemukan TGIPF dalam upaya mengusut tuntas tragedi Stadion Kanjuruhan selepas laga Arema FC versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober. Hasil investigasi disampaikan oleh anggota TGIPF Nugroho Setiawan berdasarkan rekaman CCTV di segala sudut. Nugroho mengungkapkan jika fakta yang terekam dalam CCTV perihal momen berdesakannya penonton keluar Stadion Kanjuruhan begitu tragis. Ia menggambarkan momen tersebut terjadi dengan suasana mencekam. Para supporter berdesakan menyelamatkan diri hingga terinjak. Ia menjelaskan situasinya pintu terbuka tetapi sangat kecil. Terakhir, Nugroho menyerukan agar dilakukannya perombakan besar yang menyangkut keselamatan supporter selama pertandingan. Ia menyebut beberapa bagian Stadion Kanjuruhan paling krusial dan harus segera diperbaiki, seperti pegangan anak tangga yang sudah tak terawat dan akhirnya patah yang justru malah melukai korban. Sementara itu, penyidik Barreskrim Polri dan Polda Jawa Timur menjadwalkan pemeriksaan terhadap 6 tersangka kasus tragedi Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang yang merenggut 131 korban jiwa. Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta mengatakan tersangka berinisial AHL, Direktur Utama PT LIB, AH Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, dan SS Security Officer dijadwalkan untuk diperiksa sebagai tersangka pada Selasa 11 Oktober mendatang. Pemeriksaan lanjutan tersebut bertujuan melengkapi berkas perkara agar dapat segera dilimpahkan ke pihak jaksa penuntut umum. Salah seorang DPO kasus mutilasi di Mimika, Roy Howai, diamankan petugas Polres Mimika. Ia menjadi tersangka pembunuhan disertai mutilasi di Mimika terhadap 4 warga Kabupaten Duga, Provinsi Papua. Saat hendak ditangkap, pelaku bersembunyi di atas plafon di sebuah rumah di Jalan Cemara, Kampung Nawaripe, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua pada Sabtu 8 Oktober sore. Informasi yang berhasil dihimpun di Mapolres Mimika menyebutkan saat itu tim gabungan Satgas Gakum Damai Kartens beserta Satbrimob B Polda Papua mendapatkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan tersangka Roy Howai di rumah tersebut. Petugas mendatangi rumah yang diduga kuat menjadi tempat persembunyian tersangka Roy Howai untuk melakukan penggeledahan. Setelah beberapa saat dilakukan pencarian, akhirnya tersangka Roy Howai berhasil ditangkap petugas sedang bersembunyi di atas plafon rumah tersebut. Kapolres Mimika AKBP IGD Putra menjelaskan usai ditangkap, Roy Howai langsung diboyong menuju Polres Mimika untuk dilakukan pemeriksaan. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan 1 parang yang diduga digunakan Roy melakukan pembunuhan terhadap korban yang disertai mutilasi. Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan barang bukti lain yang juga diamankan petugas adalah 1 unit sepeda motor berwarna merah, 1 buah kunci motor, jam tangan, cincin, kalung, dan uang tunai 1,5 juta rupiah.
Adapun peran tersangka Roy Howai saat perencanaan hingga mutilasi 4 warga Kabupaten Duga tersebut adalah dirinya ikut sesuai pada saat pelaksanaan rekonstruksi, yakni melakukan pemotongan dan membuang potongan tubuh korban serta membakar mobil. Selain itu, tersangka juga berperan sebagai penghubung dengan pihak korban serta membagi-bagikan uang. Kemudian tersangka Roy Howai juga telah menerima uang sebesar Rp20.800.000 usai melakukan rangkaian aksi perencanaan hingga mutilasi. Atas dugaan perbuatannya itu, Roy Howai dikenakan pasal 340 KUHP, Subsider 338 dan 365, junto pasal 55 dan 56. Buronan kasus mutilasi di Mimika, Papua akhirnya ditangkap anggota Polres Mimika. Roy Howai diringkus di sebuah rumah di Jalan Cemara, Kampung Nawaripi, Distrik Wania pada Sabtu 8 Oktober sore. Ia sedang bersembunyi di plafon saat polisi memburunya. Penangkapan Roy berawal dari informasi masyarakat soal keberadaan buronan kasus mutilasi di Mimika. Diketahui 4 korban kasus mutilasi merupakan warga Kabupaten Duga, Provinsi Papua. Tim gabungan Satgas Gakum Damai Kartens dan Sat Brimob B Polda Papua langsung mendatangi persembunyian Roy Howai. Setelah beberapa saat pencarian, tersangka ditangkap saat sedang bersembunyi di plafon rumah tersebut. Kapolres Mimika AKBP IGD Putra mengatakan Roy Howai langsung dibawa ke Polres Mimika untuk diperiksa. Petugas juga mengamankan 1 parang yang diduga digunakan Roy dalam kasus mutilasi tersebut. Polisi juga menyita 1 unit sepeda motor berwarna merah, 1 buah kunci motor, jam tangan, cincin, kalung, hingga uang tunai Rp1,5 juta. Dalam kasus mutilasi di Mimika tersebut, Roy disebut terlibat memutilasi korban, membuang potongan tubuh korban, dan membakar mobil. Ia juga disebut berperan sebagai penghubung dengan pihak korban serta membagi-bagikan uang. Roy Howai juga telah menerima uang Rp20.800.000 setelah rangkaian aksi perencanaan hingga mutilasi. Dalam kasus ini, Roy dikenakan pasal 340 KUHP, Subsider 338 dan 365, junto pasal 55 dan 56. Usai ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai penjabat gubernur, Heru Budi Hartono akan memimpin Jakarta hingga 2024 mendatang. Kepala Sekretariat Kepresidenan ini akan menggantikan posisi Gubernur Anies Baswedan yang akan lengser pada 16 Oktober mendatang. Belum juga memimpin Jakarta, suara keraguan terhadap kemampuan Heru Budi mulai muncul. Hal ini diungkapkan pengamat politik Jamiluddin Ritonga yang menilai kapasitas Heru masih di bawah sosok Gubernur Anies Baswedan. Menurutnya hal ini akan merugikan Jakarta yang sudah dibangun Gubernur Anies Baswedan selama 5 tahun terakhir. Sebab bila masyarakat ragu, hal ini bisa mempengaruhi efektivitas kepemimpinan Heru. Oleh karena itu, ia meminta tim penilai akhir yang dipimpin Presiden Joko Widodo menimbang ulang keputusannya memilih Heru sebagai PJ Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan. Ia pun menilai kemampuan 2 kandidat PJ Gubernur lainnya, yaitu Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar lebih mumpuni. Kedua sosok ini pun dinilai Jamiluddin lebih netral dibandingkan Heru yang memiliki hubungan kedekatan dengan Presiden Jokowi maupun partai politik tertentu. Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Heru Budi Hartono telah ditetapkan sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Hal itu ditetapkan dalam rapat tim penilai akhir yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 7 Oktober siang. Nama Heru diputuskan Presiden Jokowi setelah mendengar pertimbangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan anggota TPA serta menteri terkait. Heru memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan 2 calon lainnya. Adapun 2 calon lainnya yaitu Sekda DKI Jakarta Marullah serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar. Rapat TPA tersebut hadir diantaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno,
Sekretaris Kabinet Heru Budi Hartono dan menteri terkait dengan pejabat eselon 1 yang akan diputuskan dalam rapat TPA tersebut. Selain menteri anggota TPA dan menteri terkait juga hadir perwakilan lembaga lainnya seperti Badan Intelijen Negara, Perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN. Tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat. Pulau yang berada
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Syaifah di Bincang Kecantikan. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga tentunya di sini di Bincang Kecantikan hari ini kita akan membahas seputar dengan kecantikan. Nah, hari ini saya sudah hadir bintang tamu saya dan juga narasumber saya hari ini sudah Dr. Fitri dari Bening Klinik. Halo Dok. Halo, Dokter, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Dok baik ya. Sekali. Mungkin Dokter boleh sapa dulu Tribuners di rumah Dok. Halo Tribuners Lampung, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke. Nah Dok, hari ini kita akan membawakan tema dan juga tentunya kita akan ngobrol-ngobrol nih Dok seputar tentang kecantikan, yang mana ini tuh awam banget dan juga ini tuh basic banget Dok, tapi nggak banyak orang tahu. Nah, Dr. Fitria ini sudah menyempatkan waktunya hadir Tribuners dan akan menemani kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan untuk Tribuners jangan kemana-mana, tetap saksikan dari awal sampai dengan akhir kalau Tribuners pengen tahu tentang cara tips menjaga dan juga merawat skin barrier ya Dok ya. Nah, untuk Dr. Fitria boleh jelaskan untuk awalnya ini sebelum kita memasuki tips-tipsnya nih Dok, karena aku sendiri pun ini masih agak awam nih Dokter hal ini. Mungkin Dokter boleh jelaskan apa sih Dok skin barrier itu? Baik, terima kasih Mbak Husnul ya untuk waktunya, untuk kesempatannya. Sebenarnya senang banget ya bisa diundang dari Tribun untuk ngejelasin ke semua perempuan tentang skin barrier. Sebenarnya pentingnya, manfaatnya, dan gimana sih tipsnya, cara-caranya untuk merawat skin barrier itu sendiri. Tapi memang kebanyakan orang-orang itu ataupun semua perempuan itu memang kadang kurang paham ya tentang skin barrier sendiri itu apa gitu, karena sekarang lagi banyak produk-produk yang mengatasnamakan ini tuh bagus untuk skin barrier, padahal kan kita sendiri juga tuh sebenarnya nggak tahu skin barrier sendiri itu apa gitu. Jadi sebenarnya skin barrier itu adalah lapisan kulit kita yang paling luar. Fungsinya itu sendiri untuk apa? Untuk memproteksi dari banyak zat kimia, paparan sinar UV, untuk segala macam ya. Itu fungsinya adalah untuk memproteksi gitu. Itu adalah skin barrier. Jadi kalau yang ditanya skin barrier itu apa? Skin barrier itu adalah lapisan kulit paling luar. Dia untuk berfungsi sebagai proteksi kulit. Sepertinya itu dari skin barrier itu sendiri. Jadi sebenarnya pengertian skin barrier itu memang lapisan kulit yang paling luar ya, dan bukan suatu permasalahan kulit ya. Beda jadi ya. Karena memang banyak di beberapa jenis skincare mungkin kita menemukan ini baik banget untuk skin barrier. Jadi mungkin aku sendiri dan Tribuners di rumah ada yang salah kaprah skin barrier ini Dok. Nah, untuk kita kulik lebih dalam nih Dok tentang skin barrier ini. Nah, apa sih Dok dan di mana saja skin barrier ini letaknya di wajah kita ini gitu? Jadi skin barrier itu kan adalah lapisan kulit paling luar ya. Jadi kalau ditanya letaknya, dia letaknya ada di seluruh wajah. Ini benar-benar di pipi kita ini ya, Dok, di area di dahi, di hidung, ya harus di dagu, di atas bibir, pokoknya semua di wajah kita ini itu adalah lapisan skin barrier kita, lapisan kulit paling luar kita gitu. Itu adalah letaknya sih kalau ditanya ya. Nah, kalau misalkan nih Dok, kita tidak menjaga skin barrier kita atau lapisan kulit paling luar nih Dok, apa sih Dok yang akan terjadi? Oke, sebenarnya kalaupun kalau ditanya apa yang akan terjadi pada skin barrier kita gitu, jadi sebenarnya yang merusak, kita yang bicara merusak dulu ya. Sebenarnya yang merusak skin barrier kita tuh sebenarnya banyak ya, bisa jadi dari zat-zat kimia. Sedangkan zat kimia kan banyak banget ya, bisa dari kandungan skincare, terus habis itu makanan yang kita konsumsi itu juga kan mempengaruhi, itu juga mempengaruhi skin barrier kita loh gitu. Terus habis itu aktivitas kita sehari-hari ya, begadang, terus kemungkinan kita konsumsi kafein terlalu berlebih, terus habis itu kadang kita begadang itu pasti kadang suka makan junk food atau segala macam, itu juga pengaruh. Terus dengan kita tuh kadang suka salah maksudnya merawat diri kita ya gitu, kayak misalkan kita kebanyakan
aktivitas di luar tapi tidak menggunakan sunscreen ataupun tabir surya, itu kan bisa merusak skin barrier gitu. Dan juga pastinya menyepelekan sih dok ya, kayak kita nih mungkin di ruangan AC kan nggak usah ya pakai sunscreen gitu ya. ya. Tapi padahal penting tapi itu kan, penting banget gitu, karena kan tetap aja ya kita kan maksudnya di luar ruangan gitu, walaupun kita berada di AC gitu, tapi tetap aja itu kan bisa mempengaruhi rusaknya skin barrier, apalagi AC loh. AC kan dia kan bisa merusak karena kan suhunya segala macam kan bisa. Dan juga apalagi kan skin barrier itu lapisan terluar. Jadi kalau memang aku pun sendiri kayak kerja di tempat AC, kalau nggak pakai sunscreen itu rasanya kayak kering banget gitu ya dok ya. Iya bener banget. Jadi selain harus pakai skincare, yang dokter sarankan gitu untuk Tribuners di rumah itu pakai apa sih dok untuk menjaga skin barrier? Jadi kalau untuk menjaga tips ya, sebenarnya tips untuk menjaga skin barrier itu sebenarnya banyak banget. Yang pertama pasti kita harus hindari faktor resikonya tadi ya. Yang pertama dari penggunaan bahan kimia yang terlalu banyak berlebih, terus habis itu penggunaan skincare yang kurang pas atau tidak sesuai dengan kebutuhan kulitnya, tidak menggunakan tabir surya, begadang dan aktivitas yang kayak di luar, terus banyak tidak sesuai ya istilahnya ya, maksudnya mungkin tuntunan skincare juga berpengaruh nggak sih dok? Ya tuntunan skincare itu tadi ya saya bilang, maksudnya penggunaan skincare yang terlalu berlebih ya, itu maksudnya ke sana gitu sih, hindari faktor resiko. Terus untuk gimana sih cara ngerawatnya, sebenarnya cara ngerawat skin barrier kita tuh mudah sekali. Yang pertama pakai sunscreen tuh wajib ya, sunscreen itu kan sekarang banyak banget. Yang penting sesuai sama kondisi wajahnya aja gitu, misalnya wajah banyak berminyak, kita cari skincare sunscreen yang untuk kulit berminyak. Sekarang kan banyak ya. Untuk kulit kering ya pakainya untuk kulit kering itu dari sunscreen. Terus habis itu kita bisa pakai tambahan-tambahan lain sebenarnya ya. Kalau misalkan kita butuh moisturizer ya boleh. Apalagi sekarang itu kan banyak banget kandungan yang mengatasnamakan kayak niacinamide, hyaluron ya. Maaf saya singgung sedikit, tapi kan kadang sekarang banyak banget ya. Sebenarnya boleh kita pakai, ataupun yang lagi hits sekarang tuh retinol. Sebenarnya retinol itu bagus sebenarnya untuk menjaga skin barrier, itu juga bagus. Cuman ya itu harus sesuai sama kondisi wajah kita, itu sih tipsnya. Nah untuk Tribuners bisa mengetahui nih dok, apa yang mereka butuhkan dan wajah mereka itu membutuhkan skincare yang mengandung apa saja gitu, itu mereka tahunya dari mana tuh dok? Yang penting intinya dari skin barrier adalah lapisan kulit paling luar ya. Kalau misalkan memang kita, soalnya setiap kondisi wajah orang beda-beda ya, ada yang dia sudah ada masalah kulitnya seperti akne ataupun jerawat ya, terus habis itu kulit skar ataupun bopeng ya kan, maksudnya kalau ini bopeng itu kan sudah mengalami masalah ya gitu, sudah mengalami. Jadi kita atasi dulu masalah kulitnya gitu. Kalau misalkan masalah kulitnya kayak untuk bopeng atau skar, kita cari solusi, bisa dengan ataupun datang ke dokter ataupun ke klinik terdekat, atau kita cari skincare yang fungsinya untuk bopengnya atau untuk skarnya, itu bisa kan. Sekarang juga udah mulai banyak tuh ada beberapa jenis produk yang fungsinya untuk bopeng ataupun untuk skarnya gitu. Sekarang kan banyak ya, itu bisa dari situ. Untuk acne juga bisa tuh untuk yang kayak gitu tuh ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya kandungnya apa dulu, kita tahu dulu masalah kulit kita tuh apa gitu sih sebenarnya. Berarti kembali lagi ke kulit wajah dan juga problem di kulit di orang kulit ya, masing-masing gitu, karena nggak semuanya sama kan. Jadi nggak bisa kita maksudnya harus ini enggak ya. Nah gimana dok kalau dokter menemukan pasien atau Tribuners di rumah tuh yang kayak mencocok logikan gitu, kayak misalkan nih dia baru mencoba suatu skincare tapi langsung jerawatan atau langsung mengelupas kulitnya atau langsung ini, nah dia langsung mengecek kayak wah ini kayaknya nggak cocok nih. Itu bisa banyak dok ini kan boleh bisa nggak sih dok kita jadikan sebagai acuan kita mengetahui skin barrier kita gitu, atau memang itu efek dari skincare yang memang masih dalam prosesnya gitu dok, gitu gimana tuh? Itu pertanyaannya banyak banget ya. Kadang orang ke klinik juga ataupun datang ke konsultasi dokter ataupun lewat online atau segala itu tuh pertanyaan hampir semua perempuan ya. Sebenarnya kalau misalkan kita kayak mencocok logikan atau kan namanya ya aku bilang lagi skincare kan banyak ya, kita kan juga namanya perempuan tuh pengen cari yang terbaik untuk diri kita sendiri kan gitu ya. Jadi sebenarnya itu nggak apa-apa, maksudnya boleh aja selagi skincare yang kita pakai itu masih cocok. Maksudnya masih cocok itu dalam artian yang pertama ya, dia tidak menimbulkan keluhan apapun, kayak jerawatan, beruntusan, itu kan berarti menimbulkan masalah. Berarti skincare yang kita pakai nggak cocok dong gitu, berarti kurang pas dong atau berarti kurang sesuai dong gitu. Tapi kalau dia
ya. Terus ada lagi yang dia menyebabkan pengelupasan, iritasi, merah gitu. Itu kadang juga ada di beberapa skincare yang menyebabkan kayak gitu. Cuman kadang kalau kasusnya wajahnya sensitif, itu kadang perlu konsultasi ya, perlu konsultasikan ke dokter. Cuman kalau misalkan memang wajahnya sensitif terus tidak menimbulkan keluhan yang kayak berujung panjang, kayak keluhan beruntusan, jerawatan terlalu panjang, terus pengelupasan, dia nggak ada keluhan kayak gitu, berarti baik-baik aja. Berarti skincare yang dia pakai cocok-cocok aja. Boleh. Tapi apa pendapat dokter yang mengatakan ada beberapa orang yang berstatement nih dok, gitu kan ya? Itu nggak apa-apa mengelupas dan berjerawat gitu. Itu tuh proses dari skincare-nya lagi bereaksi atau karena memang wajah kamu berjerawat atau bermasalah, jadi dia tuh mendeteksi gitu loh. Atau itu detox ya orangnya detox, karena kan ngedetox dengan gak cocok kan beda tipis ya dok ya. Nah itu sebenarnya kalau misalkan di dalam, maksudnya nggak di dalam dunia estetika aja ya, maksudnya di dunia dokter kulit atau sama dari medis pun dia tidak ada proses detox, itu sebenarnya tidak ada gitu. Kalau dia menimbulkan keluhan kayak jerawatan atau malah beruntusan, pengelupasan segala macam, itu berarti memang dia sudah tidak sesuai gitu. Jadi itu harus kita hentikan dari awal gitu, bukan malah kita lanjutin. Itu harus ditekankan ya. Maksudnya kebanyakan perempuan ya itu yang kata Mbak tadi, apalagi sekarang banyak jualan ya yang kayak gitu-gitu tuh banyak yang mengatasnamakan nggak apa-apa, itu proses sementara, nanti jadinya bagus. Tidak, itu tuh dari awal sudah menimbulkan keluhan gitu. Dia memang tidak pas atau tidak sesuai sama kondisi wajahnya. Jadi harus kita cut dari awal gitu. Di Tribuners ini edukasi banget loh. Iya, terutama bagi perempuan ya, karena tuh banyak banget yang ke klinik tuh dengan keluhan yang sama. Nah, ini mungkin ini buat Tribuners yang mungkin belum sempat ke klinik dan juga konsul dengan dokter, dengan adanya tayangan kita dan hari ini Dokter Fitri di sini tuh mudah-mudahan bisa mengedukasi Tribuners ya dok ya gitu. Dan apalagi tentang skin barrier ini yang nggak banyak banget orang tahu. Dan tadi kita sudah dengerin juga Dokter Fitri kan gimana sih cara dan tips menjaganya, walaupun kita belum bongkar semua nih dok ya. Nah tapi ini dok, bisa nggak sih dok jelasin kayak faktor eksternal dan juga internalnya gitu untuk menjaga skin barrier ini gitu kan. Tadi kan faktornya kita udah dokter sebutin kan, dari faktor eksternal tuh kayak dari pola makan, pola tidur, terus juga olahraga dan sebagainya. Kalau internalnya tuh gimana? Kalau internal itu lebih ke cenderung hormonal ya. Biasanya hormonal, biasanya pada tergantung sih kasus-kasusnya. Biasanya remaja juga sudah mengalami keluhan ya, itu biasanya kelari ke hormonal. Kalau eksternal ya itu saya tadi sebutkan tadi ya, ada faktor zat kimia, terus pola gaya hidup, pola makan, begadang segala macam, itu kan masuk ke faktor eksternal. Kalau faktor internalnya salah satunya hormonal, sedangkan hormonal itu kan sulit banget kita hindari ya. Namanya biasanya hormon, kita hormonnya suka naik turun, apalagi pada remaja ataupun pada usia sekitar mau menopause ya kan, ibu-ibu itu juga kan hormonnya sudah berubah. Biasanya kita atasinya dari faktor eksternal gitu. Biasanya kalau dari ke klinik ataupun dari ya solusi dari estetika ataupun dokter klinik, biasanya kita akan mengawalinya pakai mengurangi dari faktor eksternalnya, bukan dari faktor internalnya. Biasanya sih gitu. Oke, dari situ ya dok. Ada nggak sih dok perbedaan skin barrier remaja dengan yang dokter bilang kulit menuju menopause itu tadi dok? Banyak banget. Perbedaan itu banyak banget ya sebenarnya. Biasanya kalau untuk remaja itu kulitnya tuh masih bagus ya. Kalau kita bilang tuh masih bagus. Soalnya kalau udah menopause ataupun udah usia 35 ke atas ya, boleh tahu saya bilang usia, karena memang kita tuh kan mau kulit ataupun manusia gitu kan dibagi ya, kita dibagi tahapan gitu. Ada yang dia remaja, pre-remaja, ketika ataupun lansia atau menjelang itu kan lansia itu tadi ya, itu salah satunya menopause. Jadi perbedaannya banyak banget gitu. Kalau ditanya secara general pasti ada perbedaannya ya gitu, pasti ada perbedaannya. Cuman yang harus ditekankan adalah gimana cara tahunya kulit saya itu masih bagus atau tidak. Yang pertama, dia tidak mengalami keluhan sih biasanya dari keluhannya itu kayak akne ataupun beruntusan jerawatan, terus atau tidak kayak komedo, penumpukan komedo terlalu berlebih, itu sih salah satu masalah ya, karena dia akan menjadi jerawat. Terus habis itu yang salah sering banget kita lakukan ketemu pada wanita mau lanjut usia atau mau menopause itu adalah kasus flek ya. Itu tuh banyak banget. Itu kan pengaruh dari faktor eksternal sama internal yang saya sebutkan tadi ya. Itu sih gitu
cara taunya dia bagus apa enggak. Kalau misalkan dia muncul keluhan yang saya sebutin tadi, berarti dia sudah harus diperbaiki gitu. Cuman kalau tidak ada, apa salahnya kita merawat aja ya. Merawat kan yang saya bilangin tadi ya, salah satunya cari skincare yang sesuai kondisi wajahnya gitu kan, bisa kandungan yang mana sesuai aja sama kondisi wajahnya gitu. Tapi ada beberapa kasus kan dok, ini terjadi gitu kan ya. Apa namanya, dia masih muda banget nih dok, masih remaja tapi sudah timbul flek hitam. Nah itu bagaimana ya, dok? Bisa jadi itu banyak sih biasanya, tapi jarang ya ketika usia. Tapi flek hitamnya nggak banyak ya, cuma bintik-bintik itu gitu. ya. Nah Biasanya itu tanda lahir ada memang flek hitam itu biasanya beda juga ya antara bintik-bintik hitam flek, dan kadang kan orang itu tuh bilangnya itu tuh flek, berarti kita larinya ke kasus ya ini ya, bukan lagi masalah ke skin barrier, berarti itu tuh sudah masalah ke kasus atau masalah kulit gitu. Ada yang Mbak bilang tadi dia tuh pada usia remaja sudah muncul bintik-bintik hitam, sebenarnya bintik hitam, dark spot, terus habis itu flek itu sebagian besar tuh masuk ke melasma ya. Kalau kita bilang tuh masih ke melasma, cuman melasma itu kan besar sekali gitu, apa namanya bahasanya gitu. Jadi kita bagi-bagi lagi gitu. Yang kalau biasanya remaja kita sebutnya tuh freckles ya. Jadi bukan flek gitu. Jadi kadang kan orang tuh beda, flek itu yang apa gitu, freckles itu yang seperti apa, kadang-kadang orang nggak ngerti ya yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau untuk remaja biasanya lebih cenderung ke freckles, bukan flek. Kalau flek itu biasanya ketika memang udah lanjut usia kayak umur 30 tahun ke atas, ataupun kita tuh jarang merawat skin barriernya, memang udah rusak ya dari awal, mungkin kita tidak tahu ya, tidak dijaga, kan akhirnya menimbulkan flek gitu. Itu biasanya dari usia ya. Dari usia juga ya dok ya. Nah kalau freckles ini kan, kalau dulu kita tuh menjadi suatu ketakutan dok, freckles ini, karena kita nggak tahu kalau ini freckles, karena kita takutnya kayak wah apa gue udah mulai tua nih ya gitu, kenapa gue udah mulai rusak, makanya kok udah flek hitamnya udah muncul. Ternyata memang kalau di remaja itu freckles ya dok. Dan juga freckles ini Tribuners jadi tren banget nih dok sekarang. Nggak hanya untuk dari look makeup aja, tapi banyak sekali orang bahkan dari luar negeri itu untuk berbondong-bondong tuh menciptakan apa namanya freckles ini ya dok ya. Memang kalau perbedaannya freckles ini munculnya disebabkan kenapa sih dok kalau freckles itu biasanya kalau remaja gitu, tapi balik lagi ke orangnya masing-masing ya, ke gaya hidup yang saya jelasin sebelumnya tadi itu tergantung dari sana juga kan. Tapi kebanyakan kalau remaja itu ya biasanya salah skincare gitu, remaja karena saking banyaknya ini kan pasti tujuan utamanya apa, kalau orang yang jualan skincare itu pasti kan tujuannya ke remaja gitu, bukan kadangan ke yang usia lebih lanjut itu kadangan jarang ya, pasti remaja karena salah skincare. Jadi dia muncul bintik hitam. Mungkin mereka tidak sadar, oh ini gitu. Terus habis itu yang kedua hormonal, dan yang ketiga genetik. Biasanya genetik itu yang paling sering gitu. Cuma kalau misalkan genetiknya tidak, terus habis itu kayak dari hormonal biasanya baik-baik aja gitu kan. Maksudnya hormonal itu kayak penyakit hormonal banyak ya gitu kan, atau autoimun dan segala macam yang mempengaruhi hormon itu banyak banget. Terus ya itu salah skincare. Oke, jadi memang freckles ini itu bisa disebabkan karena salah skincare ya. Freckles, flek, acne itu kadang-kadang memang karena salah skincare. Ya balik lagi karena skin barrier kita tuh udah salah dari awal gitu. Balik lagi ke sana. Nah dok, kalau kita untuk lagi-lagi nih dok, untuk menjaga skin barrier kita itu ada nggak sih runtunan skincare yang memang kita perlukan gitu dok? Ya, untuk runtunan ya, maksudnya balik lagi ke saya bilang kondisi setiap orang itu beda-beda, setiap wajah juga beda-beda, jadi nggak bisa kalau kita kulit yang normal dulu nih dok. Oke, kita bicara untuk kulit normal ya, jadi dia tidak kering, tidak apa. Yang paling penting adalah pas kita facial wash dulu ya, atau cuci muka itu penting banget ya. Misalnya kita dari luar dari mana gitu, itu facial wash. Misalkan kalau untuk kulit normal suka make up, kita tuh kadang-kadang nggak pakai double cleansing ya. Double cleansing, pasti mbak suka kelewatan ya, karena kan suka make up ya. Itu karena kadang nyepelein gitu loh udah kayak udah bersih gitu loh. Tapi sebenarnya enggak, memang kadang-kadang make up itu kan ya make up ya, ada foundation segala macam itu kan bisa menyumbat ke pori-pori. Jadi kalau misalkan kita nggak double cleansing ya tetap aja salah ya, itu dari double cleansing. Terus penggunaan toner ataupun penggunaan yang bersifat exfoliate ataupun penyegar itu sebenarnya boleh, cuman di beberapa kasus kayak kemerahan iritasi biasanya jarang digunakan ya gitu. Terus habis itu sunscreen, itu sih yang paling penting itu sunscreen ya. Terus baru ya kayak misalkan rutinnya serum atau segala macam itu boleh. Itu tambahan ya untuk kulit normal gitu.
Jadi memang beda-beda gitu ya dok ya, setiap perawatan kulit berakne, terus juga apa namanya berminyak, normal gitu, banyak banget ya memang jenis-jenis kulit apa namanya masyarakat gitu ya. Nah perempuan terutama. Nah dok, terus kalau misalkan tadi tuh dok, kita kan udah ke skin barrier. Nah kalau misalkan nggak menjaga dan nggak merawat skin barrier yang rusak itu, contohnya seperti apa dong? Oke, kalau untuk sebenarnya kita pun bisa mendeteksi dini kapan skin barrier kita tuh rusak ya. Yang pertama itu sudah muncul tanda, yang pertama itu kasar ataupun kulitnya sudah tidak halus. Itu tuh biasanya apa namanya skin barrier itu sudah mulai terganggu. Terus yang kedua sudah ada tanda proses pengelupasan ataupun iritasi ya. Iritasi itu bisa kemerahan ataupun dia kayak pengelupasan tadi, itu salah satu tanda iritasi. Terus yang ketiga dia menimbulkan masalah kayak akne gitu, salah satunya. Itu tanda-tanda deteksi dini apa skin barrier kita itu sudah bermasalah atau tidak. Kalau misalkan tidak ya itu tadi, maksudnya dia baik-baik aja, baik-baik aja gitu ya dok ya. Tapi gimana kalau misalkan ada kasus dari Tribuners di rumah yang mungkin pernah salah pemakaian skincare, tapi dia nggak jerawatan nih dok, tapi dia meninggalkan kayak flek dan juga mungkin bekas apa ya dok, bukan bopeng sih, kayak kemerahan gitu dok. Nah itu bisa hilang nggak sih dok? Bisa semua ya, yang penting dia harus ditangani lebih awal ya gitu. Bisa dari aku balik lagi dari skincare yang sesuai gitu. Makanya kadang kalau sudah nimbul keluhan, saran sih lebih baik konsultasi ke dokter aja ya dok ya. Jadi daripada kita bingung dan juga capek-capek untuk coba-coba ini semua jenis skincare kita coba dan pada akhirnya itu nggak cocok Tribuners. Jadi memang lebih disarankan itu untuk konsultasi dengan dokter. Nah, dan ini kita akan masuk ke treatmentnya dok. Nah, ada nggak sih dok treatment untuk pemula dan juga untuk Tribuners itu bisa menjaga skin barriernya gitu dok di Bening Klinik sendiri, ataupun dokter punya saran khusus untuk Tribuners yang pengen perawatan di rumah gitu? Sebenarnya untuk banyak banget sih ya. Dan untuk dari treatment itu sebenarnya banyak banget. Apalagi datang ke Bening Klinik itu udah banyak banget. Banyak banget ya dok pilihannya. Banyak pilihannya karena yang pertama laser sendiri kita tuh banyak banget ya, lasernya tuh banyak banget, canggih juga kan, terus jadi bisa disesuaikan sama kondisi wajah masing-masing. Terus habis itu dari skincare kita juga kan tuh banyak ya, dan disesuaikan sama kondisi kulit gitu. Jadi bisa aja langsung datang ke klinik ya kalau dari Bening treatmentnya. Terus untuk yang perawatan di rumah, untuk perawatan khusus kalau misalkan dia ada masalah, atasi dulu yang masalahnya tadi ya, kayak aknenya harus kita atasi, ataupun dari scarnya atau bopengnya harus kita atasi, fleknya harus kita atasi gitu sih. Cara ngatasinnya gimana? Balik lagi ke skincare yang kalian pakai. Kalau misalkan skincare kalian cocok ya nggak apa-apa, lanjutin aja gitu, boleh. Nah kalau tips dari dokter untuk merawat skin barrier di rumah bagaimana nih dok? Untuk kulit normal ya, soalnya kan setiap kulit kita beda-beda gitu. Untuk kulit normal cara ngerawatnya gimana? Gunakan yang pertama itu tuh harus sunscreen ya. Sunscreen itu penting banget ya. Sunscreen kalau misalkan kita make up, suka make up itu tuh seenggaknya facial wash itu wajib, double cleansing setidaknya, ataupun pakai susu pembersih yang segala macam itu boleh. Itu untuk di rumah ya, terus untuk merawat skin barrier kita juga lebih bagus. Terus dari apa namanya, kalau kayak dari serum segala macam itu tambahan itu boleh. Serum itu kan banyak ya, apalagi dijual di luar kan banyak, itu disesuaikan sama kondisi wajah aja gitu, itu boleh. Terus habis itu kita hindari faktor eksternal yang saya sebutin tadi ya, kayak makanan, terus hindari begadang, kafein. Terus kadangan kita juga tuh suka salah ini kan, kayak cuci muka aja, dari cuci muka aja itu kan dari faktor eksternal ya. Kadang kita cuci muka suka pakai air panas kan, itu kan dia rusak. Iya, itu juga salah ya, biasa aja, maksudnya pakai air biasa itu bahkan lebih baik gitu. Jadi hindari yang kayak gitu. Istirahat yang cukup, perbaiki pola makan yang sehat ya, kayak healthy food. Coba sedikit dikurangi junk foodnya itu tuh dikurangi gitu. Nah kalau untuk pemilihan facial wash, kan ada beberapa facial wash itu yang mengakibatkan setelah kita after facial wash itu muka kita kayak jadi ketarik,
kering itu gimana sih dok? Itu Sebenarnya nggak apa-apa, karena kan disesuaikan sama kondisi kulit ya. Kadang kan di beberapa facial wash, kita bicara kulit yang jerawatan gitu ya, itu kan biasanya ada kandungan facial wash yang mengandung salicylic acid. Salicylic acid itu memang fungsinya kadangan setelah kita cuci muka memang ketarik gitu. Nah nggak apa-apa gitu. Jadi selagi dia tidak menimbulkan yang saya jelasin tadi, jerawat, iritasi, pengelupasan, masih nggak apa-apa, boleh aja gitu. Memang kadangan di beberapa kandungan itu dibutuhkan gitu. Jadi sih sebenarnya boleh-boleh aja. Oke. Nah tapi bagaimana kalau misalkan ada kasus yang Tribuners itu masih gini dok pemikirannya, kan dia kulitnya normal tapi dia takut untuk berjerawat, makanya dia milih facial wash itu yang acne untuk menghindari dia berjerawat gitu. Nah itu salah nggak sih dok? Salah banget. Salah ya dok? Salah banget. Oke. Nggak boleh. Jadi kalau misalkan memang kulit kita tuh normal atau baik-baik aja, pilih skincare ataupun salah satunya facial wash yang memang untuk kulit normal, bukan untuk kulit berjerawat gitu. Malah kadang dia menimbulkan keluhan yang tidak-tidak gitu ya. Bisa jadi jerawatnya malah jadi benar-benar muncul jerawat gitu, entah kemerahan atau malah yang paling sering itu beruntusan ya, beruntusan yang kecil-kecil kayak gitu. Itu kan membuat masalah ya, bikin skin barrier kita juga jadi makin rusak. Jadi pilihlah yang sesuai dengan kondisi wajah gitu sih. Jadi yang tadinya tidak ada masalah, nggak menimbulkan masalah, yang tadinya jerawat cuma satu jadi banyak karena tadi ya dok, karena kekhawatiran yang tidak disesuaikan dengan kondisi kulit, makanya jadinya pemilihannya juga salah. Nah ini nih buat Tribuners di rumah yang mungkin masih mempunyai pemikiran seperti itu ya dok, itu ini bisa mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan dan juga bisa edukasi buat Tribuners bahwasanya pilihlah skincare ataupun facial wash itu yang memang sesuai dengan jenis kulit aja. Jadi kalau misalkan kulitnya memang nggak bermasalah dan juga tidak berjerawat, ya sudah pakai yang memang normal saja, jangan yang harus pakai yang acne atau yang whitening dan sebagainya ya dok ya gitu. Nah kalau di Bening Klinik sendiri ada nggak sih satu treatment aja sebutin dok yang memang itu bisa treatment untuk skin barrier tadi? Salah satunya laser glowing. Laser glowing. Ya, kalau di sini kita normal ya dok ya? Ya, dia biasanya untuk kulit normal. Kadang untuk acne juga bisa sih. Kita punya laser acne juga sama. Biasanya yang paling untuk remaja, terus habis itu sesuai sama kaos ya, gitu tuh laser glowing best seller. Karena dia biasanya itu tuh untuk memperbaiki skin barrier. Terus biasanya sekali tindak itu wajahnya benar-benar jadi bersih ya, jadi glowing biasanya gitu. Jadi seperti uni-uni Korea. Uni Korea. Nah, ini mungkin bisa jadi rekomendasi juga buat Tribuners yang mungkin masih remaja. Bisa ya dok? Rentang usianya dari berapa? Boleh, usia berapa aja boleh. Dari remaja ya, usia remaja ya, 12 tahun ke atas juga bisa kok. Kalau dokter bilang usia berapa aja nanti di bawah 10 tahun. Biasanya kan kadangan 12 tahun juga sudah After ada. puber lah ya. Iya, biasanya juga sudah ada kan. Nah, itu tadi ada laser glowing namanya dok ya. Laser glowing itu ada di Bening Klinik dan itu satu kali treatment aja udah bisa kelihatan dok hasilnya. Sudah kelihatan. Oke. Nah, setelah dari after treatment itu adakah pantangan khusus yang harus dijalani pasien seperti nggak boleh pakai skincare ini, harus enggak sih kalau ada. untuk laser glowing enggak, kecuali soalnya kita kan juga ada tuh yang laser yang lain yang kadangan biasanya berapa hari gitu nggak boleh pakai skincare gitu ya, itu tuh beda lasernya gitu ya, kalau yang kami tuh punyanya Pico tuh canggih banget ya gitu, dia tuh lasernya tuh canggih banget karena dia pakai gelombang Alexander ya, jadi dia bisa nembus ke lapisan kulit yang paling dalam, jadi pasti otomatis skin barrier kita langsung jadi bagus, lapisan kulit bawahnya juga langsung jadi bagus. Nah itu yang membutuhkan downtime ataupun biasanya pemberian skincare berapa hari, biasanya gitu sih. Kalau kita biasanya pakai lasernya Pico kalau yang kayak gitu. Itu untuk laser Pico ya Tribuners. Mungkin dari harganya Tribuners bisa nanti di Instagram Bening Klinik atau mungkin setelah ini bisa langsung konsultasi dengan dokter ya. Nah dok, untuk terakhir mungkin dokter boleh berikan closing statement untuk Tribuners ya untuk tips menjaga skin barriernya. Oke, untuk tips menjaga skin barrier untuk para Tribuners ya, maksudnya baik sebenarnya perempuan laki-laki itu juga kadang punya masalahnya masing-masing ya. Yang pertama, pilihlah skincare yang sesuai sama kondisi kulit ya, itu sih penting banget. Terus yang kedua, jaga pola makan, gaya hidup, dan kurangi begadang dari kafein, biasanya sih itu sih.
Itu tadi ya dok ya, jadi memang banyak sekali Tribuners yang namanya faktor-faktor dari mana aja tuh bisa datang ya dok ya untuk menjaga skin barrier ini. Jadi faktor internalnya juga harus dijaga dan juga faktor eksternalnya tadi. Nah untuk pemilihan dari skincare-nya itu sangat disarankan Tribuners memilih skincare yang sesuai dengan kebutuhan kulit dan juga itu tadi ya dok ya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan kulit wajah itu tadi. Jadi kalau misalkan pingin sekali mengetahui informasi lebih banyak itu bisa langsung konsultasi dengan dokter yang ahlinya. Jadi jangan coba-coba ya Tribuners untuk mencocok logikan ya itu tadi tentang skin barrier kita gitu. Terima kasih banyak sekali Dokter Fitri sudah hadir di studio Tribun Lampung dan juga Tribuners yang sudah menyaksikan bincang kecantikan hari ini. Tentunya di sini masih bersama dengan saya Kusnala Syefa dan juga Dokter Fitri ya. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Jasad pria ditemukan di tepi dermaga Batubara PT SBR Sukaraja. Warga digegerkan dengan penemuan jasad pria anonim di bekas dermaga batubara milik PT Sumatera Bahtera Raya atau SBR di Jalan Yosudarso Sukaraja, Bumi Waras Bandar Lampung pada Senin 10 Oktober 2022 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan berusia 23 tahun warga sekitar saat diwawancarai Tribun Lampung pada Senin 10 Oktober 2022 di bibir pantai Sukaraja, Bandar Lampung mengatakan mayat pria anonim ditemukan dalam kondisi terlentang dan badan sudah membusuk. Penemuan jasad tersebut terjadi saat Agus sedang mencari rongsokan botol minuman ringan dan benda lainnya. Menurut Agus, saat subuh ia bersama dengan temannya mencari rongsokan. Tertiba kaget ada sesuatu yang mencurigakan. Lalu ia sengaja menyenter karena kondisinya remang-remang dan gelap. Dan begitu didekati, ternyata sosok tersebut adalah mayat seorang pria. Saat pertama kali ditemukan, jasad tersebut tidak berbau, tapi setelah cuaca cerah, baunya jadi semerbak. Sementara itu, Babin Kamtibmas Sukaraja Bribka Agus Setiawan bergerak cepat dengan memberikan informasi kepada tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System Polresta Bandar Lampung setelah dapat kabar penemuan mayat oleh warga. Setelah itu, tim Inafis Polresta Bandar Lampung datang untuk mengidentifikasi mayat tersebut. Mayat hanya mengenakan celana pendek warna-warni serta baju yang dikenakan hitam berliskan putih. Sedangkan Kapolsek Teluk Betung Selatan Kompol Adit Priyanto mengatakan setelah diperiksa tidak ada tanda kekerasan yang dialami pada mayat tersebut.
Mayat kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Bandar Lampung. Saat ditanya apakah ada warga dari Teluk Betung Selatan yang hilang, Kompol Adit mengatakan untuk sementara ini belum ada warga yang melaporkan atas kehilangan keluarganya. Berita selanjutnya, terseret ombak saat berenang di pantai Batu Balai, 2 pemuda asal Gisting tewas. 3 pemuda asal Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus tenggelam saat sedang bermain di pantai. Dari 3 pemuda yang tenggelam, hanya 1 orang yang berhasil selamat dari peristiwa tersebut. 1 orang lainnya meski berhasil diselamatkan, tapi sayang korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. 1 korban lainnya yang sempat hilang ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Ghifari Fajrin, salah satu anggota tim Basarnas Tanggamus pada Senin 10 Oktober 2022 menjelaskan, ketiga korban tenggelam di pantai Batu Balai, Pekon Sukabanjar, Tanggamus pada Minggu 9 Oktober 2022. Ketiga pemuda itu tiba di pantai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian kejadian yang memakan 2 korban jiwa tersebut terjadi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Salah satu korban yang bernama Arif Munandar yang berusia 20 tahun tenggelam saat bermain di pantai tersebut. Melihat rekannya tenggelam, kedua pemuda lainnya berinisiatif untuk menyelamatkan rekannya tersebut. Namun sayang, rekannya yang bernama Bayu berusia 20 tahun bersama Iwan berusia 20 tahun justru ikut terhempas ombak lautan. Masyarakat yang mengetahui ketiga pemuda itu tenggelam langsung bergegas menolong. Masyarakat saat itu berhasil menyelamatkan Bayu dan mendengar ada kejadian tersebut, pihak Basarnas Tanggamus langsung meluncur ke lokasi kejadian. Pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, tim rescue SAR Tanggamus berhasil menemukan korban bernama Ikhwan. Lalu Ikhwan yang dalam keadaan kritis langsung dibawa ke rumah sakit, namun dalam perjalanan korban meninggal dunia. Tim SAR yang dibantu oleh Pos Al Kota Agung, Polairut Kota Agung, Polsek Kota Agung, Babinsa Sukabanjar, BPBD Tanggamus, Damkar Tanggamus dan warga setempat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat sempat menghentikan proses pencarian sementara dikarenakan hasilnya nihil. Lalu pada pukul 00:05 tim rescue SAR Tanggamus berhasil menemukan korban terakhir. Korban Arif Munandar ditemukan tim gabungan sudah tidak bernyawa. Selanjutnya korban dibawa oleh petugas menuju ke rumah duka. Berita selanjutnya, keluarga Zainuddin minta pelaku pembunuhan 5 anggota keluarga dihukum mati. Kepala Kampung Marga Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Muhammad Yani mewakili masyarakat dan keluarga korban meminta pelaku Erwin untuk dihukum mati. Menurut Yani, pada Minggu 9 Oktober 2022, masyarakat Kampung Marga Jaya Negara Batin dan keluarga besar Pak Zainuddin meminta pelaku Erwin untuk dihukum mati. Ia mengatakan penyebabnya pembunuhan yang dilakukan pelaku sangatlah keji, apalagi 1 korban masih anak-anak. Bahkan mayat yang dibunuh oleh pelaku kemudian dikubur di septic tank seperti menyamakan dengan kotoran. Selain itu, ia mengaku sampai saat ini kondisi kampung kondusif serta aman dan terkendali. Ia juga menyatakan ada beberapa kesimpulan dari hasil musyawarah keluarga besar Zainuddin yang telah dilakukan. Di antaranya, pihak keluarga mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Lalu keluarga juga telah meminta kepada APH agar dapat menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku Erwin. Selain itu, Yani mengaku diberikan kuasa dari keluarga besar Zainuddin untuk memantau perkembangan kasus pembunuhan tersebut hingga sampai keputusan inkrah dan berkeadilan. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Waikanan telah menunjuk 3 jaksa dalam perkara pembunuhan 1 keluarga di Marga Jaya.
Kasih Pidana Umum Kejari Waikanan Arlian Syah Adam kepada Tribun Lampung pada Minggu 9 Oktober 2022 mengatakan, sesuai arahan pimpinan Kejari Waikanan Afriliana Purba, ada 3 jaksa yang akan turut hadir dalam pengungkapan perkara pidana tersebut. Menurutnya, pasca kejadian, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan langsung diterima, sehingga pihak Kejari langsung melakukan penyidikan dan cepat langsung disidangkan. Apabila semua sudah lengkap dan penyidik telah melakukan penyerahan berkas hingga lengkap atau P21, maka akan segera disidangkan. Berita selanjutnya, video viral akad nikah tertunda 9 jam, pengantin pria terjebak di jalan rusak. Belakangan ini viral video pengantin wanita yang sedang menunggu pengantin prianya selama 9 jam. Video viral pengantin wanita tersebut pertama diunggah oleh akun TikTok bernama Retno Mantenahyu dan kemudian tersebar ke media sosial lainnya. Video viral tersebut memperlihatkan sosok pengantin wanita yang terus melihat telepon genggamnya dan berupaya untuk menghubungi seseorang. Untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut, reporter Tribun Lampung pada Minggu 9 Oktober 2022 mendatangi pemilik akun Retno Mantenayu yang juga seorang tata rias pengantin di kediamannya. Menurut Retno Andiawati, pemilik akun dan juga penata rias pengantin wanita yang viral tersebut, akad nikah yang seharusnya dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan paling lambat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sayangnya, hal tersebut tak dapat dilakukan dikarenakan pengantin pria belum juga datang. Dari pihak pengantin wanita tak hanya tinggal diam karena mencoba terus menghubungi pengantin pria tersebut. Bahkan pengantin wanita itu menunggu selama 9 jam sampai akhirnya pengantin pria beserta rombongan datang ke lokasi pernikahan. Menurutnya, pengantin pria baru sampai di lokasi itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terjadi dikarenakan akses jalan dari tempat tinggal pengantin pria tertutup lumpur dikarenakan sebelumnya tempat tinggalnya diguyur hujan. Sehingga dengan jalan yang berlumpur tersebut membuat kendaraan pengantin pria mengalami kesulitan. Pengantin pria tersebut diketahui berasal dari Suwoh, Lampung Barat. Apalagi tempat tinggal mempelai pria sulit sinyal. Retno sebagai penata rias pengantin wanita mencoba menenangkan pengantin wanita dan keluarganya agar tidak panik. Ia juga sempat memberikan saran agar aksesoris dilepas sementara pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun pengantin wanita menolak dan tetap menunggu sampai pengantin pria datang ke lokasi. Yang mengungkapkan kejadian tersebut terjadi beberapa bulan yang lalu atau tepatnya pada 8 Mei 2022. Berita selanjutnya, perempuan asal Metro coba akhiri hidup dengan naiki tower 30 meter di Sukadana. Seorang perempuan membuat gempar warga desa Putra Aji 1, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur pada Minggu 9 Oktober 2022. Sebab wanita berbaju hitam tersebut mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan memanjat tower setinggi 30 meter. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 9 Oktober 2022 sekira pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Diketahui identitas perempuan tersebut berinisial AR yang berusia 31 tahun, beralamatkan di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Mulanya, pemuda desa sekitar bernama Arik dan Fauzi sedang main game mendengar suara tangisan dari atas tower di dekat rumah mereka. Awalnya, keduanya mengira suara tersebut adalah suara hantu. Setelah keluar dan melihat tower, keduanya melihat seorang perempuan di atas tower tersebut. Setelah itu, keduanya memberitahu warga dan kemudian Kadus Dusun 1 Desa Putra Aji, Rudi, langsung memberitahu keluarga perempuan tersebut. Kakak AR, Yuli, membenarkan jika AR adiknya dan sempat terlibat cekcok dengannya.
Kemudian sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, AR pergi dari rumah Yuli. Dan Yuli mengetahui aksi adiknya setelah diberitahukan oleh Kadus pada pukul 20:35 waktu Indonesia Barat. Lalu ia meminta warga untuk melaporkan kejadian ke Polsek Sukadana. Kabak Ren Polres Lampung Timur Kompol Husni Ali Akbar mengatakan, ia bersama dengan anggota Polres Lampung Timur, Polsek Sukadana, dan juga Polsek Marga 3 bergegas menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Kompol Husni mengatakan AR nekat melakukan aksinya lantaran permasalahan keluarga. Keluarga diminta memujuk agar AR mengurungkan niatnya untuk melompat dari tower tersebut. Ia juga mengatakan jika AR mengalami gangguan bisu dan tuli. Lalu polisi bersama dengan masyarakat memasang jaring dan matras di bawah tower. Hingga akhirnya pada pukul 23, warga melakukan upaya penyelamatan dengan memanjat tower menggunakan tali dan membawa korban turun. Setelah 45 menit berselang, akhirnya korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke bawah. Berita selanjutnya, Sogo Branded Store beri promo diskon hingga 50% dan hadiah langsung. Sogo Branded Store menggulirkan promo spesial yang berlaku hingga 31 Oktober 2022 mendatang. Owner Sogo Branded Store Sofyan Lim mengatakan, promo itu adalah promo untuk berbagai produk fashion, di antaranya diskon hingga 50% untuk produk Cardinal, Emba, Louis, dan Levi's. Diskon hingga 30% untuk produk Gabriel. Selanjutnya ada diskon hingga 20% untuk Lea, Wrangler, Louis, Cardinal, dan Emba. Menurut Sofyan pada Senin 10 Oktober 2022, diskon hingga 20% juga diberikan untuk produk Bangkok. Ada juga diskon hingga 20% untuk aksesoris dari Cardinal, yakni tas, tali pinggang, dan dompet. Selain diskon, Sogo Branded Store juga memberikan hadiah langsung berupa tote bag atau tas traveling kalau melakukan pembelanjaan produk minimal 1,5 juta rupiah. Masker atau pouch untuk pembelanjaan produk minimal 1 juta rupiah. Dan berbicara mengenai produk di Sogo Branded Store, tersedia produk fashion, aksesoris, dan parfum branded yang sudah terjamin kualitasnya. Selain itu, produk fashionnya juga sangat nyaman untuk digunakan. Sogo Branded Store saat ini ada produk fashion baru yaitu kemeja lengan pendek serta celana pendek dan panjang jeans Emba. Kaos kemeja lengan pendek dan celana panjang katun Cardinal, ada juga kaos oblong Levi's, kaos kerah Wrangler, dan celana jeans Lea. Promonya langsung saja datang ke Sogo Branded Store. Sogo Branded Store ada di Jalan Raden Intan nomor 99 Bandar Lampung, buka setiap hari mulai dari Senin hingga Sabtu pada pukul 8 pagi hingga 8 malam. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Hai Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Kali ini Wisata Lampung sedang berkunjung ke dessert yang sempat viral, yakni kue balok 412. Kue balok 412 ini merupakan satu di antara lapak yang menjajakan kuliner berupa kue manis. Kue manis, kue balok 412 ini sempat viral terutama di Bandar Lampung loh. Kue balok 412 memiliki lapak utama di Jalan Kepayang, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Lapak lain juga bisa ditemui di Jalan Pulau Legundi, Sukarame, Kota Bandar Lampung. Kue balok 412 ini buka setiap hari loh, mulai pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Sedangkan lapak kedua mulai buka pada pukul 15.00 atau pukul 3 sore sampai 21.30 atau pukul 9 malam. Ada dua jenis pilihan di kue balok 412, yakni kue balok coklat biasa dan kue balok coklat topping keju. Harga untuk satu porsi dibanderol sekira Rp15.000 sampai Rp17.000. Satu porsi kue balok 412 berisi 5 potong kue berukuran kepalan tangan. Serupa dengan namanya, kue balok memiliki bentuk menyerupai balok. Tampilannya amat menggiurkan. Seluruh bagian kue berwarna coklat. Saat dibelah, kue tersebut langsung mengeluarkan lumeran adonan coklat dari dalamnya. Tekstur kue mirip seperti bolu, lembut dan juga padat. Sehingga menimbulkan efek mengenyangkan loh.
Kue balok 412 ini cocok untuk pecinta kue dengan rasa yang tidak terlalu manis. Bagian atas dan juga bawah kue balok 412 matang dengan sempurna. Hal itu karena kue ini dipanggang dengan menggunakan api kompor, sedangkan bagian atasnya ditumpuk dengan kotak panggang berisi bara api. Metode tersebut menghasilkan adonan lumer di bagian tengahnya. Diketahui usaha kue balok 412 ini awet bertahan sejak tahun 2019. Kue balok 412 memanfaatkan momen saat kuliner tersebut sedang naik daun di kota Bandung. Pelanggan kue balok 412 mayoritas adalah kaum muda dan juga pelajar. Mengingat era pandemi dimulai, sayang sekali banyak usaha kuliner yang gulung tikar. Tetapi kue balok 412 tetap masih bisa konsisten melayani pengunjung hingga sekarang. Melihat keadaan tersebut, kue balok 412 mampu bertahan hingga kini. Walaupun penurunan jumlah konsumen saat pandemi masih sedikit berdampak sampai sekarang. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman Instagram @kuebalok412.bdl.
bisa menuju ke sana, Tribuners cukup lihat maps atau bisa ikuti petunjuk berikut. Bila Tribuners dari arah Terminal Kemiling, cukup menuju ke arah utara menuju Jalan Pramuka. Ikuti terus jalan tersebut sampai sejauh 2,6 km. Setelah itu, belok kiri ke Jalan Kepayang. Maka setelah 180 meter akan sampai di lapak Kue Balok 412 di sisi kiri jalan. Sementara bila arahnya dari Bundaran Raja Basa, cukup pergi ke luar bundaran ke arah barat di Jalan Lintas Sumatera. Lalu belok kiri ke Jalan Raden Gunawan, setelah 650 meter belok kiri ke Jalan Raden Gunawan 2. Lanjut setelah 950 meter kembali belok kiri ke Jalan Kepayang. Kemudian akan langsung sampai ke Kue Balok 412 setelah 110 meter di sisi kanan jalan. Baiklah Tribuners, itulah tadi informasi seputar Kue Balok 412. Sampai jumpa.